meringankan terdakwa Baradae. Albert menilai orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya sebuah alat, sehingga ia tak bisa dimintai pertanggungjawaban, bahkan harus dibebaskan. Awalnya tim kuasa hukum Baradae bertanya kepada Albert mengenai perintah melakukan suatu tindak pidana apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Menurutnya, menyuruh melakukan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilakukan oleh seseorang. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini Baradae tak bisa dimintai pertanggungjawaban. Ia menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya sebuah alat. Artinya Baradae yang memang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Dijelaskannya bawahan sejatinya tak melakukan sebuah kesalahan. Dirinya juga tak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Kuasa hukum Baradae lantas bertanya apakah orang yang menerima perintah atasan dapat dipidanakan. Albert kemudian memaparkan dua alasan. Pertama, Albert menyebut bukti-bukti keterlibatan penerima perintah harus diungkap secara gamblang. Bukti ini harus mempunyai kekuatan yang meyakinkan. Kedua, menurut Albert, hakim tak boleh menjatuhkan hukuman apabila dua alat bukti tak dijabarkan. Selain itu, tak ada keyakinan bahwa terjadi suatu peristiwa pidana. Dengan begitu, dalam keraguan-raguan, hakim harus membebaskan terdakwa. Majelis menyetujui jaksa penuntut umum. Waktu tersisa 3 menit lagi. Ya, satu pertanyaan terakhir, Majelis. Setelah menguraikan seluruh penjelasan yang ada, maka apabila masih terdapat keraguan mengenai elemen melawan hukum dalam pelaksanaan perintah jabatan tersebut bisa dihapuskan, dan apakah si penerima perintah yang melakukan perbuatan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Bagaimana hukum pidana dan hukum acara pidana memandang hal ini? Jadi ada dua jawaban yang saya akan sampaikan dengan singkat, mohon izin Majelis. Yang pertama, sesuai adagium in criminalibus beden esse luce clariores. Dalam hukum pidana itu, bukti-bukti harus seterang cahaya. Artinya memang harus betul-betul memiliki suatu kekuatan pembuktian yang bersifat meyakinkan hakim. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau bicara tentang pasal 183 KUHP, yang dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada dua alat bukti dan disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwalah yang betul-betul melakukannya. Pasal 183 ini dirumuskan secara negatif bahwa izin yang mulia hakim tidak boleh. Nah berarti memang berlakulah adagium in dubio pro reo, bukan in dubio pro lege fori. Artinya dalam keraguan-raguan hakim harus membebaskan terdakwa. Demikian Majelis. Terima kasih Majelis, cukup dari kami 1 jam. Albert Aris, ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP, menjadi saksi ahli yang dihadirkan Baradae di sidang lanjutannya pada Rabu 28 Desember 2022. Dalam kesempatannya kali ini, Albert menyampaikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya merupakan alat, sehingga orang itu disebut Albert tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal itu diungkapkan Albert Aris saat ditanya oleh tim kuasa hukum Baradae. Mereka menanyakan terkait perintah melakukan suatu tindak pidana, apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini adalah Baradae tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, sebab orang yang diperintahkan tersebut tidak sesungguhnya ingin melakukannya. Maka dari itu, orang itu bebas dari segala tanggung jawab. Albert menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya merupakan alat. Artinya, Baradae yang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Lebih lanjut, tim kuasa hukum Baradae kemudian mempertanyakan bagaimana kedudukan seorang bawahan dalam sebuah kasus pidana jika diperintah melakukan suatu penembakan. Albert mengatakan bawahan tersebut sejatinya tidak melakukan sebuah kesalahan. Bawahan itu juga tidak memiliki kesengajaan dan kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana. Sementara itu, Albert Aris mengaku datang menjadi saksi ahli pro deo atau pro bono, yakni saksi tanpa bayaran. Ia melakukan hal tersebut demi alasan kemanusiaan.
Albert merasa dirinya sebagai akademisi dan praktisi menjadi tergerak saat melihat Baradae bersedia berkata jujur dan mengakui kesalahannya. Jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niat strafbar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelijk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh. Seorang ahli hukum meyakini jika pembunuhan Brigadir J telah direncanakan sejak di Magelang, Jawa Tengah. Bahkan hal itu telah diendus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani kasus ini. Ahli hukum pidana ini ialah Aan Widiarto dari Universitas Brawijaya. Hal ini dibuktikan dari ikut sertanya ajudan dan ART Verdi Sambo yang bertugas di Magelang pengantar Putri Chandrawati ke Jakarta. Ia sebelumnya sempat mempertanyakan penyitaan senjata api milik Brigadir J oleh terdakwa Ricky Rizal atau Bribka RR saat mereka masih di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022. Meski telah diamankan, senjata tersebut muncul lagi di TKP pembunuhan Brigadir J. Bahkan digunakan oleh Verdi Sambo untuk menembak dinding setelah insiden terjadi sehari kemudian. Aan kemudian menyoroti adanya kejanggalan dan indikasi perencanaan yang mungkin telah mulai dieksekusi sejak masih berada di Magelang. Dirinya juga meyakini jika hakim sudah menaruh curiga terhadap perencanaan pembunuhan tersebut. Hal ini ditunjukkan saat hakim bertanya kepada Putri Chandrawati apakah Kuatmaruf saat itu diminta ke Jakarta. Putri lantas menjawab bahwa Kuat tak disuruh. Hakim kemudian kembali mencecarnya dengan bertanya jika Kuat tak diminta ke Jakarta, mengapa dirinya yang menyetir. Dari fakta tersebut, Aan mempertanyakan pemindahan posisi Bribka RR dan Kuatmaruf dari Magelang ke Jakarta. Padahal keduanya seharusnya ditempatkan di Magelang bukan Jakarta. Diduga hal ini ada keterkaitan dengan skenario Verdi Sambo yang kemudian menyeret puluhan aparat Polri untuk melakukan rekayasa. Terima kasih. Jika suatu perbuatan pidana seseorang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah hukum pidana memungkinkan adanya pengecualian atau alasan penghapus pidana? Tolong dijelaskan, Saudara. Baik, apabila kita merujuk pada buku 1 KUHP yang saat ini masih berlaku, pada bab 3 ada alasan-alasan yang bisa mengecualikan, menambah, atau mengurangi pidana. Mulai dari pasal 44 sampai dengan 51. 44 ini adalah dirumuskan secara negatif, antur kening fatsbarhet,
Ketika seorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada terganggu pada pertumbuhan jiwanya atau karena penyakit. Gebreke ontwikkeling atau ziekelijk storing. Kemudian kalau kita beranjak ke pasal 48, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmacht atau keadaan darurat noodtoestand itu juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikutnya dalam pasal 49 kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa atau noodweer dan noodweer excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketika seorang melakukan self defense, pembelaan dirinya kada ada ancaman seketika yang melawan hukum, yang mengancam harta benda atau kesusilaan atau bahkan nyawa dia, maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa. Jadi 48 terpaksa, 49 terpaksa, dan pasal 51 yang terakhir tentang perintah jabatan atau ambtelijk bevel adalah seseorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Demikian. Terima kasih. Bagaimana substansi dan makna dari ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan ambtelijk bevel sebagai salah satu alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar? Ya, jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niet strafbaar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelijk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Terima kasih. ya. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada 2 orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau uitlooking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP.
Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya. Iya, karena caranya tidak dibatasi Oke. dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik. Jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana? Atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, Qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah anturkening vatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikik ontological atau psychic storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Baik. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitloker atau pihak yang menggerakkan? Ya. Jadi kalau bicara tentang uitloker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini, dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Don Plehen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara Don Plehen dan juga Uitlooking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya. Jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau uitlooking saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Baik. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama.
Sebaliknya orang yang disuruh lakukan, dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak, ya, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja, atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya, jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sudah sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, tindak pembunuhan berencana ya, berarti ada dotslah dan ada mord, ada premeditated murder, ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material, satu. Kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerakkan ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke. Baik, terima kasih saudara ahli. Pertanyaan saya berikutnya mengenai keterangan ahli poligraf. Jadi dalam persidangan yang lalu, persidangan ini menghadirkan ahli poligraf untuk menyampaikan keterangannya ya, soal keahliannya dalam membaca hasil pemeriksaan lie detector. Nah, bagaimana pendapat saudara ahli dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli poligraf? Mohon penjelasannya. Poligraf ini untuk ini ya apa? Ahli dalam membaca pemeriksaan lie detector. Oh baik, lie detector. Jadi gini, memang kalau kita lihat, KUHP itu membedakan antara barang bukti dengan alat bukti. Barang bukti diatur di pasal 39 KUHP, alat bukti diatur di 184 KUHP yang limitatif ya. Ada saksi, surat ahli, petunjuk, keterangan terdakwa gitu ya. Nah, ketika ada metode-metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam KUHP, karena prinsip hukum acara itu adalah limitatif dan imperatif, kan, terbatas dan memaksa. Dan kita ketahui bahwa KUHP ini dari tahun 81 tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi dan sebagainya. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Ya kan? Tapi saya perlu tegaskan bahwa petunjuk yang merupakan aksesoar evidence itu tidak bisa mendapatkannya dari alat bukti ahli, hanya dari surat, saksi, dan keterangan terdakwa. Tapi kedudukan yang sudah dibunyikan tadi itu memiliki kekuatan pembuktian atau bawis kerah ya, sebagai alat bukti yang sah. Terima kasih Saudara ahli. Pertanyaan selanjutnya mengenai asas unus testis nullus testis atau satu saksi bukan saksi. Bagaimana ahli memandang asas yang tadi saya sebutkan jika ada klaim yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan minimum pembuktian? Mohon ahli jelaskan. Iya, jadi bicara tentang objektivitas dari keabsahan keterangan saksi, yang pertama adalah keterangan itu diberikan di muka persidangan. Yang kedua di bawah sumpah. Yang ketiga tidak mesti mengenai apa yang dia lihat, didengar dan diketahui. Ini adalah konsekuensi dari putusan MK tentang pengujian pasal 185 KUHP. Nah, jadi memang tidak mudah memahami asas unus testis nullus testis, tetapi siang hari ini izinkan saya menyampaikan tanpa bermaksud menggurui. Terkadang ada kekeliruan dalam memaknai asas itu. Bahwa ketika satu saksi itu hanya ada satu orang, dia tidak cukup membuktikan. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, keterangan satu saksi itu yang disertai dengan alat bukti sah lainnya, itu sudah memenuhi ketentuan bawis minimum atau ketentuan minimum pembuktian. Masalah itu berharga atau tidak, berkualitas atau tidak, itu merupakan otoritatif hakim. Jadi
Bahkan kalau menurut mentor saya, Opung Victor Huta Barat, moga-moga menonton juga, beliau seorang hakim, beliau mentor saya, izin majelis, saya ngomongnya terharu karena beliau mengajarkan saya cukup lama. Bahkan keterangan 2 orang saksi pun cukup untuk membuktikan. Dan tadi 1 saksi plus alat bukti yang lainnya itu juga cukup untuk memenuhi ketentuan minimal pembuktian atau bawis minimum. Baik, saudara ahli, saya sampai pada pertanyaan saya yang terakhir melanjutkan yang tadi ya. Jadi jika demikian, dalam hukum acara pidana mana yang lebih penting? Kualitas keterangan saksi atau kuantitas? Mohon ahli jelaskan. Ya, mau 1000 bukti atau 1000 alat bukti. Kalau hakim tidak teryakinkan, maka semua akan sia-sia. Karena yang dianut dalam KUHAP adalah negatif wettelijk bewustwording. 2 alat bukti disertai dengan keyakinan hakim. Nah, ini konteksnya adalah yang penting berarti kualitas, bukan sekedar kuantitas. Bagaimana, apakah keterangan saksi itu memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lainnya, atau persesuaian dengan keterangan saksi lainnya meskipun berdiri sendiri. Dan juga kualitas, kesusilaan, tata cara hidup saksi yang memungkinkan dia memberikan alasan dalam memberikan keterangan saksi, dan yang membuat keterangan itu dapat dipercaya ketika diperdengarkan di muka persidangan yang mulia. Demikian. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Selesai terlibat kasus penembakan Brigadir Yosua, Baradae disebut terlihat dalam kondisi cemas. Hal ini disampaikan ahli psikologi klinik Liza Mariali Zapri saat dihadirkan pihak Baradae untuk meringankan dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember. Liza juga mengungkap kondisi pertama Baradae saat bertemu dirinya. Diketahui Liza telah mendampingi Baradae sejak Agustus 2022 lalu atas permintaan kuasa hukum Eliezer Roni Talapesi. Richard tak banyak melakukan kontak mata saat pertama kali bertemu dengan ahli psikologi. Ia menilai kondisi Baradae saat itu sangat cemas hingga tak banyak melakukan kontak mata. Dia lebih banyak menunduk dan mainin tangan. Tak hanya itu, suara Baradae cenderung pelan saat menjawab pertanyaan dari Liza. Meski demikian, kata Liza, Baradae tetap mampu menceritakan hal-hal terjadi secara runtut. Liza juga menjelaskan bahwa kondisi Baradae jauh lebih tenang setelah beberapa pertemuan berikutnya. Terlebih setelah Baradae sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk diketahui, Baradae merupakan orang yang membongkar kasus meninggalnya Brigadir J di rumah dinas ex-Kadipropam Polri Verdi Sambo. Mengingat pada awal kasus ini bergulir, skenario yang beredar ialah Brigadir J meninggal dalam baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Verdi Sambo. Namun seiring berjalannya waktu dan penyelidikan, diketahui bahwa skenario karangan Verdi Sambo tersebut rupanya palsu atau tidak benar. Baradae juga mengungkapkan bahwa Brigadir J meninggal dunia setelah ditembak atas perintah Verdi Sambo. Motif pembunuhan berencana Brigadir J pun masih terus didalami. Lebih lanjut, Liza menyatakan bahwa hasil asesmen Baradae menunjukkan bahwa ajudan Verdi Sambo itu memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Liza mengaku bahwa hasil tersebut didapat setelah ia melakukan observasi dan wawancara dengan Baradae serta orang tuanya. Liza mengatakan bahwa keterangan yang diberikan Baradae dan orang tuanya kurang lebih sama. Dengan Richard itu pada tanggal 15 Agustus 2022, setelah ada permintaan dari para penasihat hukum, pada saat pertama kali bertemu itu memang kondisinya masih sangat, menurut pengamatan psikologi klinis yang dilakukan, kondisinya masih sangat cemas. Dia banyak sekali mainin tangan, kemudian menjaga tidak ada kontak mata. Setelah itu suaranya volumenya pelan sekali pada yang pertemuan pertama itu. Tapi walaupun pelan, Richard masih mampu untuk mengelaborasi pertanyaan, kemudian menceritakan secara runut juga apa yang terjadi kepadanya. Itu pertemuan pertama. Tapi seiring dengan kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya, apalagi setelah Richard didampingi oleh LPSK, itu dia kondisi jauh lebih tenang, kemudian lebih bisa kontak mata, lebih santai, lebih bisa untuk tektokannya itu lebih enak.
tapi sempat mengalami sedikit, menurut pengamatan observasi saya, sempat mengalami down sedikit setelah rekonstruksi ya, kalau nggak salah pada saat itu, sehingga pada saat itu kita juga kembali melakukan terapi untuk membantu dia lebih rileks. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Terima kasih. Ya. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada 2 orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, nah, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya, tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau uit looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, Qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah antur kening fatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit.
dia berkiki on the weakling atau cyclic storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Baik. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitlooker atau pihak yang menggerakkan? Ya. Jadi kalau bicara tentang uitlooker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Don Plehen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara Don Plehen dan juga uitlooking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya. Jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau uitlooking saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Baik. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan, dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya. Jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sudah sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, tindak pembunuhan berencana ya, berarti ada dotslah dan ada mord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikehendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerakkan ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Selanjutnya saya pindah ke terdakwa. Bagaimana tanggapan terdakwa atas keterangan saksi ini? Saya tidak memiliki tanggapan yang mulia. Mohon izin. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Albert Aris, terima kasih banyak karena sudah hadir dan memberikan kesaksian di dalam persidangan ini. Semoga Tuhan membalas berkat kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih yang mulia, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran saksi dan telah memberikan keterangan di sini. Mau menyerahkan? Oke. Silakan, silakan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih.
Ini rancangan KUHP yang diserahkan. Jadi saudara jaksa penuntut umum juga meminta itu. KUHP yang baru. Ya. Baik, terima kasih saksi atas kehadirannya. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Ya. Terima kasih. Awas. Baik, silakan pindah tempat duduk saudara terdakwa. Pada saudara penasihat hukum, sudah cukup saksinya? Dari kami sudah cukup, Yang Mulia. Baik, maka kita tunda persidangan ini hari Kamis yang minggu depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Ya, hari Kamis yang akan datang saudara penasihat hukum. Baik, Mulia. Baik, saudara terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 798 Pit B 2022 atas nama Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Ahli hukum pidana yang dihadirkan Verdi Sambo berubah menjadi netral setelah menjelaskan peran justice kolaborator. Diketahui ahli hukum pidana dari Universitas Andalas, Elwi Daniel, dihadirkan untuk meringankan hukuman Verdi Sambo dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember 2022. Ia mengatakan bahwa status justice kolaborator bisa meringankan hukuman terdakwa. Dalam kasus ini, Richard Eliezer Budiang Lumiu diketahui merupakan justice kolaborator. Padahal sejatinya dalam kesaksiannya itu, Elwi Daniel harusnya menjadi saksi yang meringankan Verdi Sambo, bukan Baradae. Kenetralan Elwi Daniel itu berawal saat jaksa penuntut umum soal alat bukti dan kesaksian justice kolaborator. Kemudian JPU pun menanyakan soal nilai dari kesaksian seorang justice kolaborator. Elwi menjawab bahwa untuk melihat kualitas dari CJ dapat merujuk pada undang-undang. Meski demikian, ia menilai status JC dari terdakwa kualitas kesaksiannya sama dengan saksi-saksi terdakwa lain. Sementara itu, Elwi juga membenarkan jika terdakwa memiliki status justice kolaborator dapat meringankan hukuman. Kemudian JPU pun menanyakan bagaimana caranya seorang justice kolaborator bisa mendapatkan penghargaan secara khusus tersebut. Elwi pun menjawab jika seorang layak sebagai justice kolaborator dipertimbangkan dari LPSK terkait tindak pidana yang mengancam jiwa. Ia juga membenarkan jika LPSK memiliki kewenangan di awal lalu majelis hakim yang menentukan.
Sebelumnya, Alwi mengatakan bahwa orang yang disuruh untuk melakukan sebuah tindak pidana masuk kategori sebagai orang yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Alasannya karena orang tersebut hanyalah alat semata dari orang yang menyuruhnya atau pelaku yang mengotaki perbuatan tindak pidana tersebut. Selain itu, menurut dia, kategori yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana meliputi orang dengan gangguan jiwa atau terhadap orang yang melakukan di bawah ancaman. Diketahui Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diduga setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Verdi Sambo soal adanya pelecehan seksual di Magelang. Verdi Sambo kemudian menyusun strategi untuk menghabisi nyawa Brigadir J. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Barada Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Proses pembuktian, salah satu keterangan yang dimintakan adalah keterangan terkait saksi pelaku yang direkomendasikan sebagai justice collaborator. Pertanyaan kami kepada saudara ahli, apakah ada perbedaan bobot atau scoring kualitas pembuktian atau keterangan yang disampaikan oleh saksi yang merupakan atau yang mendapat rekomendasi justice collaborator dengan saksi lain yang menyampaikan keterangan juga di persidangan, dan apakah keterangan seorang saksi pelaku yang JC dia boleh berdiri sendiri dan boleh berbeda sama sekali dari keterangan saksi yang lainnya dan tetap menjadi prioritas keterangan yang digunakan. Mohon penjelasan dari saudara ahli. Baik, menurut pendapat saya tidak ada satu aturan pun ya, atau bahkan tidak ada satu pendapat pun dalam doktrin yang ditemukan yang menyatakan bahwa justice kolaborator itu kualitas atau nilai keterangannya sebagai saksi itu berbeda dengan saksi yang bukan sebagai justice kolaborator. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan sekalipun dia adalah justice kolaborator, ya, keterangan dia itu sama nilainya dengan keterangan-keterangan saksi yang lain yang bukan justice kolaborator. Apakah wajib dibuktikan juga telah terjadinya akibat? Jadi bukan hanya sifatnya potensial, jadi telah terjadinya akibat yang membahayakan jiwa saksi. Silakan saudara. Baik, mohon izin yang mulia. Karena itu diminta secara eksplisit dalam rumusan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang disebutkan tadi itu, maka saya kira menurut pendapat saya tentu harus dibuktikan keadaan yang telah timbul yang membahayakan kondisi atau keadaan atau jiwa dari si saksi yang bersangkutan. Baru dia bisa diberikan status sebagai justice kolaborator. Ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP Albert Aris dihadirkan menjadi saksi ahli meringankan terdakwa Baradae. Albert menilai orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya sebuah alat, sehingga ia tak bisa dimintai pertanggungjawaban bahkan harus dibebaskan. Awalnya tim kuasa hukum Baradae bertanya kepada Albert mengenai perintah melakukan suatu tindak pidana apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Menurutnya, menyuruh melakukan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilakukan oleh seseorang. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini Baradae tak bisa dimintai pertanggungjawaban. Ia menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya sebuah alat. Artinya, Baradae yang memang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Dijelaskannya bahwa Hana sejatinya tak melakukan sebuah kesalahan. Dirinya juga tak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana.
Kuasa hukum Baradae lantas bertanya apakah orang yang menerima perintah atasan dapat dipidanakan. Albert kemudian memaparkan dua alasan. Pertama, Albert menyebut bukti-bukti keterlibatan penerima perintah harus diungkap secara gamblang. Bukti ini harus mempunyai kekuatan yang meyakinkan. Kedua, menurut Albert, hakim tak boleh menjatuhkan hukuman apabila dua alat bukti tak dijabarkan. Selain itu, tak ada keyakinan bahwa terjadi suatu peristiwa pidana. Dengan begitu, dalam keraguan-raguan, hakim harus membebaskan terdakwa. Majelis menyizin jaksa penuntut umum. Waktu tersisa 3 menit lagi. Ya, satu pertanyaan terakhir, majelis. Setelah menguraikan seluruh penjelasan yang ada, maka apabila masih terdapat keraguan mengenai elemen melawan hukum dalam pelaksanaan perintah jabatan tersebut bisa dihapuskan, dan apakah si penerima perintah yang melakukan perbuatan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Bagaimana hukum pidana dan hukum acara pidana memandang hal ini? Jadi ada dua jawaban yang saya akan sampaikan dengan singkat, mohon izin majelis. Yang pertama, sesuai adagium in criminalibus beden esse luce clariores. Dalam hukum pidana itu, bukti-bukti harus seterang cahaya. Artinya memang harus betul-betul memiliki suatu kekuatan pembuktian yang bersifat meyakinkan hakim. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau bicara tentang pasal 183 KUHP, yang dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada dua alat bukti dan disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwalah yang betul-betul melakukannya. Pasal 183 ini dirumuskan secara negatif bahwa izin yang mulia hakim tidak boleh. Nah berarti memang berlakulah adagium in dubio pro reo, bukan in dubio pro lege fori. Artinya dalam keraguan-raguan hakim harus membebaskan terdakwa. Demikian majelis. Terima kasih majelis, cukup dari kami 1 jam. Albert Aris, ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP, menjadi saksi ahli yang dihadirkan Baradae di sidang lanjutannya pada Rabu 28 Desember 2022. Dalam kesempatannya kali ini, Albert menyampaikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya merupakan alat, sehingga orang itu disebut Albert tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal itu diungkapkan Albert Aris saat ditanya oleh tim kuasa hukum Baradae. Mereka menanyakan terkait perintah melakukan suatu tindak pidana, apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini adalah Baradae tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, sebab orang yang diperintahkan tersebut tidak sesungguhnya ingin melakukannya. Maka dari itu orang itu bebas dari segala tanggung jawab. Albert menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya merupakan alat. Artinya Baradae yang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Lebih lanjut, tim kuasa hukum Baradae kemudian mempertanyakan bagaimana kedudukan seorang bawahan dalam sebuah kasus pidana jika diperintah melakukan suatu penembakan. Albert mengatakan bawahan tersebut sejatinya tidak melakukan sebuah kesalahan. Bawahan itu juga tidak memiliki kesengajaan dan kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana. Sementara itu, Albert Aris mengaku datang menjadi saksi ahli pro deo atau pro bono, yakni saksi tanpa bayaran. Ia melakukan hal tersebut demi alasan kemanusiaan. Albert merasa dirinya sebagai akademisi dan praktisi menjadi tergerak saat melihat Baradae bersedia berkata jujur dan mengakui kesalahannya. Jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niat strafbar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelijk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, majelis mohon izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah
di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana, dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh. Seorang ahli hukum meyakini jika pembunuhan Brigadir J telah direncanakan sejak di Magelang, Jawa Tengah. Bahkan hal itu telah diendus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani kasus ini. Ahli hukum pidana ini ialah Aan Widiarto dari Universitas Brawijaya. Hal ini dibuktikan dari ikut sertanya ajudan dan ART Verdi Sambo yang bertugas di Magelang pengantar Putri Chandrawati ke Jakarta. Ia sebelumnya sempat mempertanyakan penyitaan senjata api milik Brigadir J oleh terdakwa Ricky Rizal atau Bribka RR saat mereka masih di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022. Meski telah diamankan, senjata tersebut muncul lagi di TKP pembunuhan Brigadir J. Bahkan digunakan oleh Verdi Sambo untuk menembak dinding setelah insiden terjadi sehari kemudian. Aan kemudian menyoroti adanya kejanggalan dan indikasi perencanaan yang mungkin telah mulai dieksekusi sejak masih berada di Magelang. Dirinya juga meyakini jika hakim sudah menaruh curiga terhadap perencanaan pembunuhan tersebut. Hal ini ditunjukkan saat hakim bertanya kepada Putri Chandrawati apakah Kuatmaruf saat itu diminta ke Jakarta. Putri lantas menjawab bahwa Kuat tak disuruh. Hakim kemudian kembali mencecarnya dengan bertanya jika Kuat tak diminta ke Jakarta, mengapa dirinya yang menyetir. Dari fakta tersebut, Aan mempertanyakan pemindahan posisi Bribka RR dan Kuatmaruf dari Magelang ke Jakarta. Padahal keduanya seharusnya ditempatkan di Magelang bukan Jakarta. Diduga hal ini ada keterkaitan dengan skenario Verdi Sambo yang kemudian menyeret puluhan aparat Polri untuk melakukan rekayasa. Terima kasih. Jika suatu perbuatan pidana seseorang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah hukum pidana memungkinkan adanya pengecualian atau alasan penghapus pidana? Tolong dijelaskan, Saudara. Baik, apabila kita merujuk pada buku 1 KUHP yang saat ini masih berlaku, pada bab 3 ada alasan-alasan yang bisa mengecualikan, menambah, atau mengurangi pidana. Mulai dari pasal 44 sampai dengan 51. 44 ini adalah dirumuskan secara negatif, antur kening fatsbarhet, ketika seorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada terganggu pada pertumbuhan jiwanya atau karena penyakit. Geberki ke onwitkeling atau zikkelik storing. Kemudian kalau kita beranjak ke pasal 48, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmah atau keadaan darurat noodtoestand itu juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikutnya dalam pasal 49 kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa atau notwear dan notwear excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketika seorang melakukan self defense, pembelaan dirinya ada ancaman seketika yang melawan hukum, yang mengancam harta benda atau kesusilaan atau bahkan nyawa dia, maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa. Jadi 48 terpaksa, 49 terpaksa, dan pasal 51 yang terakhir tentang perintah jabatan
atau amtelk bevel adalah seseorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Demikian. Terima kasih. Bagaimana substansi dan makna dari ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan amtelk bevel sebagai salah satu alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar? Ya, jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niet strafbaar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau amtelk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh mereka. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Terima kasih. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau uitluk looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh
si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, cui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah anturkening vatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikike ontobikoing atau psychological storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitloker atau pihak yang menggerakkan? Ya, jadi kalau bicara tentang uitloker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini, dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Don Plehen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara Don Plehen dan juga Uitlooking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya, jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau uitlooking saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan, dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja, atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya,
Jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, tindak pembunuhan berencana ya, berarti ada dotslah dan ada mord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerakkan ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Pertanyaan saya berikutnya mengenai keterangan ahli poligraf. Jadi dalam persidangan yang lalu, persidangan ini menghadirkan ahli poligraf untuk menyampaikan keterangannya ya, soal keahliannya dalam membaca hasil pemeriksaan lie detector. Nah, bagaimana pendapat saudara ahli dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli poligraf? Mohon penjelasannya. Poligraf ini untuk ini ya apa? Ahli dalam membaca pemeriksaan lie detector. Oh baik, lie detector. Jadi gini, memang kalau kita lihat, KUHP itu membedakan antara barang bukti dengan alat bukti. Barang bukti diatur di pasal 39 KUHP, alat bukti diatur di 184 KUHP yang limitatif ya. Ada saksi, surat ahli, petunjuk, keterangan terdakwa gitu ya. Nah, ketika ada metode-metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam KUHP, karena prinsip hukum acara itu adalah limitatif dan imperatif, kan, terbatas dan memaksa. Dan kita ketahui bahwa KUHP ini dari tahun 81 tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi dan sebagainya. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Ya kan? Tapi saya perlu tegaskan bahwa petunjuk yang merupakan aksesoar evidence itu tidak bisa mendapatkannya dari alat bukti ahli, hanya dari surat, saksi, dan keterangan terdakwa. Tapi kedudukan yang sudah dibunyikan tadi itu memiliki kekuatan pembuktian atau bawis-kerah ya, sebagai alat bukti yang sah. Terima kasih Saudara ahli. Pertanyaan selanjutnya mengenai asas unus testis nullus testis atau satu saksi bukan saksi. Bagaimana ahli memandang asas yang tadi saya sebutkan jika ada klaim yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan minimum pembuktian? Mohon ahli jelaskan. Iya, jadi bicara tentang objektivitas dari keabsahan keterangan saksi, yang pertama adalah keterangan itu diberikan di muka persidangan. Yang kedua di bawah sumpah. Yang ketiga tidak mesti mengenai apa yang dia lihat, didengar dan diketahui. Ini adalah konsekuensi dari putusan MK tentang pengujian pasal 185 KUHP. Nah, jadi memang tidak mudah memahami asas unus testis, tetapi siang hari ini izinkan saya menyampaikan tanpa bermaksud menggurui. Terkadang ada kekeliruan dalam memaknai asas itu. Bahwa ketika satu saksi itu hanya ada satu orang, dia tidak cukup membuktikan. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, keterangan satu saksi itu yang disertai dengan alat bukti sah lainnya, itu sudah memenuhi ketentuan bawis minimum atau ketentuan minimum pembuktian. Masalah itu berharga atau tidak, berkualitas atau tidak, itu merupakan otoritatif hakim. Jadi bahkan kalau menurut mentor saya, Opung Victor Huta Barat, moga-moga menonton juga, beliau seorang hakim, beliau mentor saya, izin majelis, saya ngomongnya terharu karena beliau mengajarkan saya cukup lama. Bahkan keterangan 2 orang saksi pun cukup untuk membuktikan. Dan tadi satu saksi plus alat bukti yang lainnya itu juga cukup untuk memenuhi ketentuan minimal pembuktian atau bawis minimum. Baik, saudara ahli, saya
sampai pada pertanyaan saya yang terakhir melanjutkan yang tadi ya. Jadi jika demikian dalam hukum acara pidana mana yang lebih penting? Kualitas keterangan saksi atau kuantitas? Mohon ahli jelaskan. Ya, mau 1000 bukti atau 1000 alat bukti. Kalau hakim tidak teryakinkan maka semua akan sia-sia. Karena yang dianut dalam KUHAP adalah negatif wettelijk bewustwording. 2 alat bukti disertai dengan keyakinan hakim. Nah, ini konteksnya adalah yang penting berarti kualitas, bukan sekedar kuantitas. Bagaimana, apakah keterangan saksi itu memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lainnya, atau persesuaian dengan keterangan saksi lainnya meskipun berdiri sendiri. Dan juga kualitas, kesusilaan, tata cara hidup saksi yang memungkinkan dia memberikan alasan dalam memberikan keterangan saksi, dan yang membuat keterangan itu dapat dipercaya ketika diperdengarkan di muka persidangan yang mulia. Demikian. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Seusai terlibat kasus penembakan Brigadir Yosua, Baradae disebut terlihat dalam kondisi cemas. Hal ini disampaikan ahli psikologi klinik Liza Mariali Zapri saat dihadirkan pihak Baradae untuk meringankan dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember. Liza juga mengungkap kondisi pertama Baradae saat bertemu dirinya. Diketahui Liza telah mendampingi Baradae sejak Agustus 2022 lalu atas permintaan kuasa hukum Eliezer Roni Talapesi. Richard tak banyak melakukan kontak mata saat pertama kali bertemu dengan ahli psikologi. Ia menilai kondisi Baradae saat itu sangat cemas hingga tak banyak melakukan kontak mata. Dia lebih banyak menunduk dan mainin tangan. Tak hanya itu, suara Baradae cenderung pelan saat menjawab pertanyaan dari Liza. Meski demikian, kata Liza, Baradae tetap mampu menceritakan hal-hal terjadi secara runtut. Liza juga menjelaskan bahwa kondisi Baradae jauh lebih tenang setelah beberapa pertemuan berikutnya. Terlebih setelah Baradae sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk diketahui, Baradae merupakan orang yang membongkar kasus meninggalnya Brigadir J di rumah dinas ex-Kadipropam Polri Verdi Sambo. Mengingat pada awal kasus ini bergulir, skenario yang beredar ialah Brigadir J meninggal dalam baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Verdi Sambo. Namun seiring berjalannya waktu dan penyelidikan, diketahui bahwa skenario karangan Verdi Sambo tersebut rupanya palsu atau tidak benar. Baradae juga mengungkapkan bahwa Brigadir J meninggal dunia setelah ditembak atas perintah Verdi Sambo. Motif pembunuhan berencana Brigadir J pun masih terus didalami. Lebih lanjut, Liza menyatakan bahwa hasil asesmen Baradae menunjukkan bahwa ajudan Verdi Sambo itu memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Liza mengaku bahwa hasil tersebut didapat setelah ia melakukan observasi dan wawancara dengan Baradae serta orang tuanya. Liza mengatakan bahwa keterangan yang diberikan Baradae dan orang tuanya kurang lebih sama. Dengan Richard itu pada tanggal 15 Agustus 2022, setelah ada permintaan dari para penasihat hukum, pada saat pertama kali bertemu itu memang kondisinya masih sangat, menurut pengamatan psikologi klinis yang dilakukan, kondisinya masih sangat cemas. Dia banyak sekali mainin tangan, kemudian menjaga tidak ada kontak mata. Setelah itu suaranya volumenya pelan sekali pada yang pertemuan pertama itu. Tapi walaupun pelan, Richard masih mampu untuk mengelaborasi pertanyaan, kemudian menceritakan secara runut juga apa yang terjadi kepadanya. Itu pertemuan pertama. Tapi seiring dengan kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya, apalagi setelah Richard didampingi oleh LPSK, itu dia kondisi jauh lebih tenang, kemudian lebih bisa kontak mata, lebih santai, lebih bisa untuk tektokannya itu lebih enak. Tapi sempat mengalami sedikit, menurut pengamatan observasi saya, sempat mengalami down sedikit setelah rekonstruksi ya, kalau nggak salah pada saat itu. Sehingga pada saat itu kita juga kembali melakukan terapi untuk membantu dia lebih rileks. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat
bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Terima kasih. Ya. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada 2 orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, nah, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya, tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau uit looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplayer? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Iya, dengan singkat saja, karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah anturkening vatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikik ontobikling atau ziklik storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli,
apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitlooker atau pihak yang menggerakkan? Ya. Jadi kalau bicara tentang uitlooker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini, dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Don Plehen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara Don Plehen dan juga uitlooking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya. Jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau uitlooking saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Baik. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya, jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, tindak pembunuhan berencana ya, berarti ada doodslag dan ada mord, ada premeditated murder, ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerak ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Selanjutnya saya pindah ke terdakwa. Bagaimana tanggapan terdakwa atas keterangan saksi ini? Saya tidak memiliki tanggapan yang mulia. Mohon izin. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Albert Aris. Terima kasih banyak karena sudah hadir dan memberikan kesaksian di dalam persidangan ini. Semoga Tuhan membalas berkat kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih yang mulia, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran saksi dan telah memberikan keterangan di sini. Mau menyerahkan? Oke. Silakan, silakan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini rancangan KUHP yang diserahkan. Jadi saudara jaksa penuntut umum juga meminta itu. KUHP yang baru. Ya. Baik, terima kasih saksi atas kehadirannya. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Ya, terima kasih.
Awas. Baik, silakan pindah tempat duduk saudara terdakwa. Pada saudara penasihat hukum, sudah cukup saksinya? Dari kami sudah cukup, Yang Mulia. Baik, maka kita tunda persidangan ini hari Kamis yang minggu depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Ya, hari Kamis yang akan datang, saudara penasihat hukum. Baik, Mulia. Baik, saudara terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 798 PIT B 2022 atas nama Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Ahli hukum pidana yang dihadirkan Verdi Sambo berubah menjadi netral setelah menjelaskan peran justice kolaborator. Diketahui ahli hukum pidana dari Universitas Andalas, Elwi Daniel, dihadirkan untuk meringankan hukuman Verdi Sambo dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember 2022. Ia mengatakan bahwa status justice kolaborator bisa meringankan hukuman terdakwa. Dalam kasus ini, Richard Eliezer Budiang Lumiu diketahui merupakan justice kolaborator. Padahal sejatinya dalam kesaksiannya itu, Elwi Daniel harusnya menjadi saksi yang meringankan Verdi Sambo, bukan Baradae. Kenetralan Elwi Daniel itu berawal saat jaksa penuntut umum soal alat bukti dan kesaksian justice kolaborator. Kemudian JPU pun menanyakan soal nilai dari kesaksian seorang justice kolaborator. Elwi menjawab bahwa untuk melihat kualitas dari CJ dapat merujuk pada undang-undang. Meski demikian, ia menilai status JC dari terdakwa kualitas kesaksiannya sama dengan saksi-saksi terdakwa lain. Sementara itu, Elwi juga membenarkan jika terdakwa memiliki status justice kolaborator dapat meringankan hukuman. Kemudian JPU pun menanyakan bagaimana caranya seorang justice kolaborator bisa mendapatkan penghargaan secara khusus tersebut. Elwi pun menjawab jika seorang layak sebagai justice kolaborator dipertimbangkan dari LPSK terkait tindak pidana yang mengancam jiwa. Ia juga membenarkan jika LPSK memiliki kewenangan di awal lalu majelis hakim yang menentukan. Sebelumnya, Elwi mengatakan bahwa orang yang disuruh untuk melakukan sebuah tindak pidana masuk kategori sebagai orang yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Alasannya karena orang tersebut hanyalah alat semata dari orang yang menyuruhnya atau pelaku yang mengetahui perbuatan tindak pidana tersebut. Selain itu, menurut dia, kategori yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana meliputi orang dengan gangguan jiwa atau terhadap orang yang melakukan di bawah ancaman. Diketahui Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo Duren 3, Jakarta Selatan.
Pembunuhan itu terjadi diduga setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdi Sambo soal adanya pelecehan seksual di Magelang. Ferdi Sambo kemudian menyusun strategi untuk menghabisi nyawa Brigadir J. Dalam perkara ini, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Barada Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Proses pembuktian, salah satu keterangan yang dimintakan adalah keterangan terkait saksi pelaku yang direkomendasikan sebagai justice collaborator. Pertanyaan kami kepada saudara ahli, apakah ada perbedaan bobot atau scoring kualitas pembuktian atau keterangan yang disampaikan oleh saksi yang merupakan atau yang mendapat rekomendasi justice collaborator dengan saksi lain yang menyampaikan keterangan juga di persidangan, dan apakah keterangan seorang saksi pelaku yang JC dia boleh berdiri sendiri dan boleh berbeda sama sekali dari keterangan saksi yang lainnya dan tetap menjadi prioritas keterangan yang digunakan. Mohon penjelasan dari saudara ahli. Baik, menurut pendapat saya tidak ada satu aturan pun ya, atau bahkan tidak ada satu pendapat pun dalam doktrin yang ditemukan yang menyatakan bahwa justice kolaborator itu kualitas atau nilai keterangannya sebagai saksi itu berbeda dengan saksi yang bukan sebagai justice kolaborator. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan sekalipun dia adalah justice kolaborator, ya, keterangan dia itu sama nilainya dengan keterangan-keterangan saksi yang lain yang bukan justice kolaborator. Apakah wajib dibuktikan juga telah terjadinya akibat? Jadi bukan hanya sifatnya potensial, jadi telah terjadinya akibat yang membahayakan jiwa saksi. Silakan saudara. Baik, mohon izin yang mulia. Karena itu diminta secara eksplisit dalam rumusan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang disebutkan tadi itu, maka saya kira menurut pendapat saya tentu harus dibuktikan keadaan yang telah timbul yang membahayakan kondisi atau keadaan atau jiwa dari si saksi yang bersangkutan. Baru dia bisa diberikan status sebagai justice kolaborator. Ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP Albert Aris dihadirkan jadi saksi ahli meringankan terdakwa Baradae. Albert menilai orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya sebuah alat, sehingga ia tak bisa dimintai pertanggungjawaban bahkan harus dibebaskan. Awalnya tim kuasa hukum Baradae bertanya kepada Albert mengenai perintah melakukan suatu tindak pidana apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Menurutnya, menyuruh melakukan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilakukan oleh seseorang. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini Baradae tak bisa dimintai pertanggungjawaban. Ia menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya sebuah alat. Artinya Baradae yang memang diperintah oleh Ferdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Dijelaskannya bawahan sejatinya tak melakukan sebuah kesalahan. Dirinya juga tak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Kuasa hukum Baradae lantas bertanya apakah orang yang menerima perintah atasan dapat dipidanakan. Albert kemudian memaparkan dua alasan. Pertama, Albert menyebut bukti-bukti keterlibatan penerima perintah harus diungkap secara gamblang. Bukti ini harus mempunyai kekuatan yang meyakinkan. Kedua, menurut Albert, hakim tak boleh menjatuhkan hukuman apabila dua alat bukti tak dijabarkan. Selain itu, tak ada keyakinan bahwa terjadi suatu peristiwa pidana. Dengan begitu, dalam keraguan-raguan, hakim harus membebaskan terdakwa. Majelis menyetujui jaksa penuntut umum. Waktu tersisa 3 menit lagi. Ya, satu pertanyaan terakhir, Majelis. Setelah menguraikan seluruh penjelasan yang ada, maka apabila masih terdapat keraguan mengenai elemen melawan hukum dalam pelaksanaan perintah jabatan tersebut
bisa dihapuskan, dan apakah si penerima perintah yang melakukan perbuatan itu dapat dipersalahkan atau tidak? Bagaimana hukum pidana dan hukum acara pidana memandang hal ini? Jadi ada dua jawaban yang saya akan sampaikan dengan singkat, mohon izin majelis. Yang pertama, sesuai adagium in criminalibus beden esse luce clariores. Dalam hukum pidana itu bukti-bukti harus seterang cahaya. Artinya memang harus betul-betul memiliki suatu kekuatan pembuktian yang bersifat meyakinkan hakim. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau bicara tentang pasal 183 KUHP yang dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada dua alat bukti dan disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwa lah yang betul-betul melakukannya. Pasal 183 ini dirumuskan secara negatif bahwa izin yang mulia hakim tidak boleh. Nah berarti memang berlakulah adagium in dubio pro reo, bukan in dubio pro lege fori. Artinya dalam keraguan-raguan hakim harus membebaskan terdakwa. Demikian majelis. Terima kasih majelis, cukup dari kami 1 jam. Albert Aris, ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP, menjadi saksi ahli yang dihadirkan Baradae di sidang lanjutannya pada Rabu 28 Desember 2022. Dalam kesempatannya kali ini, Albert menyampaikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya merupakan alat, sehingga orang itu disebut Albert tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal itu diungkapkan Albert Aris saat ditanya oleh tim kuasa hukum Baradae. Mereka menanyakan terkait perintah melakukan suatu tindak pidana, apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini adalah Baradae tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, sebab orang yang diperintahkan tersebut tidak sesungguhnya ingin melakukannya. Maka dari itu orang itu bebas dari segala tanggung jawab. Albert menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya merupakan alat. Artinya, Baradae yang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Lebih lanjut, tim kuasa hukum Baradae kemudian mempertanyakan bagaimana kedudukan seorang bawahan dalam sebuah kasus pidana jika diperintah melakukan suatu penembakan. Albert mengatakan bawahan tersebut sejatinya tidak melakukan sebuah kesalahan. Bawahan itu juga tidak memiliki kesengajaan dan kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana. Sementara itu, Albert Aris mengaku datang menjadi saksi ahli pro deo atau pro bono, yakni saksi tanpa bayaran. Ia melakukan hal tersebut demi alasan kemanusiaan. Albert merasa dirinya sebagai akademisi dan praktisi menjadi tergerak saat melihat Baradae bersedia berkata jujur dan mengakui kesalahannya. Jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niat strafbar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelijk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, majelis mohon izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan
atau ditaati oleh. Seorang ahli hukum meyakini jika pembunuhan Brigadir J telah direncanakan sejak di Magelang, Jawa Tengah. Bahkan hal itu telah diendus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani kasus ini. Ahli hukum pidana ini ialah Aan Widiarto dari Universitas Brawijaya. Hal ini dibuktikan dari ikut sertanya ajudan dan ART Verdi Sambo yang bertugas di Magelang mengantar Putri Chandrawati ke Jakarta. Ia sebelumnya sempat mempertanyakan penyitaan senjata api milik Brigadir J oleh terdakwa Ricky Rizal atau Bribka RR saat mereka masih di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022. Meski telah diamankan, senjata tersebut muncul lagi di TKP pembunuhan Brigadir J. Bahkan digunakan oleh Verdi Sambo untuk menembak dinding setelah insiden terjadi sehari kemudian. Aan kemudian menyoroti adanya kejanggalan dan indikasi perencanaan yang mungkin telah mulai dieksekusi sejak masih berada di Magelang. Dirinya juga meyakini jika hakim sudah menaruh curiga terhadap perencanaan pembunuhan tersebut. Hal ini ditunjukkan saat hakim bertanya kepada Putri Chandrawati apakah Kuat Maruf saat itu diminta ke Jakarta. Putri lantas menjawab bahwa Kuat tak disuruh. Hakim kemudian kembali mencecarnya dengan bertanya jika Kuat tak diminta ke Jakarta, mengapa dirinya yang menyetir. Dari fakta tersebut, Aan mempertanyakan pemindahan posisi Bribka RR dan Kuat Maruf dari Magelang ke Jakarta. Padahal keduanya seharusnya ditempatkan di Magelang bukan Jakarta. Diduga hal ini ada keterkaitan dengan skenario Verdi Sambo yang kemudian menyeret puluhan aparat Polri untuk melakukan rekayasa. Terima kasih. Jika suatu perbuatan pidana seseorang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah hukum pidana memungkinkan adanya pengecualian atau alasan penghapus pidana? Tolong dijelaskan, Saudara. Baik, apabila kita merujuk pada buku 1 KUHP yang saat ini masih berlaku, pada bab 3 ada alasan-alasan yang bisa mengecualikan, menambah, atau mengurangi pidana. Mulai dari pasal 44 sampai dengan 51. 44 ini adalah dirumuskan secara negatif, antur kening fatsbarhet, ketika seorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada terganggu pada pertumbuhan jiwanya atau karena penyakit. Geberke onwitkeling atau zikkelik storing. Kemudian kalau kita beranjak ke pasal 48, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmah atau keadaan darurat noodtoestand itu juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikutnya dalam pasal 49 kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa atau notwear dan notwear excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketika seorang melakukan self defense, pembelaan dirinya ada ancaman seketika yang melawan hukum, yang mengancam harta benda atau kesusilaan atau bahkan nyawa dia, maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa. Jadi 48 terpaksa, 49 terpaksa, dan pasal 51 yang terakhir tentang perintah jabatan atau amtelk bevel adalah seseorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Demikian. Terima kasih. Bagaimana substansi dan makna dari ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan amtelk bevel sebagai salah satu alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar? Ya,
jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niet strafbaar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelijk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bemmelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bemmelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh mereka. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Terima kasih. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau uitlooking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana
Atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah antur kening vatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikik ontologically atau psychic storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitloker atau pihak yang menggerakkan? Ya. Jadi kalau bicara tentang uitloker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini, dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Don Plehen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara Don Plehen dan juga uitlooking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya. Jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau uitlooking saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan, dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja, atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya. Jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, tindak pembunuhan berencana ya, berarti ada doodslag dan ada moord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat.
akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki, itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerak ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Pertanyaan saya berikutnya mengenai keterangan ahli poligraf. Jadi dalam persidangan yang lalu, persidangan ini menghadirkan ahli poligraf untuk menyampaikan keterangannya ya, soal keahliannya dalam membaca hasil pemeriksaan lie detector. Nah, bagaimana pendapat saudara ahli dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli poligraf? Mohon penjelasannya. Poligraf ini untuk ini ya apa? Ahli dalam membaca pemeriksaan lie detector. Oh baik, lie detector. Jadi gini, memang kalau kita lihat, KUHP itu membedakan antara barang bukti dengan alat bukti. Barang bukti diatur di pasal 39 KUHP, alat bukti diatur di 184 KUHP yang limitatif ya. Ada saksi, surat ahli petunjuk keterangan terdakwa gitu ya. Nah, ketika ada metode-metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam KUHP, karena prinsip hukum acara itu adalah limitatif dan imperatif, kan, terbatas dan memaksa. Dan kita ketahui bahwa KUHP ini dari tahun 81 tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi dan sebagainya. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Ya kan? Tapi saya perlu tegaskan bahwa petunjuk yang merupakan aksesoar evidence itu tidak bisa mendapatkannya dari alat bukti ahli, hanya dari surat, saksi, dan keterangan terdakwa. Tapi kedudukan yang sudah dibunyikan tadi itu memiliki kekuatan pembuktian atau bawis kerah ya, sebagai alat bukti yang sah. Terima kasih Saudara ahli. Pertanyaan selanjutnya mengenai asas unus testis nullus testis atau satu saksi bukan saksi. Bagaimana ahli memandang asas yang tadi saya sebutkan jika ada klaim yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan minimum pembuktian? Mohon ahli jelaskan. Iya, jadi bicara tentang objektivitas dari keabsahan keterangan saksi, yang pertama adalah keterangan itu diberikan di muka persidangan. Yang kedua di bawah sumpah. Yang ketiga tidak mesti mengenai apa yang dia lihat, didengar dan diketahui. Ini adalah konsekuensi dari putusan MK tentang pengujian pasal 145 KUHP. Nah, jadi memang tidak mudah memahami asas unus testis nullus testis, tetapi siang hari ini izinkan saya menyampaikan tanpa bermaksud menggurui. Terkadang ada kekeliruan dalam memaknai asas itu. Bahwa ketika satu saksi itu hanya ada satu orang, dia tidak cukup membuktikan. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, keterangan satu saksi itu yang disertai dengan alat bukti sah lainnya, itu sudah memenuhi ketentuan bawis minimum atau ketentuan minimum pembuktian. Masalah itu berharga atau tidak, berkualitas atau tidak, itu merupakan otoritatif hakim. Jadi bahkan kalau menurut mentor saya, Opung Victor Huta Barat, moga-moga menonton juga, beliau seorang hakim, beliau mentor saya, izin majelis, saya ngomongnya ketaharu karena beliau mengajarkan saya cukup lama. Bahkan keterangan 2 orang saksi pun cukup untuk membuktikan. Dan tadi satu saksi plus alat bukti yang lainnya itu juga cukup untuk memenuhi ketentuan minimal pembuktian atau bawis minimum. Baik, saudara ahli, saya sampai pada pertanyaan saya yang terakhir melanjutkan yang tadi ya. Jadi jika demikian dalam hukum acara pidana mana yang lebih penting? Kualitas keterangan saksi atau kuantitas? Mohon ahli jelaskan. Ya, mau 1000 bukti atau 1000 alat bukti. Kalau hakim tidak teryakinkan maka semua akan sia-sia. Karena yang dianut dalam KUHP adalah negatif wetelek bawis teori. 2 alat bukti disertai keyakinan hakim. Nah, ini konteksnya adalah yang penting berarti kualitas bukan sekedar kuantitas.
Bagaimana, apakah keterangan saksi itu memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lainnya, atau persesuaian dengan keterangan saksi lainnya meskipun berdiri sendiri, dan juga kualitas, kesusilaan, tata cara hidup saksi yang memungkinkan dia memberikan alasan dalam memberikan keterangan saksi, dan yang membuat keterangan itu dapat dipercaya ketika diperdengarkan di muka persidangan yang mulia. Demikian. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Selesai terlibat kasus penembakan Brigadir Yosua, Baradae disebut terlihat dalam kondisi cemas. Hal ini disampaikan ahli psikologi klinik Liza Mariali Zapri saat dihadirkan pihak Baradae untuk meringankan dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember. Liza juga mengungkap kondisi pertama Baradae saat bertemu dirinya. Diketahui Liza telah mendampingi Baradae sejak Agustus 2022 lalu atas permintaan kuasa hukum Eliezer Roni Talapesi. Richard tak banyak melakukan kontak mata saat pertama kali bertemu dengan ahli psikologi. Ia menilai kondisi Baradae saat itu sangat cemas hingga tak banyak melakukan kontak mata. Dia lebih banyak menunduk dan mainin tangan. Tak hanya itu, suara Baradae cenderung pelan saat menjawab pertanyaan dari Liza. Meski demikian, kata Liza, Baradae tetap mampu menceritakan hal-hal terjadi secara runtut. Liza juga menjelaskan bahwa kondisi Baradae jauh lebih tenang setelah beberapa pertemuan berikutnya. Terlebih setelah Baradae sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk diketahui, Baradae merupakan orang yang membongkar kasus meninggalnya Brigadir J di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Mengingat pada awal kasus ini bergulir, skenario yang beredar ialah Brigadir J meninggal dalam baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Verdi Sambo. Namun seiring berjalannya waktu dan penyelidikan, diketahui bahwa skenario karangan Verdi Sambo tersebut rupanya palsu atau tidak benar. Baradae juga mengungkapkan bahwa Brigadir J meninggal dunia setelah ditembak atas perintah Verdi Sambo. Motif pembunuhan berencana Brigadir J pun masih terus didalami. Lebih lanjut, Liza menyatakan bahwa hasil asesmen Baradae menunjukkan bahwa ajudan Verdi Sambo itu memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Liza mengaku bahwa hasil tersebut didapat setelah ia melakukan observasi dan wawancara dengan Baradae serta orang tuanya. Liza mengatakan bahwa keterangan yang diberikan Baradae dan orang tuanya kurang lebih sama. Dengan Richard itu pada tanggal 15 Agustus 2022, setelah ada permintaan dari para penasihat hukum, pada saat pertama kali bertemu itu memang kondisinya masih sangat, menurut pengamatan psikologi klinis yang dilakukan, kondisinya masih sangat cemas. Dia banyak sekali mainin tangan, kemudian menjaga tidak ada kontak mata. Setelah itu suaranya volumenya pelan sekali pada yang pertemuan pertama itu. Tapi walaupun pelan, Richard masih mampu untuk mengelaborasi pertanyaan, kemudian menceritakan secara runut juga apa yang terjadi kepadanya. Itu pertemuan pertama. Tapi seiring dengan kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya, apalagi setelah Richard didampingi oleh LPSK, itu dia kondisi jauh lebih tenang, kemudian lebih bisa kontak mata, lebih santai, lebih bisa untuk tektokannya itu lebih enak. Tapi sempat mengalami sedikit, menurut pengamatan observasi saya, sempat mengalami down sedikit setelah rekonstruksi ya, kalau nggak salah pada saat itu. Sehingga pada saat itu kita juga kembali melakukan terapi untuk membantu dia lebih rileks. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Terima kasih. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja.
Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau with looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, Qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah antur kening fatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikik on the weakling atau cyclic storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitloker atau pihak yang menggerakkan? Ya, jadi kalau bicara tentang uitloker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif.
artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Don Plehen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara Don Plehen dan juga Wittluking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya. Jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau Wittluking saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Baik. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya, jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, tindak pembunuhan berencana ya, berarti ada Doodslag dan ada Moord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerak ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Selanjutnya saya pindah ke terdakwa. Bagaimana tanggapan terdakwa atas keterangan saksi ini? Saya tidak memiliki tanggapan yang mulia. Mohon izin. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Albert Aris. Terima kasih banyak karena sudah hadir dan memberikan kesaksian di dalam persidangan ini. Semoga Tuhan membalas berkat kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih yang mulia, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran saksi dan telah memberikan keterangan di sini. Mau menyerahkan? Oke. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini rancangan KUHP yang diserahkan. Jadi saudara jaksa penuntut umum juga meminta ini. KUHP yang baru. Ya. Baik, terima kasih saksi atas kehadirannya. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Ya, terima kasih. Awas. Baik, silakan pindah tempat duduk saudara terdakwa. Pada saudara penasihat hukum, sudah cukup saksinya? Dari kami sudah cukup, yang mulia. Baik, maka kita tunda persidangan ini hari Kamis yang minggu depan
dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Ya, hari Kamis yang akan datang, saudara penasihat hukum. Baik, Mulia. Baik, saudara terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 798 Pit B 2022 atas nama Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Ahli hukum pidana yang dihadirkan Verdi Sambo berubah menjadi netral setelah menjelaskan peran justice kolaborator. Diketahui ahli hukum pidana dari Universitas Andalas, Elwi Daniel, dihadirkan untuk meringankan hukuman Verdi Sambo dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember 2022. Ia mengatakan bahwa status justice kolaborator bisa meringankan hukuman terdakwa. Dalam kasus ini, Richard Eliezer Budiang Lumiu diketahui merupakan justice kolaborator. Padahal sejatinya dalam kesaksiannya itu, Elwi Daniel harusnya menjadi saksi yang meringankan Verdi Sambo, bukan Baradae. Kenetralan Elwi Daniel itu berawal saat jaksa penuntut umum soal alat bukti dan kesaksian justice kolaborator. Kemudian JPU pun menanyakan soal nilai dari kesaksian seorang justice kolaborator. Elwi menjawab bahwa untuk melihat kualitas dari CJ dapat merujuk pada undang-undang. Meski demikian, ia menilai status JC dari terdakwa kualitas kesaksiannya sama dengan saksi-saksi terdakwa lain. Sementara itu, Elwi juga membenarkan jika terdakwa memiliki status justice kolaborator dapat meringankan hukuman. Kemudian JPU pun menanyakan bagaimana caranya seorang justice kolaborator bisa mendapatkan penghargaan secara khusus tersebut. Elwi pun menjawab jika seorang layak sebagai justice kolaborator dipertimbangkan dari LPSK terkait tindak pidana yang mengancam jiwa. Ia juga membenarkan jika LPSK memiliki kewenangan di awal lalu majelis hakim yang menentukan. Sebelumnya, Elwi mengatakan bahwa orang yang disuruh untuk melakukan sebuah tindak pidana masuk kategori sebagai orang yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Alasannya karena orang tersebut hanyalah alat semata dari orang yang menyuruhnya atau pelaku yang mengotaki perbuatan tindak pidana tersebut. Selain itu, menurut dia, kategori yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana meliputi orang dengan gangguan jiwa atau terhadap orang yang melakukan di bawah ancaman. Diketahui Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diduga setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Verdi Sambo soal adanya pelecehan seksual di Magelang.
Verdi Sambo kemudian menyusun strategi untuk menghabisi nyawa Brigadir J. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Barada Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Proses pembuktian, salah satu keterangan yang dimintakan adalah keterangan terkait saksi pelaku yang direkomendasikan sebagai justice collaborator. Pertanyaan kami kepada saudara ahli, apakah ada perbedaan bobot atau scoring kualitas pembuktian atau keterangan yang disampaikan oleh saksi yang merupakan atau yang mendapat rekomendasi justice collaborator dengan saksi lain yang menyampaikan keterangan juga di persidangan, dan apakah keterangan seorang saksi pelaku yang JC dia boleh berdiri sendiri dan boleh berbeda sama sekali dari keterangan saksi yang lainnya dan tetap menjadi prioritas keterangan yang digunakan. Mohon penjelasan dari saudara ahli. Baik, menurut pendapat saya tidak ada satu aturan pun ya, atau bahkan tidak ada satu pendapat pun dalam doktrin yang ditemukan yang menyatakan bahwa justice kolaborator itu kualitas atau nilai keterangannya sebagai saksi itu berbeda dengan saksi yang bukan sebagai justice kolaborator. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan sekalipun dia adalah justice kolaborator, ya, keterangan dia itu sama nilainya dengan keterangan-keterangan saksi yang lain yang bukan justice kolaborator. Apakah wajib dibuktikan juga telah terjadinya akibat? Jadi bukan hanya sifatnya potensial, jadi telah terjadinya akibat yang membahayakan jiwa saksi. Silakan saudara. Baik, mohon izin yang mulia. Karena itu diminta secara eksplisit dalam rumusan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang disebutkan tadi itu, maka saya kira menurut pendapat saya tentu harus dibuktikan keadaan yang telah timbul yang membahayakan kondisi atau keadaan atau jiwa dari si saksi yang bersangkutan. Baru dia bisa diberikan status sebagai justice kolaborator. Ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP Albert Aris dihadirkan menjadi saksi ahli meringankan terdakwa Baradae. Albert menilai orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya sebuah alat, sehingga ia tak bisa dimintai pertanggungjawaban bahkan harus dibebaskan. Awalnya tim kuasa hukum Baradae bertanya kepada Albert mengenai perintah melakukan suatu tindak pidana apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Menurutnya, menyuruh melakukan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilakukan oleh seseorang. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini Baradae tak bisa dimintai pertanggungjawaban. Ia menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya sebuah alat. Artinya Baradae yang memang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Dijelaskannya bawahan sejatinya tak melakukan sebuah kesalahan. Dirinya juga tak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Kuasa hukum Baradae lantas bertanya apakah orang yang menerima perintah atasan dapat dipidanakan. Albert kemudian memaparkan dua alasan. Pertama, Albert menyebut bukti-bukti keterlibatan penerima perintah harus diungkap secara gamblang. Bukti ini harus mempunyai kekuatan yang meyakinkan. Kedua, menurut Albert, hakim tak boleh menjatuhkan hukuman apabila dua alat bukti tak dijabarkan. Selain itu, tak ada keyakinan bahwa terjadi suatu peristiwa pidana. Dengan begitu, dalam keraguan-raguan, hakim harus membebaskan terdakwa. Majelis izin jaksa penuntut umum. Waktu tersisa 3 menit lagi. Ya, satu pertanyaan terakhir, majelis. Setelah menguraikan seluruh penjelasan yang ada, maka apabila masih terdapat keraguan mengenai elemen melawan hukum dalam pelaksanaan perintah jabatan tersebut bisa dihapuskan, dan apakah si penerima perintah yang melakukan perbuatan itu dapat dipersalahkan atau tidak.
Bagaimana hukum pidana dan hukum acara pidana memandang hal ini? Jadi ada dua jawaban yang saya akan sampaikan dengan singkat, mohon izin majelis. Yang pertama, sesuai adagium in criminalibus beden esse luce clariores. Dalam hukum pidana itu bukti-bukti harus seterang cahaya. Artinya memang harus betul-betul memiliki suatu kekuatan pembuktian yang bersifat meyakinkan hakim. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau bicara tentang pasal 183 KUHP yang dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada dua alat bukti dan disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwalah yang betul-betul melakukannya. Pasal 183 ini dirumuskan secara negatif bahwa izin yang mulia hakim tidak boleh. Nah berarti memang berlakulah adagium in dubio pro reo, bukan in dubio pro lege fori. Artinya dalam keraguan-raguan hakim harus membebaskan terdakwa. Demikian majelis. Terima kasih majelis, cukup dari kami 1 jam. Albert Aris, ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP, menjadi saksi ahli yang dihadirkan Baradae di sidang lanjutannya pada Rabu 28 Desember 2022. Dalam kesempatannya kali ini, Albert menyampaikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya merupakan alat, sehingga orang itu disebut Albert tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal itu diungkapkan Albert Aris saat ditanya oleh tim kuasa hukum Baradae. Mereka menanyakan terkait perintah melakukan suatu tindak pidana, apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini adalah Baradae tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, sebab orang yang diperintahkan tersebut tidak sesungguhnya ingin melakukannya. Maka dari itu, orang itu bebas dari segala tanggung jawab. Albert menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya merupakan alat. Artinya, Baradae yang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Lebih lanjut, tim kuasa hukum Baradae kemudian mempertanyakan bagaimana kedudukan seorang bawahan dalam sebuah kasus pidana jika diperintah melakukan suatu penembakan. Albert mengatakan bawahan tersebut sejatinya tidak melakukan sebuah kesalahan. Bawahan itu juga tidak memiliki kesengajaan dan kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana. Sementara itu, Albert Aris mengaku datang menjadi saksi ahli pro deo atau pro bono, yakni saksi tanpa bayaran, yang melakukan hal tersebut demi alasan kemanusiaan. Albert merasa dirinya sebagai akademisi dan praktisi menjadi tergerak saat melihat Baradae bersedia berkata jujur dan mengakui kesalahannya. Jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niat strafbar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelijk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, majelis mohon izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi. Diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh. Seorang ahli hukum meyakini jika pembunuhan Brigadir J telah direncanakan sejak di Magelang, Jawa Tengah. Bahkan hal itu telah diendus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani kasus ini. Ahli hukum pidana ini ialah Aan Widiarto dari Universitas Brawijaya. Hal ini dibuktikan dari ikut sertanya ajudan dan ART Verdi Sambo yang bertugas di Magelang pengantar Putri Candrawati ke Jakarta.
Ia sebelumnya sempat mempertanyakan penyitaan senjata api milik Brigadir J oleh terdakwa Ricky Rizal atau Bribka RR saat mereka masih di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022. Meski telah diamankan, senjata tersebut muncul lagi di TKP pembunuhan Brigadir J. Bahkan digunakan oleh Verdi Sambo untuk menembak dinding setelah insiden terjadi sehari kemudian. Aan kemudian menyoroti adanya kejanggalan dan indikasi perencanaan yang mungkin telah mulai dieksekusi sejak masih berada di Magelang. Dirinya juga meyakini jika hakim sudah menaruh curiga terhadap perencanaan pembunuhan tersebut. Hal ini ditunjukkan saat hakim bertanya kepada Putri Chandrawati apakah Kuatmaruf saat itu diminta ke Jakarta. Putri lantas menjawab bahwa Kuat tak disuruh. Hakim kemudian kembali mencecarnya dengan bertanya jika Kuat tak diminta ke Jakarta, mengapa dirinya yang menyetir. Dari fakta tersebut, Aan mempertanyakan pemindahan posisi Bribka RR dan Kuatmaruf dari Magelang ke Jakarta. Padahal keduanya seharusnya ditempatkan di Magelang bukan Jakarta. Diduga hal ini ada keterkaitan dengan skenario Verdi Sambo yang kemudian menyeret puluhan aparat Polri untuk melakukan rekayasa. Terima kasih. Jika suatu perbuatan pidana seseorang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah hukum pidana memungkinkan adanya pengecualian atau alasan penghapus pidana? Tolong dijelaskan, Saudara. Baik, apabila kita merujuk pada buku 1 KUHP yang saat ini masih berlaku, pada bab 3 ada alasan-alasan yang bisa mengecualikan, menambah, atau mengurangi pidana. Mulai dari pasal 44 sampai dengan 51. 44 ini adalah dirumuskan secara negatif, antur kening fatsbarhet, ketika seorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada terganggu pada pertumbuhan jiwanya atau karena penyakit. Geberki ke onwitkeling atau zikkelik storing. Kemudian kalau kita beranjak ke pasal 48, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmah atau keadaan darurat noodtoestand itu juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikutnya dalam pasal 49 kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa atau notwear dan notwear excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketika seorang melakukan self defense, pembelaan dirinya ada ancaman seketika yang melawan hukum, yang mengancam harta benda atau kesusilaan atau bahkan nyawa dia, maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa. Jadi 48 terpaksa, 49 terpaksa, dan pasal 51 yang terakhir tentang perintah jabatan atau amtelk bevel adalah seseorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Demikian. Terima kasih. Bagaimana substansi dan makna dari ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan amtelk bevel sebagai salah satu alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar? Ya, jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niat strafbar, tidak dipidana orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau amtelk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah
jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bemmelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh mereka. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Terima kasih. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau with looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, Qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini.
mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah anturkening vatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikik ontologically atau psychic storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitlooker atau pihak yang menggerakkan? Jadi kalau bicara tentang uitlooker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Don Plehen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara Don Plehen dan juga uitlooking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya. Jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau uitlooking saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan, dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja, atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya. Jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sudah sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, pembunuhan berencana ya, berarti ada doodslag dan ada moord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bisa tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikehendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerakkan ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Pertanyaan saya berikutnya mengenai keterangan ahli poligraf.
Jadi dalam persidangan yang lalu, persidangan ini menghadirkan ahli poligraf untuk menyampaikan keterangannya ya, soal keahliannya dalam membaca hasil pemeriksaan lie detector. Nah, bagaimana pendapat saudara ahli dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli poligraf? Mohon penjelasannya. Poligraf ini untuk ini ya apa? Ahli dalam membaca pemeriksaan lie detector. Oh baik, lie detector. Jadi gini, memang kalau kita lihat KUHP itu membedakan antara barang bukti dengan alat bukti. Barang bukti diatur di pasal 39 KUHP, alat bukti diatur di 184 KUHP yang limitatif ya. Ada saksi, surat ahli, petunjuk, keterangan terdakwa gitu ya. Nah, ketika ada metode-metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam KUHP, karena prinsip hukum acara itu adalah limitatif dan imperatif, kan, terbatas dan memaksa. Dan kita ketahui bahwa KUHP ini dari tahun 81 tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi dan sebagainya. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Ya kan? Tapi saya perlu tegaskan bahwa petunjuk yang merupakan aksesoar evidence itu tidak bisa mendapatkannya dari alat bukti ahli, hanya dari surat, saksi, dan keterangan terdakwa. Tapi kedudukan yang sudah dibunyikan tadi itu memiliki kekuatan pembuktian atau bawis kerah ya, sebagai alat bukti yang sah. Terima kasih Saudara ahli. Pertanyaan selanjutnya mengenai asas unus testis nullus testis atau satu saksi bukan saksi. Bagaimana ahli memandang asas yang tadi saya sebutkan jika ada klaim yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan minimum pembuktian? Mohon ahli jelaskan. Iya, jadi bicara tentang objektivitas dari keabsahan keterangan saksi, yang pertama adalah keterangan itu diberikan di muka persidangan. Yang kedua di bawah sumpah. Yang ketiga tidak mesti mengenai apa yang dia lihat, didengar dan diketahui. Ini adalah konsekuensi dari putusan MK tentang pengujian pasal 145 KUHP. Nah, jadi memang tidak mudah memahami asas unus testis nullus testis, tetapi siang hari ini izinkan saya menyampaikan tanpa bermaksud menggurui. Terkadang ada kekeliruan dalam memaknai asas itu. Bahwa ketika satu saksi itu hanya ada satu orang, dia tidak cukup membuktikan. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, keterangan satu saksi itu yang disertai dengan alat bukti sah lainnya, itu sudah memenuhi ketentuan bawis minimum atau ketentuan minimum pembuktian. Masalah itu berharga atau tidak, berkualitas atau tidak, itu merupakan otoritatif hakim. Jadi bahkan kalau menurut mentor saya, Opung Victor Huta Barat, moga-moga menonton juga, beliau seorang hakim, beliau mentor saya, izin majelis, saya ngomongnya ketaharu karena beliau mengajarkan saya cukup lama. Bahkan keterangan 2 orang saksi pun cukup untuk membuktikan. Dan tadi satu saksi plus alat bukti yang lainnya itu juga cukup untuk memenuhi ketentuan minimal pembuktian atau bawis minimum. Baik, saudara ahli, saya sampai pada pertanyaan saya yang terakhir melanjutkan yang tadi ya. Jadi jika demikian dalam hukum acara pidana mana yang lebih penting? Kualitas keterangan saksi atau kuantitas? Mohon ahli jelaskan. Ya, mau 1000 bukti atau 1000 alat bukti. Kalau hakim tidak teryakinkan maka semua akan sia-sia. Karena yang dianut dalam KUHP adalah negatif wetelek bawis teori. 2 alat bukti disertai dengan keyakinan hakim. Nah, ini konteksnya adalah yang penting berarti kualitas bukan sekedar kuantitas. Bagaimana apakah keterangan saksi itu memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lainnya atau persesuaian dengan keterangan saksi lainnya meskipun berdiri sendiri, dan juga kualitas, kesusilaan, tata cara hidup saksi yang memungkinkan dia memberikan alasan dalam memberikan keterangan saksi dan yang membuat keterangan itu dapat dipercaya ketika diperdengarkan di muka persidangan yang mulia. Demikian. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya.
Kita menuju informasi pertama Tribuners. Selesai terlibat kasus penembakan Brigadir Yosua, Baradae disebut terlihat dalam kondisi cemas. Hal ini disampaikan ahli psikologi klinik Liza Mariali Zapri saat dihadirkan pihak Baradae untuk meringankan dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember. Liza juga mengungkap kondisi pertama Baradae saat bertemu dirinya. Diketahui Liza telah mendampingi Baradae sejak Agustus 2022 lalu atas permintaan kuasa hukum Eliezer Roni Talapesi. Richard tak banyak melakukan kontak mata saat pertama kali bertemu dengan ahli psikologi. Ia menilai kondisi Baradae saat itu sangat cemas hingga tak banyak melakukan kontak mata. Dia lebih banyak menunduk dan mainin tangan. Tak hanya itu, suara Baradae cenderung pelan saat menjawab pertanyaan dari Liza. Meski demikian, kata Liza, Baradae tetap mampu menceritakan hal-hal terjadi secara runtut. Liza juga menjelaskan bahwa kondisi Baradae jauh lebih tenang setelah beberapa pertemuan berikutnya. Terlebih setelah Baradae sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk diketahui, Baradae merupakan orang yang membongkar kasus meninggalnya Brigadir J di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Mengingat pada awal kasus ini bergulir, skenario yang beredar ialah Brigadir J meninggal dalam baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Verdi Sambo. Namun seiring berjalannya waktu dan penyelidikan, diketahui bahwa skenario karangan Verdi Sambo tersebut rupanya palsu atau tidak benar. Baradae juga mengungkapkan bahwa Brigadir J meninggal dunia setelah ditembak atas perintah Verdi Sambo. Motif pembunuhan berencana Brigadir J pun masih terus didalami. Lebih lanjut, Liza menyatakan bahwa hasil asesmen Baradae menunjukkan bahwa ajudan Verdi Sambo itu memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Liza mengaku bahwa hasil tersebut didapat setelah ia melakukan observasi dan wawancara dengan Baradae serta orang tuanya. Liza mengatakan bahwa keterangan yang diberikan Baradae dan orang tuanya kurang lebih sama. Dengan Richard itu pada tanggal 15 Agustus 2022, setelah ada permintaan dari para penasihat hukum, pada saat pertama kali bertemu itu memang kondisinya masih sangat, menurut pengamatan psikologi klinis yang dilakukan, kondisinya masih sangat cemas. Dia banyak sekali mainin tangan, kemudian menjaga tidak ada kontak mata. Setelah itu suaranya volumenya pelan sekali pada yang pertemuan pertama itu. Tapi walaupun pelan, Richard masih mampu untuk mengelaborasi pertanyaan, kemudian menceritakan secara runut juga apa yang terjadi kepadanya. Itu pertemuan pertama. Tapi seiring dengan kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya, apalagi setelah Richard didampingi oleh LPSK, itu dia kondisi jauh lebih tenang, kemudian lebih bisa kontak mata, lebih santai, lebih bisa untuk tektokannya itu lebih enak. Tapi sempat mengalami sedikit, menurut pengamatan observasi saya, sempat mengalami down sedikit setelah rekonstruksi ya, kalau nggak salah pada saat itu. Sehingga pada saat itu kita juga kembali melakukan terapi untuk membantu dia lebih rileks. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Terima kasih. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau with looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan
tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana? Atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara ahli. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah anturkening vatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikik ontological atau cyclic storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Baik. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain, di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitlooker atau pihak yang menggerakkan? Ya. Jadi kalau bicara tentang uitlooker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini, dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan downplayhen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara downplayhen dan juga uitlooking.
Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya. Jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau withholding saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Baik. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan, dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya. Jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sudah sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, pembunuhan berencana ya, berarti ada dotslah dan ada mord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerak ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Selanjutnya saya pindah ke terdakwa. Bagaimana tanggapan terdakwa atas keterangan saksi ini? Saya tidak memiliki tanggapan yang mulia. Mohon izin. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Albert Aris, terima kasih banyak karena sudah hadir dan memberikan kesaksian di dalam persidangan ini. Semoga Tuhan membalas berkat kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih yang mulia, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran saksi dan telah memberikan keterangan di sini. Mau menyerahkan? Oke. Silakan, silakan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini rancangan KUHP yang diserahkan. Jadi saudara jaksa penuntut umum juga meminta itu. KUHP baru. Ya. Baik, terima kasih saksi atas kehadirannya. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Ya. Terima kasih. Awas. Baik, silakan pindah tempat duduk saudara terdakwa. Pada saudara penasihat hukum, sudah cukup saksinya? Dari kami sudah cukup, yang mulia. Baik, maka kita tunda persidangan ini hari Kamis yang minggu depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Ya, hari Kamis yang akan datang saudara penasihat hukum. Baik, mulia. Baik, saudara terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 798 Pit B 2022 atas nama Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup.
Ahli hukum pidana yang dihadirkan Verdi Sambo berubah menjadi netral setelah menjelaskan peran justice kolaborator. Diketahui ahli hukum pidana dari Universitas Andalas, Elwi Daniel, dihadirkan untuk meringankan hukuman Verdi Sambo dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember 2022. Ia mengatakan bahwa status justice kolaborator bisa meringankan hukuman terdakwa. Dalam kasus ini, Richard Eliezer Pudiang Lumiu diketahui merupakan justice kolaborator. Padahal sejatinya dalam kesaksiannya itu, Elwi Daniel harusnya menjadi saksi yang meringankan Verdi Sambo, bukan Baradae. Kenetralan Elwi Daniel itu berawal saat jaksa penuntut umum soal alat bukti dan kesaksian justice kolaborator. Kemudian JPU pun menanyakan soal nilai dari kesaksian seorang justice kolaborator. Elwi menjawab bahwa untuk melihat kualitas dari CJ dapat merujuk pada undang-undang. Meski demikian, ia menilai status JC dari terdakwa kualitas kesaksiannya sama dengan saksi-saksi terdakwa lain. Sementara itu, Elwi juga membenarkan jika terdakwa memiliki status justice kolaborator dapat meringankan hukuman. Kemudian JPU pun menanyakan bagaimana caranya seorang justice kolaborator bisa mendapatkan penghargaan secara khusus tersebut. Elwi pun menjawab jika seorang layak sebagai justice kolaborator dipertimbangkan dari LPSK terkait tindak pidana yang mengancam jiwa. Ia juga membenarkan jika LPSK memiliki kewenangan di awal lalu majelis hakim yang menentukan. Sebelumnya, Elwi mengatakan bahwa orang yang disuruh untuk melakukan sebuah tindak pidana masuk kategori sebagai orang yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Alasannya karena orang tersebut hanyalah alat semata dari orang yang menyuruhnya atau pelaku yang mengetahui perbuatan tindak pidana tersebut. Selain itu, menurut dia, kategori yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana meliputi orang dengan gangguan jiwa atau terhadap orang yang melakukan di bawah ancaman. Diketahui Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diduga setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Verdi Sambo soal adanya pelecehan seksual di Magelang. Verdi Sambo kemudian menyusun strategi untuk menghabisi nyawa Brigadir J. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Barada Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Proses pembuktian, salah satu keterangan yang dimintakan adalah keterangan terkait saksi pelaku yang direkomendasikan sebagai justice collaborator. Pertanyaan kami kepada saudara ahli, apakah ada perbedaan bobot atau scoring kualitas pembuktian atau keterangan yang disampaikan oleh saksi yang merupakan atau yang mendapat rekomendasi justice collaborator dengan saksi lain yang menyampaikan keterangan juga di persidangan, dan apakah keterangan seorang saksi pelaku yang JC dia boleh berdiri sendiri dan boleh berbeda sama sekali dari keterangan saksi yang lainnya dan tetap menjadi prioritas keterangan yang digunakan. Mohon penjelasan dari saudara ahli. Baik, menurut pendapat saya tidak ada satu aturan pun ya, atau bahkan tidak ada satu pendapat pun dalam doktrin yang ditemukan yang menyatakan bahwa justice kolaborator itu kualitas atau nilai keterangannya sebagai saksi itu berbeda dengan saksi yang bukan sebagai justice kolaborator. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan sekalipun dia adalah justice kolaborator, ya, keterangan dia itu sama nilainya dengan keterangan-keterangan saksi yang lain yang bukan justice kolaborator. Apakah wajib dibuktikan juga telah terjadinya akibat? Jadi bukan hanya
sifatnya potensial, jadi telah terjadinya akibat yang membahayakan jiwa saksi. Silakan saudara. Baik, mohon izin yang mulia. Karena itu diminta secara eksplisit dalam rumusan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang disebutkan tadi itu, maka saya kira menurut pendapat saya tentu harus dibuktikan keadaan yang telah timbul yang membahayakan kondisi atau keadaan atau jiwa dari si saksi yang bersangkutan. Baru dia bisa diberikan status sebagai justice kolaborator. Ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP Albert Aris dihadirkan menjadi saksi ahli meringankan terdakwa Baradae. Albert menilai orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya sebuah alat, sehingga ia tak bisa dimintai pertanggungjawaban bahkan harus dibebaskan. Awalnya tim kuasa hukum Baradae bertanya kepada Albert mengenai perintah melakukan suatu tindak pidana apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Menurutnya, menyuruh melakukan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilakukan oleh seseorang. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini Baradae tak bisa dimintai pertanggungjawaban. Ia menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya sebuah alat. Artinya, Baradae yang memang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Dijelaskannya bahwa Hana sejatinya tak melakukan sebuah kesalahan. Dirinya juga tak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Kuasa hukum Baradae lantas bertanya apakah orang yang menerima perintah atasan dapat dipidanakan. Albert kemudian memaparkan dua alasan. Pertama, Albert menyebut bukti-bukti keterlibatan penerima perintah harus diungkap secara gamblang. Bukti ini harus mempunyai kekuatan yang meyakinkan. Kedua, menurut Albert, hakim tak boleh menjatuhkan hukuman apabila dua alat bukti tak dijabarkan. Selain itu, tak ada keyakinan bahwa terjadi suatu peristiwa pidana. Dengan begitu, dalam keraguan-raguan, hakim harus membebaskan terdakwa. Majelis menyizin jaksa penuntut umum. Waktu tersisa 3 menit lagi. Ya, satu pertanyaan terakhir, majelis. Setelah menguraikan seluruh penjelasan yang ada, maka apabila masih terdapat keraguan mengenai elemen melawan hukum dalam pelaksanaan perintah jabatan tersebut bisa dihapuskan, dan apakah si penerima perintah yang melakukan perbuatan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Bagaimana hukum pidana dan hukum acara pidana memandang hal ini? Jadi ada dua jawaban yang saya akan sampaikan dengan singkat, mohon izin majelis. Yang pertama, sesuai adagium in criminalibus beden esse luce clariores. Dalam hukum pidana itu, bukti-bukti harus seterang cahaya. Artinya memang harus betul-betul memiliki suatu kekuatan pembuktian yang bersifat meyakinkan hakim. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau bicara tentang pasal 183 KUHP, yang dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada dua alat bukti dan disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwalah yang betul-betul melakukannya. Pasal 183 ini dirumuskan secara negatif bahwa izin yang mulia hakim tidak boleh. Nah, berarti memang berlakulah adagium indubio pro reo, bukan indubio pro lege fori. Artinya, dalam keraguan-raguan hakim harus membebaskan terdakwa. Demikian majelis. Terima kasih majelis, cukup dari kami 1 jam. Albert Aris, ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP, menjadi saksi ahli yang dihadirkan Baradae di sidang lanjutannya pada Rabu 28 Desember 2022. Dalam kesempatannya kali ini, Albert menyampaikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya merupakan alat, sehingga orang itu disebut Albert tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal itu diungkapkan Albert Aris saat ditanya oleh tim kuasa hukum Baradae. Mereka menanyakan terkait perintah melakukan suatu tindak pidana, apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini adalah Baradae tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, sebab orang yang diperintahkan tersebut tidak sesungguhnya ingin melakukannya. Maka dari itu orang itu bebas dari segala tanggung jawab.
Albert menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya merupakan alat. Artinya, Baradae yang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Lebih lanjut, tim kuasa hukum Baradae kemudian mempertanyakan bagaimana kedudukan seorang bawahan dalam sebuah kasus pidana jika diperintah melakukan suatu penembakan. Albert mengatakan bawahan tersebut sejatinya tidak melakukan sebuah kesalahan. Bawahan itu juga tidak memiliki kesengajaan dan kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana. Sementara itu, Albert Aris mengaku datang menjadi saksi ahli pro deo atau pro bono, yakni saksi tanpa bayaran. Ia melakukan hal tersebut demi alasan kemanusiaan. Albert merasa dirinya sebagai akademisi dan praktisi menjadi tergerak saat melihat Baradae bersedia berkata jujur dan mengakui kesalahannya. Jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niat strafbar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelijk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana, dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh. Seorang ahli hukum meyakini jika pembunuhan Brigadir J telah direncanakan sejak di Magelang, Jawa Tengah. Bahkan hal itu telah diendus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani kasus ini. Ahli hukum pidana ini ialah Aan Widiarto dari Universitas Brawijaya. Hal ini dibuktikan dari ikut sertanya ajudan dan ART Verdi Sambo yang bertugas di Magelang pengantar Putri Chandrawati ke Jakarta. Ia sebelumnya sempat mempertanyakan penyitaan senjata api milik Brigadir J oleh terdakwa Ricky Rizal atau Bribka RR saat mereka masih di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022. Meski telah diamankan, senjata tersebut muncul lagi di TKP pembunuhan Brigadir J. Bahkan digunakan oleh Verdi Sambo untuk menembak dinding setelah insiden terjadi sehari kemudian. Aan kemudian menyoroti adanya kejanggalan dan indikasi perencanaan yang mungkin telah mulai dieksekusi sejak masih berada di Magelang. Dirinya juga meyakini jika hakim sudah menaruh curiga terhadap perencanaan pembunuhan tersebut. Hal ini ditunjukkan saat hakim bertanya kepada Putri Chandrawati apakah Kuat Maruf saat itu diminta ke Jakarta. Putri lantas menjawab bahwa Kuat tak disuruh. Hakim kemudian kembali mencecarnya dengan bertanya jika Kuat tak diminta ke Jakarta, mengapa dirinya yang menyetir. Dari fakta tersebut, Aan mempertanyakan pemindahan posisi Bribka RR dan Kuat Maruf dari Magelang ke Jakarta. Padahal keduanya seharusnya ditempatkan di Magelang bukan Jakarta. Diduga hal ini ada keterkaitan dengan skenario Verdi Sambo yang kemudian menyeret puluhan aparat Polri untuk melakukan rekayasa.
Terima kasih. Jika suatu perbuatan pidana seseorang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah hukum pidana memungkinkan adanya pengecualian atau alasan penghapus pidana? Tolong dijelaskan, saudara. Baik, apabila kita merujuk pada buku 1 KUHP yang saat ini masih berlaku, pada bab 3 ada alasan-alasan yang bisa mengecualikan, menambah, atau mengurangi pidana. Mulai dari pasal 44 sampai dengan 51. 44 ini adalah dirumuskan secara negatif, antur kening fatsbarhet, ketika seorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada terganggu pada pertumbuhan jiwanya atau karena penyakit. Geberki ke onwitkeling atau zikkelik storing. Kemudian kalau kita beranjak ke pasal 48, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmah atau keadaan darurat noodtoestand itu juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikutnya dalam pasal 49 kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa atau notwear dan notwear excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketika seorang melakukan self defense, pembelaan dirinya karena ada ancaman seketika yang melawan hukum, yang mengancam harta benda atau kesusilaan atau bahkan nyawa dia, maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa. Jadi 48 terpaksa, 49 terpaksa, dan pasal 51 yang terakhir tentang perintah jabatan atau amtelk bevel adalah seseorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Demikian. Terima kasih. Bagaimana substansi dan makna dari ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan amtelk bevel sebagai salah satu alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar? Ya, jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niet strafbar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau amtelk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh mereka. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Terima kasih. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau uitlooking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu
tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang. Sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, Qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah anturkening vatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikik ontobikling atau ziklik storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitlooker atau pihak yang menggerakkan? Ya, jadi kalau bicara tentang uitlooker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini dia disebut aktor materialis.
Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Don Plehen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara Don Plehen dan juga Witluking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya, jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau witnessing saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Baik. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan, dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya, jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi begini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, tindak pembunuhan berencana ya, berarti ada dotslah dan ada mord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerakkan ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Pertanyaan saya berikutnya mengenai keterangan ahli poligraf. Jadi dalam persidangan yang lalu, persidangan ini menghadirkan ahli poligraf untuk menyampaikan keterangannya ya, soal keahliannya dalam membaca hasil pemeriksaan lie detector. Nah, bagaimana pendapat saudara ahli dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli poligraf? Mohon penjelasannya. Poligraf ini untuk ini ya apa? Ahli dalam membaca pemeriksaan lie detector. Oh baik, lie detector. Jadi gini, memang kalau kita lihat KUHP itu membedakan antara barang bukti dengan alat bukti. Barang bukti diatur di pasal 39 KUHP, alat bukti diatur di 184 KUHP yang limitatif ya. Ada saksi, surat ahli petunjuk keterangan terdakwa gitu ya. Nah, ketika ada metode-metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam KUHP, karena prinsip hukum acara itu adalah limitatif dan imperatif, kan terbatas dan memaksa. Dan kita ketahui bahwa KUHP ini dari tahun 81 tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi dan sebagainya. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Ya kan? Tapi saya perlu tegaskan bahwa petunjuk yang merupakan aksesoar evidence itu tidak bisa mendapatkannya dari alat bukti ahli, hanya dari surat, saksi, dan keterangan terdakwa. Tapi kedudukan yang sudah dibunyikan tadi itu memiliki kekuatan pembuktian atau bawis-kerah ya sebagai alat bukti yang sah. Terima kasih Saudara ahli. Pertanyaan selanjutnya mengenai asas unus testis nullus testis atau satu saksi bukan saksi.
bagaimana ahli memandang asas yang tadi saya sebutkan jika ada klaim yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan minimum pembuktian. Mohon ahli jelaskan. Iya, jadi bicara tentang objektivitas dari keabsahan keterangan saksi, yang pertama adalah keterangan itu diberikan di muka persidangan. Yang kedua di bawah sumpah. Yang ketiga tidak mesti mengenai apa yang dia lihat, didengar dan diketahui. Ini adalah konsekuensi dari putusan MK tentang pengujian pasal 185 KUHP. Nah, jadi memang tidak mudah memahami asas unus testis, tetapi siang hari ini izinkan saya menyampaikan tanpa bermaksud menggurui. Terkadang ada kekeliruan dalam memaknai asas itu. Bahwa ketika satu saksi itu hanya ada satu orang, dia tidak cukup membuktikan. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, keterangan satu saksi itu yang disertai dengan alat bukti sah lainnya, itu sudah memenuhi ketentuan bawis minimum atau ketentuan minimum pembuktian. Masalah itu berharga atau tidak, berkualitas atau tidak, itu merupakan otoritatif hakim. Jadi bahkan kalau menurut mentor saya, Opung Victor Huta Barat, moga-moga menonton juga, beliau seorang hakim, beliau mentor saya, izin majelis, saya ngomongnya terharu karena beliau mengajarkan saya cukup lama. Bahkan keterangan 2 orang saksi pun cukup untuk membuktikan. Dan tadi satu saksi plus alat bukti yang lainnya itu juga cukup untuk memenuhi ketentuan minimal pembuktian atau bawis minimum. Baik, saudara ahli, saya sampai pada pertanyaan saya yang terakhir melanjutkan yang tadi ya. Jadi jika demikian, dalam hukum acara pidana mana yang lebih penting? Kualitas keterangan saksi atau kuantitas? Mohon ahli jelaskan. Ya, mau 1000 bukti atau 1000 alat bukti. Kalau hakim tidak teryakinkan, maka semua akan sia-sia. Karena yang dianut dalam KUHP adalah negatif wetelek bawis teori. 2 alat bukti disertai dengan keyakinan hakim. Nah, ini konteksnya adalah yang penting berarti kualitas, bukan sekedar kuantitas. Bagaimana, apakah keterangan saksi itu memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lainnya, atau persesuaian dengan keterangan saksi lainnya meskipun berdiri sendiri. Dan juga kualitas, kesusilaan, tata cara hidup saksi yang memungkinkan dia memberikan alasan dalam memberikan keterangan saksi, dan yang membuat keterangan itu dapat dipercaya ketika diperdengarkan di muka persidangan yang mulia. Demikian. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Seusai terlibat kasus penembakan Brigadir Yosua, Baradae disebut terlihat dalam kondisi cemas. Hal ini disampaikan ahli psikologi klinik Liza Mariali Zapri saat dihadirkan pihak Baradae untuk meringankan dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember. Liza juga mengungkap kondisi pertama Baradae saat bertemu dirinya. Diketahui Liza telah mendampingi Baradae sejak Agustus 2022 lalu atas permintaan kuasa hukum Eliezer Roni Talapesi. Richard tak banyak melakukan kontak mata saat pertama kali bertemu dengan ahli psikologi. Ia menilai kondisi Baradae saat itu sangat cemas hingga tak banyak melakukan kontak mata. Dia lebih banyak menunduk dan mainin tangan. Tak hanya itu, suara Baradae cenderung pelan saat menjawab pertanyaan dari Liza. Meski demikian, kata Liza, Baradae tetap mampu menceritakan hal-hal terjadi secara runtut. Liza juga menjelaskan bahwa kondisi Baradae jauh lebih tenang setelah beberapa pertemuan berikutnya. Terlebih setelah Baradae sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk diketahui, Baradae merupakan orang yang membongkar kasus meninggalnya Brigadir J di rumah dinas ex-Kadipropam Polri Verdi Sambo. Mengingat pada awal kasus ini bergulir, skenario yang beredar ialah Brigadir J meninggal dalam baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Verdi Sambo. Namun seiring berjalannya waktu dan penyelidikan, diketahui bahwa skenario karangan Verdi Sambo tersebut rupanya palsu atau tidak benar. Baradae juga mengungkapkan bahwa Brigadir J meninggal dunia setelah ditembak atas perintah Verdi Sambo. Motif pembunuhan berencana Brigadir J pun masih terus didalami. Lebih lanjut, Liza menyatakan bahwa hasil asesmen Baradae menunjukkan bahwa ajudan Verdi Sambo itu memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Liza mengaku bahwa hasil tersebut didapat setelah ia melakukan observasi dan wawancara dengan Baradae serta orang tuanya.
Liza mengatakan bahwa keterangan yang diberikan Baradae dan orang tuanya kurang lebih sama. Dengan Richard itu pada tanggal 15 Agustus 2022 setelah ada permintaan dari para penasihat hukum. Pada saat pertama kali bertemu itu memang kondisinya masih sangat, menurut pengamatan psikologi klinis yang dilakukan, kondisinya masih sangat cemas. Dia banyak sekali mainin tangan, kemudian menjaga tidak ada kontak mata. Setelah itu suaranya volumenya pelan sekali pada yang pertemuan pertama itu. Tapi walaupun pelan, Richard masih mampu untuk mengelaborasi pertanyaan, kemudian menceritakan secara runut juga apa yang terjadi kepadanya. Itu pertemuan pertama. Tapi seiring dengan kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya, apalagi setelah Richard didampingi oleh LPSK, itu dia kondisinya jauh lebih tenang, kemudian lebih bisa kontak mata, lebih santai, lebih bisa untuk tektokannya itu lebih enak. Tapi sempat mengalami sedikit, menurut pengamatan observasi saya, sempat mengalami down sedikit setelah rekonstruksi ya, kalau nggak salah pada saat itu. Sehingga pada saat itu kita juga kembali melakukan terapi untuk membantu dia lebih rileks. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Terima kasih. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau with looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana
atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah antur kening fatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikik ontologically atau psychological storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitloker atau pihak yang menggerakkan? Ya, jadi kalau bicara tentang uitloker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Don Plehen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara Don Plehen dan juga Uitlooking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya, jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau uitlooking saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan, dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja, atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya. Jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, tindak pembunuhan berencana ya, berarti ada doodslag dan ada mord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat.
akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang yang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki, itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerak ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Selanjutnya saya pindah ke terdakwa. Bagaimana tanggapan terdakwa atas keterangan saksi ini? Saya tidak memiliki tanggapan yang mulia. Mohon izin. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Albert Aris. Terima kasih banyak karena sudah hadir dan memberikan kesaksian di dalam persidangan ini. Semoga Tuhan membalas berkat kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih yang mulia, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran saksi dan telah memberikan keterangan di sini. Mau menyerahkan? Oke. Silakan, silakan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini rancangan KUHP yang diserahkan. Jadi saudara jaksa penuntut umum juga meminta itu. KUHP yang baru. Ya. Baik, terima kasih saksi atas kehadirannya. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Ya, terima kasih. Awas. Baik, silakan pindah tempat duduk saudara terdakwa. Pada saudara penasihat hukum, sudah cukup saksinya? Dari kami sudah cukup, yang mulia. Baik, maka kita tunda persidangan ini hari Kamis yang minggu depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Ya, hari Kamis yang akan datang saudara penasihat hukum. Baik, mulia. Baik, saudara terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 798 PIT B 2022 atas nama Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Ahli hukum pidana yang dihadirkan Verdi Sambo berubah menjadi netral setelah menjelaskan peran justice kolaborator. Diketahui ahli hukum pidana dari Universitas Andalas, Elwi Daniel, dihadirkan untuk meringankan hukuman Verdi Sambo dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember 2022. Ia mengatakan bahwa status justice kolaborator bisa meringankan hukuman terdakwa. Dalam kasus ini, Richard Eliezer Budiang Lumiu diketahui merupakan justice kolaborator. Padahal sejatinya dalam kesaksiannya itu, Elwi Daniel harusnya menjadi saksi yang meringankan Verdi Sambo, bukan Baradae.
Kenetralan Elwi Daniel itu berawal saat jaksa penuntut umum soal alat bukti dan kesaksian justice kolaborator. Kemudian JPU pun menanyakan soal nilai dari kesaksian seorang justice kolaborator. Elwi menjawab bahwa untuk melihat kualitas dari CJ dapat merujuk pada undang-undang. Meski demikian, ia menilai status JC dari terdakwa kualitas kesaksiannya sama dengan saksi-saksi terdakwa lain. Sementara itu, Elwi juga membenarkan jika terdakwa memiliki status justice kolaborator dapat meringankan hukuman. Kemudian JPU pun menanyakan bagaimana caranya seorang justice kolaborator bisa mendapatkan penghargaan secara khusus tersebut. Elwi pun menjawab jika seorang layak sebagai justice kolaborator dipertimbangkan dari LPSK terkait tindak pidana yang mengancam jiwa. Ia juga membenarkan jika LPSK memiliki kewenangan di awal lalu majelis hakim yang menentukan. Sebelumnya, Elwi mengatakan bahwa orang yang disuruh untuk melakukan sebuah tindak pidana masuk kategori sebagai orang yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Alasannya karena orang tersebut hanyalah alat semata dari orang yang menyuruhnya atau pelaku yang mengotaki perbuatan tindak pidana tersebut. Selain itu, menurut dia, kategori yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana meliputi orang dengan gangguan jiwa atau terhadap orang yang melakukan di bawah ancaman. Diketahui Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diduga setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Verdi Sambo soal adanya pelecehan seksual di Magelang. Verdi Sambo kemudian menyusun strategi untuk menghabisi nyawa Brigadir J. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Barada Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Proses pembuktian, salah satu keterangan yang dimintakan adalah keterangan terkait saksi pelaku yang direkomendasikan sebagai justice collaborator. Pertanyaan kami kepada saudara ahli, apakah ada perbedaan bobot atau scoring kualitas pembuktian atau keterangan yang disampaikan oleh saksi yang merupakan atau yang mendapat rekomendasi justice collaborator dengan saksi lain yang menyampaikan keterangan juga di persidangan, dan apakah keterangan seorang saksi pelaku yang JC dia boleh berdiri sendiri dan boleh berbeda sama sekali dari keterangan saksi yang lainnya dan tetap menjadi prioritas keterangan yang digunakan. Mohon penjelasan dari saudara ahli. Baik, menurut pendapat saya tidak ada satu aturan pun ya, atau bahkan tidak ada satu pendapat pun dalam doktrin yang ditemukan yang menyatakan bahwa justice kolaborator itu kualitas atau nilai keterangannya sebagai saksi itu berbeda dengan saksi yang bukan sebagai justice kolaborator. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan sekalipun dia adalah justice kolaborator, ya, keterangan dia itu sama nilainya dengan keterangan-keterangan saksi yang lain yang bukan justice kolaborator. Apakah wajib dibuktikan juga telah terjadinya akibat? Jadi bukan hanya sifatnya potensial, jadi telah terjadinya akibat yang membahayakan jiwa saksi. Silakan saudara. Baik, mohon izin yang mulia. Karena itu diminta secara eksplisit dalam rumusan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang disebutkan tadi itu, maka saya kira menurut pendapat saya tentu harus dibuktikan keadaan yang telah timbul yang membahayakan kondisi atau keadaan atau jiwa dari si saksi yang bersangkutan. Baru dia bisa diberikan status sebagai justice kolaborator.
Ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP Albert Aris dihadirkan jadi saksi ahli meringankan terdakwa Baradae. Albert menilai orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya sebuah alat, sehingga ia tak bisa dimintai pertanggungjawaban bahkan harus dibebaskan. Awalnya tim kuasa hukum Baradae bertanya kepada Albert mengenai perintah melakukan suatu tindak pidana apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Menurutnya, menyuruh melakukan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilakukan oleh seseorang. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini Baradae tak bisa dimintai pertanggungjawaban. Ia menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya sebuah alat. Artinya Baradae yang memang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Dijelaskannya bawahan sejatinya tak melakukan sebuah kesalahan. Dirinya juga tak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Kuasa hukum Baradae lantas bertanya apakah orang yang menerima perintah atasan dapat dipidanakan. Albert kemudian memaparkan dua alasan. Pertama, Albert menyebut bukti-bukti keterlibatan penerima perintah harus diungkap secara gamblang. Bukti ini harus mempunyai kekuatan yang meyakinkan. Kedua, menurut Albert, hakim tak boleh menjatuhkan hukuman apabila dua alat bukti tak dijabarkan. Selain itu, tak ada keyakinan bahwa terjadi suatu peristiwa pidana. Dengan begitu, dalam keraguan-raguan, hakim harus membebaskan terdakwa. Majelis menyetujui jaksa penuntut umum. Waktu tersisa 3 menit lagi. Ya, satu pertanyaan terakhir, majelis. Setelah menguraikan seluruh penjelasan yang ada, maka apabila masih terdapat keraguan mengenai elemen melawan hukum dalam pelaksanaan perintah jabatan tersebut bisa dihapuskan, dan apakah si penerima perintah yang melakukan perbuatan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Bagaimana hukum pidana dan hukum acara pidana memandang hal ini? Jadi ada dua jawaban yang saya akan sampaikan dengan singkat, mohon izin majelis. Yang pertama, sesuai adagium in criminalibus beden esse luce clariores. Dalam hukum pidana itu, bukti-bukti harus seterang cahaya. Artinya memang harus betul-betul memiliki suatu kekuatan pembuktian yang bersifat meyakinkan hakim. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau bicara tentang pasal 183 KUHP, yang dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada dua alat bukti dan disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwalah yang betul-betul melakukannya. Pasal 183 ini dirumuskan secara negatif bahwa izin yang mulia hakim tidak boleh. Nah berarti memang berlakulah adagium indubio pro reo, bukan indubio pro lege fori. Artinya dalam keraguan-raguan hakim harus membebaskan terdakwa. Demikian majelis. Terima kasih majelis, cukup dari kami 1 jam. Albert Aris, ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP, menjadi saksi ahli yang dihadirikan Baradae di sidang lanjutannya pada Rabu 28 Desember 2022. Dalam kesempatannya kali ini, Albert menyampaikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya merupakan alat, sehingga orang itu disebut Albert tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal itu diungkapkan Albert Aris saat ditanya oleh tim kuasa hukum Baradae. Mereka menanyakan terkait perintah melakukan suatu tindak pidana, apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini adalah Baradae tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, sebab orang yang diperintahkan tersebut tidak sesungguhnya ingin melakukannya. Maka dari itu orang itu bebas dari segala tanggung jawab. Albert menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya merupakan alat. Artinya Baradae yang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Lebih lanjut, tim kuasa hukum Baradae kemudian mempertanyakan bagaimana kedudukan seorang bawahan dalam sebuah kasus pidana jika diperintah melakukan suatu penembakan. Albert mengatakan bawahan tersebut sejatinya tidak melakukan sebuah kesalahan. Bawahan itu juga tidak memiliki kesengajaan dan kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana. Sementara itu, Albert Aris mengaku datang menjadi saksi ahli pro deo atau pro bono, yakni saksi tanpa bayaran.
Ia melakukan hal tersebut demi alasan kemanusiaan. Albert merasa dirinya sebagai akademisi dan praktisi menjadi tergerak saat melihat Baradae bersedia berkata jujur dan mengakui kesalahannya. Jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niat strafbar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelijk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh. Seorang ahli hukum meyakini jika pembunuhan Brigadir J telah direncanakan sejak di Magelang, Jawa Tengah. Bahkan hal itu telah diendus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani kasus ini. Ahli hukum pidana ini ialah Aan Widiarto dari Universitas Brawijaya. Hal ini dibuktikan dari ikut sertanya ajudan dan ART Verdi Sambo yang bertugas di Magelang pengantar Putri Chandrawati ke Jakarta. Ia sebelumnya sempat mempertanyakan penyitaan senjata api milik Brigadir J oleh terdakwa Ricky Rizal atau Bribka RR saat mereka masih di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022. Meski telah diamankan, senjata tersebut muncul lagi di TKP pembunuhan Brigadir J. Bahkan digunakan oleh Verdi Sambo untuk menembak dinding setelah insiden terjadi sehari kemudian. Aan kemudian menyoroti adanya kejanggalan dan indikasi perencanaan yang mungkin telah mulai dieksekusi sejak masih berada di Magelang. Dirinya juga meyakini jika hakim sudah menaruh curiga terhadap perencanaan pembunuhan tersebut. Hal ini ditunjukkan saat hakim bertanya kepada Putri Chandrawati apakah Kuat Maruf saat itu diminta ke Jakarta. Putri lantas menjawab bahwa Kuat tak disuruh. Hakim kemudian kembali mencecarnya dengan bertanya jika Kuat tak diminta ke Jakarta, mengapa dirinya yang menyetir. Dari fakta tersebut, Aan mempertanyakan pemindahan posisi Bribka RR dan Kuat Maruf dari Magelang ke Jakarta. Padahal keduanya seharusnya ditempatkan di Magelang bukan Jakarta. Diduga hal ini ada keterkaitan dengan skenario Verdi Sambo yang kemudian menyeret puluhan aparat Polri untuk melakukan rekayasa. Terima kasih. Jika suatu perbuatan pidana seseorang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah hukum pidana memungkinkan adanya pengecualian atau alasan penghapus pidana? Tolong dijelaskan, Saudara. Baik, apabila kita merujuk pada buku 1 KUHP yang saat ini masih berlaku, pada bab 3 ada alasan-alasan yang bisa mengecualikan, menambah, atau mengurangi pidana. Mulai dari pasal 44 sampai dengan 51. 44 ini adalah dirumuskan secara negatif
Antur Kening Fatsbarhet ketika seorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada terganggu pada pertumbuhan jiwanya atau karena penyakit. Geberke onwitkeling atau zikkelik storing. Kemudian kalau kita beranjak ke pasal 48, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmah atau keadaan darurat noodtoestand itu juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikutnya dalam pasal 49 kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa atau notwear dan notwear excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketika seorang melakukan self defense, pembelaan dirinya karena ada ancaman seketika yang melawan hukum, yang mengancam harta benda atau kesusilaan atau bahkan nyawa dia, maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa. Jadi 48 terpaksa, 49 terpaksa, dan pasal 51 yang terakhir tentang perintah jabatan atau amtelk bevel adalah seseorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Demikian. Terima kasih. Bagaimana substansi dan makna dari ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan amtelk bevel sebagai salah satu alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar? Ya, jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niet strafbar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau amtelk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh mereka. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Terima kasih. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau uitluk looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger?
Ya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, cui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara ahli. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah anturkening vatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikik ontobikoling atau ziklik storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitloker atau pihak yang menggerakkan? Ya, jadi kalau bicara tentang uitloker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini, dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan downplayhan, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara downplayhan dan juga uitlooking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya,
Jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau withdrawing saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Baik. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga yang sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak ya, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya, jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sudah sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, tindak pembunuhan berencana ya, berarti ada dotslah dan ada mord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerak ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Pertanyaan saya berikutnya mengenai keterangan ahli poligraf. Jadi dalam persidangan yang lalu, persidangan ini menghadirkan ahli poligraf untuk menyampaikan keterangannya ya, soal keahliannya dalam membaca hasil pemeriksaan lie detector. Nah, bagaimana pendapat saudara ahli dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli poligraf? Mohon penjelasannya. Poligraf ini untuk ini ya apa? Ahli dalam membaca pemeriksaan lie detector. Oh baik, lie detector. Jadi gini, memang kalau kita lihat KUHP itu membedakan antara barang bukti dengan alat bukti. Barang bukti diatur di pasal 39 KUHP, alat bukti diatur di 184 KUHP yang limitatif ya. Ada saksi, surat ahli petunjuk keterangan terdakwa gitu ya. Nah, ketika ada metode-metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam KUHP, karena prinsip hukum acara itu adalah limitatif dan imperatif, kan terbatas dan memaksa. Dan kita ketahui bahwa KUHP ini dari tahun 81 tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi dan sebagainya. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Ya kan? Tapi saya perlu tegaskan bahwa petunjuk yang merupakan aksesoar evidence itu tidak bisa mendapatkannya dari alat bukti ahli, hanya dari surat, saksi, dan keterangan terdakwa. Tapi kedudukan yang sudah dibunyikan tadi itu memiliki kekuatan pembuktian atau bawis kerah ya, sebagai alat bukti yang sah. Terima kasih Saudara ahli. Pertanyaan selanjutnya mengenai asas unus testis nullus testis atau satu saksi bukan saksi. Bagaimana ahli memandang asas yang tadi saya sebutkan jika ada klaim yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan minimum pembuktian? Mohon ahli jelaskan. Iya, jadi bicara tentang objektivitas dari keabsahan keterangan saksi, yang pertama adalah keterangan itu diberikan di muka persidangan. Yang kedua di bawah sumpah. Yang ketiga tidak mesti mengenai apa yang dia lihat, didengar dan diketahui. Ini adalah konsekuensi dari putusan MK tentang pengujian pasal 145 KUHP. Nah jadi memang tidak mudah memahami asas unus testis nullus testis,
Tetapi siang hari ini izinkan saya menyampaikan tanpa bermaksud menggurui. Terkadang ada kekeliruan dalam memaknai asas itu. Bahwa ketika satu saksi itu hanya ada satu orang, dia tidak cukup membuktikan. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, keterangan satu saksi itu yang disertai dengan alat bukti sah lainnya, itu sudah memenuhi ketentuan bawis minimum atau ketentuan minimum pembuktian. Masalah itu berharga atau tidak, berkualitas atau tidak, itu merupakan otoritatif hakim. Jadi bahkan kalau menurut mentor saya, Opung Victor Huta Barat, moga-moga menonton juga, beliau seorang hakim, beliau mentor saya, izin majelis, saya ngomongnya ketaharu karena beliau mengajarkan saya cukup lama. Bahkan keterangan 2 orang saksi pun cukup untuk membuktikan. Dan tadi satu saksi plus alat bukti yang lainnya, itu juga cukup untuk memenuhi ketentuan minimal pembuktian atau bawis minimum. Baik, saudara ahli, saya sampai pada pertanyaan saya yang terakhir melanjutkan yang tadi ya. Jadi jika demikian, dalam hukum acara pidana mana yang lebih penting? Kualitas keterangan saksi atau kuantitas? Mohon ahli jelaskan. Ya, mau 1000 bukti atau 1000 alat bukti, kalau hakim tidak teryakinkan maka semua akan sia-sia. Karena yang dianut dalam KUHAP adalah negatif wettelijk bewijs theory. 2 alat bukti disertai dengan keyakinan hakim. Nah, ini konteksnya adalah yang penting berarti kualitas, bukan sekedar kuantitas. Bagaimana, apakah keterangan saksi itu memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lainnya, atau persesuaian dengan keterangan saksi lainnya meskipun berdiri sendiri. Dan juga kualitas, kesusilaan, tata cara hidup saksi yang memungkinkan dia memberikan alasan dalam memberikan keterangan saksi, dan yang membuat keterangan itu dapat dipercaya ketika diperdengarkan di muka persidangan yang mulia. Demikian. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Selesai terlibat kasus penembakan Brigadir Yosua, Baradae disebut terlihat dalam kondisi cemas. Hal ini disampaikan ahli psikologi klinik Liza Mariali Zapri saat dihadirkan pihak Baradae untuk meringankan dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember. Liza juga mengungkap kondisi pertama Baradae saat bertemu dirinya. Diketahui Liza telah mendampingi Baradae sejak Agustus 2022 lalu atas permintaan kuasa hukum Eliezer Roni Talapesi. Richard tak banyak melakukan kontak mata saat pertama kali bertemu dengan ahli psikologi. Ia menilai kondisi Baradae saat itu sangat cemas hingga tak banyak melakukan kontak mata. Dia lebih banyak menunduk dan mainin tangan. Tak hanya itu, suara Baradae cenderung pelan saat menjawab pertanyaan dari Liza. Meski demikian, kata Liza, Baradae tetap mampu menceritakan hal-hal terjadi secara runtut. Liza juga menjelaskan bahwa kondisi Baradae jauh lebih tenang setelah beberapa pertemuan berikutnya. Terlebih setelah Baradae sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk diketahui, Baradae merupakan orang yang membongkar kasus meninggalnya Brigadir J di rumah dinas ex-Kadipropam Polri Verdi Sambo. Mengingat pada awal kasus ini bergulir, skenario yang beredar ialah Brigadir J meninggal dalam baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Verdi Sambo. Namun seiring berjalannya waktu dan penyelidikan, diketahui bahwa skenario karangan Verdi Sambo tersebut rupanya palsu atau tidak benar. Baradae juga mengungkapkan bahwa Brigadir J meninggal dunia setelah ditembak atas perintah Verdi Sambo. Motif pembunuhan berencana Brigadir J pun masih terus didalami. Lebih lanjut, Liza menyatakan bahwa hasil asesmen Baradae menunjukkan bahwa ajudan Verdi Sambo itu memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Liza mengaku bahwa hasil tersebut didapat setelah ia melakukan observasi dan wawancara dengan Baradae serta orang tuanya. Liza mengatakan bahwa keterangan yang diberikan Baradae dan orang tuanya kurang lebih sama. Dengan Richard itu pada tanggal 15 Agustus 2022, setelah ada permintaan dari para penasihat hukum, pada saat pertama kali bertemu itu memang kondisinya masih sangat, menurut pengamatan psikologi klinis yang dilakukan, kondisinya masih sangat cemas. Dia banyak sekali mainin tangan, kemudian menjaga tidak ada kontak mata,
Setelah itu suaranya volumenya pelan sekali pada yang pertemuan pertama itu. Tapi walaupun pelan, Richard masih mampu untuk mengelaborasi pertanyaan, kemudian menceritakan secara runut juga apa yang terjadi kepadanya. Itu pertemuan pertama. Tapi seiring dengan kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya, apalagi setelah Richard didampingi oleh LPSK, itu dia kondisi jauh lebih tenang, kemudian lebih bisa kontak mata, lebih santai, lebih bisa untuk tektokannya itu lebih enak. Tapi sempat mengalami sedikit, menurut pengamatan observasi saya, sempat mengalami down sedikit setelah rekonstruksi ya, kalau nggak salah pada saat itu. Sehingga pada saat itu kita juga kembali melakukan terapi untuk membantu dia lebih rileks. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Terima kasih. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau uit looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana
namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah antur kening Fatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikik ontological atau cyclic storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitlooker atau pihak yang menggerakkan? Jadi kalau bicara tentang uitlooker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini, dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Don Plehen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara Don Plehen dan juga uitlooking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya, jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau uitlooking saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan, dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja, atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya. Jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, tindak pembunuhan berencana ya, berarti ada doodslag dan ada mord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikehendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerak ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Selanjutnya saya pindah ke terdakwa. Bagaimana tanggapan terdakwa atas keterangan saksi ini? Saya tidak memiliki tanggapan yang mulia, mohon izin.
Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Albert Aris. Terima kasih banyak karena sudah hadir dan memberikan kesaksian di dalam persidangan ini. Semoga Tuhan membalas berkat kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih yang mulia, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran saksi dan telah memberikan keterangan di sini. Mau menyerahkan? Oke. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini rancangan KUHP yang diserahkan. Jadi saudara jaksa penuntut umum juga meminta itu. KUHP baru. Ya. Baik, terima kasih saksi atas kehadirannya. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Ya, terima kasih. Awas. Baik, silakan pindah tempat duduk saudara terdakwa. Pada saudara penasihat hukum, sudah cukup saksinya? Dari kami sudah cukup, yang mulia. Baik, maka kita tunda persidangan ini hari Kamis yang minggu depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Ya, hari Kamis yang akan datang saudara penasihat hukum. Baik, mulia. Baik, saudara terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 798 Pit B 2022 atas nama Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Ahli hukum pidana yang dihadirkan Verdi Sambo berubah menjadi netral setelah menjelaskan peran justice kolaborator. Diketahui ahli hukum pidana dari Universitas Andalas, Elwi Daniel, dihadirkan untuk meringankan hukuman Verdi Sambo dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember 2022. Ia mengatakan bahwa status justice kolaborator bisa meringankan hukuman terdakwa. Dalam kasus ini, Richard Eliezer Budiang Lumiu diketahui merupakan justice kolaborator. Padahal sejatinya dalam kesaksiannya itu, Elwi Daniel harusnya menjadi saksi yang meringankan Verdi Sambo, bukan Baradae. Kenetralan Elwi Daniel itu berawal saat jaksa penuntut umum soal alat bukti dan kesaksian justice kolaborator. Kemudian JPU pun menanyakan soal nilai dari kesaksian seorang justice kolaborator. Elwi menjawab bahwa untuk melihat kualitas dari CJ dapat merujuk pada undang-undang. Meski demikian, ia menilai status JC dari terdakwa kualitas kesaksiannya sama dengan saksi-saksi terdakwa lain.
Sementara itu, Elwi juga membenarkan jika terdakwa memiliki status justice kolaborator dapat meringankan hukuman. Kemudian JPO pun menanyakan bagaimana caranya seorang justice kolaborator bisa mendapatkan penghargaan secara khusus tersebut. Elwi pun menjawab jika seorang layak sebagai justice kolaborator dipertimbangkan dari LPSK terkait tindak pidana yang mengancam jiwa. Ia juga membenarkan jika LPSK memiliki kewenangan di awal lalu majelis hakim yang menentukan. Sebelumnya, Elwi mengatakan bahwa orang yang disuruh untuk melakukan sebuah tindak pidana masuk kategori sebagai orang yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Alasannya karena orang tersebut hanyalah alat semata dari orang yang menyuruhnya atau pelaku yang mengotaki perbuatan tindak pidana tersebut. Selain itu, menurut dia, kategori yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana meliputi orang dengan gangguan jiwa atau terhadap orang yang melakukan di bawah ancaman. Diketahui Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diduga setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Verdi Sambo soal adanya pelecehan seksual di Magelang. Verdi Sambo kemudian menyusun strategi untuk menghabisi nyawa Brigadir J. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Barada Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Proses pembuktian, salah satu keterangan yang dimintakan adalah keterangan terkait saksi pelaku yang direkomendasikan sebagai justice collaborator. Pertanyaan kami kepada saudara ahli, apakah ada perbedaan bobot atau scoring kualitas pembuktian atau keterangan yang disampaikan oleh saksi yang merupakan atau yang mendapat rekomendasi justice collaborator dengan saksi lain yang menyampaikan keterangan juga di persidangan, dan apakah keterangan seorang saksi pelaku yang JC dia boleh berdiri sendiri dan boleh berbeda sama sekali dari keterangan saksi yang lainnya dan tetap menjadi prioritas keterangan yang digunakan. Mohon penjelasan dari saudara ahli. Baik, menurut pendapat saya tidak ada satu aturan pun ya, atau bahkan tidak ada satu pendapat pun dalam doktrin yang ditemukan yang menyatakan bahwa justice kolaborator itu kualitas atau nilai keterangannya sebagai saksi itu berbeda dengan saksi yang bukan sebagai justice kolaborator. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan sekalipun dia adalah justice kolaborator, ya, keterangan dia itu sama nilainya dengan keterangan-keterangan saksi yang lain yang bukan justice kolaborator. Apakah wajib dibuktikan juga telah terjadinya akibat? Jadi bukan hanya sifatnya potensial, jadi telah terjadinya akibat yang membahayakan jiwa saksi. Silakan saudara. Baik, mohon izin yang mulia. Karena itu diminta secara eksplisit dalam rumusan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang disebutkan tadi itu, maka saya kira menurut pendapat saya tentu harus dibuktikan keadaan yang telah timbul yang membahayakan kondisi atau keadaan atau jiwa dari si saksi yang bersangkutan. Baru dia bisa diberikan status sebagai justice kolaborator. Ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP Albert Aris dihadirkan jadi saksi ahli meringankan terdakwa Baradae. Albert menilai orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya sebuah alat, sehingga ia tak bisa dimintai pertanggungjawaban bahkan harus dibebaskan. Awalnya tim kuasa hukum Baradae bertanya kepada Albert mengenai perintah melakukan suatu tindak pidana apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Menurutnya menyuruh melakukan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilakukan oleh seseorang. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini Baradae tak bisa dimintai pertanggungjawaban.
Ia menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya sebuah alat. Artinya Baradae yang memang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Dijelaskannya bawahan sejatinya tak melakukan sebuah kesalahan. Dirinya juga tak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Kuasa hukum Baradae lantas bertanya apakah orang yang menerima perintah atasan dapat dipidanakan. Albert kemudian memaparkan dua alasan. Pertama, Albert menyebut bukti-bukti keterlibatan penerima perintah harus diungkap secara gamblang. Bukti ini harus mempunyai kekuatan yang meyakinkan. Kedua, menurut Albert, hakim tak boleh menjatuhkan hukuman apabila dua alat bukti tak dijabarkan. Selain itu, tak ada keyakinan bahwa terjadi suatu peristiwa pidana. Dengan begitu, dalam keraguan-raguan, hakim harus membebaskan terdakwa. Majelis izin jaksa penuntut umum. Waktu tersisa 3 menit lagi. Ya, satu pertanyaan terakhir, majelis. Setelah menguraikan seluruh penjelasan yang ada, maka apabila masih terdapat keraguan mengenai elemen melawan hukum dalam pelaksanaan perintah jabatan tersebut bisa dihapuskan, dan apakah si penerima perintah yang melakukan perbuatan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Bagaimana hukum pidana dan hukum acara pidana memandang hal ini? Jadi ada dua jawaban yang saya akan sampaikan dengan singkat, mohon izin majelis. Yang pertama, sesuai adagium in criminalibus beden esse luce clariores. Dalam hukum pidana itu, bukti-bukti harus seterang cahaya. Artinya memang harus betul-betul memiliki suatu kekuatan pembuktian yang bersifat meyakinkan hakim. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau bicara tentang pasal 183 KUHP, yang dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada dua alat bukti dan disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwalah yang betul-betul melakukannya. Pasal 183 ini dirumuskan secara negatif bahwa izin yang mulia hakim tidak boleh. Nah berarti memang berlakulah adagium in dubio pro reo, bukan in dubio pro lege fori. Artinya dalam keraguan-raguan hakim harus membebaskan terdakwa. Demikian majelis. Terima kasih majelis, cukup dari kami 1 jam. Albert Aris, ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP, menjadi saksi ahli yang dihadirkan Baradae di sidang lanjutannya pada Rabu 28 Desember 2022. Dalam kesempatannya kali ini, Albert menyampaikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya merupakan alat. Sehingga orang itu disebut Albert tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal itu diungkapkan Albert Aris saat ditanya oleh tim kuasa hukum Baradae. Mereka menanyakan terkait perintah melakukan suatu tindak pidana, apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini adalah Baradae tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Sebab orang yang diperintahkan tersebut tidak sesungguhnya ingin melakukannya. Maka dari itu, orang itu bebas dari segala tanggung jawab. Albert menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya merupakan alat. Artinya, Baradae yang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Lebih lanjut, tim kuasa hukum Baradae kemudian mempertanyakan bagaimana kedudukan seorang bawahan dalam sebuah kasus pidana jika diperintah melakukan suatu penembakan. Albert mengatakan bawahan tersebut sejatinya tidak melakukan sebuah kesalahan. Bawahan itu juga tidak memiliki kesengajaan dan kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana. Sementara itu, Albert Aris mengaku datang menjadi saksi ahli pro deo atau pro bono, yakni saksi tanpa bayaran. Ia melakukan hal tersebut demi alasan kemanusiaan. Albert merasa dirinya sebagai akademisi dan praktisi menjadi tergerak saat melihat Baradae bersedia berkata jujur dan mengakui kesalahannya. Jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niat strafbar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelijk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, majelis mohon izin, ketika seseorang menerima perintah
jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bemmelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh. Seorang ahli hukum meyakini jika pembunuhan Brigadir J telah direncanakan sejak di Magelang, Jawa Tengah. Bahkan hal itu telah diendus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani kasus ini. Ahli hukum pidana ini ialah Aan Widiarto dari Universitas Brawijaya. Hal ini dibuktikan dari ikut sertanya ajudan dan ART Verdi Sambo yang bertugas di Magelang pengantar Putri Chandrawati ke Jakarta. Ia sebelumnya sempat mempertanyakan penyitaan senjata api milik Brigadir J oleh terdakwa Ricky Rizal atau Bribka RR saat mereka masih di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022. Meski telah diamankan, senjata tersebut muncul lagi di TKP pembunuhan Brigadir J. Bahkan digunakan oleh Verdi Sambo untuk menembak dinding setelah insiden terjadi sehari kemudian. Aan kemudian menyoroti adanya kejanggalan dan indikasi perencanaan yang mungkin telah mulai dieksekusi sejak masih berada di Magelang. Dirinya juga meyakini jika hakim sudah menaruh curiga terhadap perencanaan pembunuhan tersebut. Hal ini ditunjukkan saat hakim bertanya kepada Putri Chandrawati apakah Kuatmaruf saat itu diminta ke Jakarta. Putri lantas menjawab bahwa Kuat tak disuruh. Hakim kemudian kembali mencecarnya dengan bertanya jika Kuat tak diminta ke Jakarta, mengapa dirinya yang menyetir. Dari fakta tersebut, Aan mempertanyakan pemindahan posisi Bribka RR dan Kuatmaruf dari Magelang ke Jakarta. Padahal keduanya seharusnya ditempatkan di Magelang bukan Jakarta. Diduga hal ini ada keterkaitan dengan skenario Verdi Sambo yang kemudian menyeret puluhan aparat Polri untuk melakukan rekayasa. Terima kasih. Jika suatu perbuatan pidana seseorang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah hukum pidana memungkinkan adanya pengecualian atau alasan penghapus pidana? Tolong dijelaskan, saudara. Baik, apabila kita merujuk pada buku 1 KUHP yang saat ini masih berlaku, pada bab 3 ada alasan-alasan yang bisa mengecualikan, menambah, atau mengurangi pidana. Mulai dari pasal 44 sampai dengan 51. 44 ini adalah dirumuskan secara negatif, antur kening fatsbarhet, ketika seorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada terganggu pada pertumbuhan jiwanya atau karena penyakit. Geberki ke onwitkeling atau zikkelik storing. Kemudian kalau kita beranjak ke pasal 48, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmah atau keadaan darurat noodtoestand itu juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikutnya dalam pasal 49 kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa atau notwear dan notwear excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
ketika seorang melakukan self defense, membela dirinya pada ada ancaman seketika yang melawan hukum, yang mengancam harta benda atau kesusilaan atau bahkan nyawa dia, maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa. Jadi 48 terpaksa, 49 terpaksa, dan pasal 51 yang terakhir tentang perintah jabatan atau amtelk bevel adalah seseorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Demikian. Terima kasih. Bagaimana substansi dan makna dari ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan amtelk bevel sebagai salah satu alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar? Ya. Jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niet strafbar, tidak dipidana orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau amtelk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana, dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh mereka. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Terima kasih. Ya. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau with looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP.
Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya. Iya, karena caranya tidak dibatasi Oke. dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik. Jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana? Atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara ahli. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah anturkening vatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikik ontwikkeling atau zikkelik storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Baik. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitlooker atau pihak yang menggerakkan? Ya. Jadi kalau bicara tentang uitlooker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini, dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan downplayhen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara downplayhen dan juga uitlooking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya. Jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau uitlooking saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Baik. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama.
Sebaliknya, orang yang disuruh lakukan, dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja, atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya, jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi sudah disampaikan, tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, tindak pembunuhan berencana ya, berarti ada doodslag dan ada mord, ada premeditated murder, ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material, satu. Kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerakkan ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Pertanyaan saya berikutnya mengenai keterangan ahli poligraf. Jadi dalam persidangan yang lalu, persidangan ini menghadirkan ahli poligraf untuk menyampaikan keterangannya ya, soal keahliannya dalam membaca hasil pemeriksaan lie detector. Nah, bagaimana pendapat saudara ahli dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli poligraf? Mohon penjelasannya. Poligraf ini untuk ini ya apa? Ahli dalam membaca pemeriksaan lie detector. Oh baik, lie detector. Jadi gini, memang kalau kita lihat KUHP itu membedakan antara barang bukti dengan alat bukti. Barang bukti diatur di pasal 39 KUHP, alat bukti diatur di 184 KUHP yang limitatif ya. Ada saksi, surat ahli petunjuk keterangan terdakwa gitu ya. Nah, ketika ada metode-metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam KUHP, karena prinsip hukum acara itu adalah limitatif dan imperatif, kan terbatas dan memaksa. Dan kita ketahui bahwa KUHP ini dari tahun 81 tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi dan sebagainya. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Ya kan? Tapi saya perlu tegaskan bahwa petunjuk yang merupakan aksesoar evidence itu tidak bisa mendapatkannya dari alat bukti ahli, hanya dari surat, saksi, dan keterangan terdakwa. Tapi kedudukan yang sudah dibunyikan tadi itu memiliki kekuatan pembuktian atau bawis kerah ya sebagai alat bukti yang sah. Terima kasih Surali. Pertanyaan selanjutnya mengenai asas unus testis nullus testis atau satu saksi bukan saksi. Bagaimana ahli memandang asas yang tadi saya sebutkan jika ada klaim yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan minimum pembuktian? Mohon ahli jelaskan. Iya, jadi bicara tentang objektivitas dari keabsahan keterangan saksi, yang pertama adalah keterangan itu diberikan di muka persidangan. Yang kedua di bawah sumpah. Yang ketiga tidak mesti mengenai apa yang dia lihat, didengar dan diketahui. Ini adalah konsekuensi dari putusan MK tentang pengujian pasal 185 KUHP. Nah, jadi memang tidak mudah memahami asas unus testis nullus testis, tetapi siang hari ini izinkan saya menyampaikan tanpa bermaksud menggurui. Terkadang ada kekeliruan dalam memaknai asas itu. Bahwa ketika satu saksi itu hanya ada satu orang, dia tidak cukup membuktikan. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, keterangan satu saksi itu yang disertai dengan alat bukti sah lainnya, itu sudah memenuhi ketentuan bawis minimum atau ketentuan minimum pembuktian. Masalah itu berharga atau tidak, berkualitas atau tidak, itu merupakan otoritatif hakim. Jadi
Bahkan kalau menurut mentor saya, Opung Victor Huta Barat, moga-moga menonton juga, beliau seorang hakim, beliau mentor saya, izin majelis, saya ngomong ya terharu karena beliau mengajarkan saya cukup lama. Bahkan keterangan 2 orang saksi pun cukup untuk membuktikan. Dan tadi 1 saksi plus alat bukti yang lainnya itu juga cukup untuk memenuhi ketentuan minimal pembuktian atau bawis minimum. Baik, saudara ahli, saya sampai pada pertanyaan saya yang terakhir melanjutkan yang tadi ya. Jadi jika demikian dalam hukum acara pidana mana yang lebih penting? Kualitas keterangan saksi atau kuantitas? Mohon ahli jelaskan. Ya, mau 1000 bukti atau 1000 alat bukti. Kalau hakim tidak teryakinkan maka semua akan sia-sia. Karena yang dianut dalam KUHAP adalah negatif wetelak bewis teori. 2 alat bukti disertai dengan keyakinan hakim. Nah, ini konteksnya adalah yang penting berarti kualitas, bukan sekedar kuantitas. Bagaimana, apakah keterangan saksi itu memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lainnya, atau persesuaian dengan keterangan saksi lainnya meskipun berdiri sendiri. Dan juga kualitas, kesusilaan, tata cara hidup saksi yang memungkinkan dia memberikan alasan dalam memberikan keterangan saksi, dan yang membuat keterangan itu dapat dipercaya ketika diperdengarkan di muka persidangan yang mulia. Demikian. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Selesai terlibat kasus penembakan Brigadir Yosua, Baradae disebut terlihat dalam kondisi cemas. Hal ini disampaikan ahli psikologi klinik Liza Mariali Zapri saat dihadirkan pihak Baradae untuk meringankan dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember. Liza juga mengungkap kondisi pertama Baradae saat bertemu dirinya. Diketahui Liza telah mendampingi Baradae sejak Agustus 2022 lalu atas permintaan kuasa hukum Eliezer Roni Talapesi. Richard tak banyak melakukan kontak mata saat pertama kali bertemu dengan ahli psikologi. Ia menilai kondisi Baradae saat itu sangat cemas hingga tak banyak melakukan kontak mata. Dia lebih banyak menunduk dan mainin tangan. Tak hanya itu, suara Baradae cenderung pelan saat menjawab pertanyaan dari Liza. Meski demikian, kata Liza, Baradae tetap mampu menceritakan hal-hal terjadi secara runtut. Liza juga menjelaskan bahwa kondisi Baradae jauh lebih tenang setelah beberapa pertemuan berikutnya. Terlebih setelah Baradae sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk diketahui, Baradae merupakan orang yang membongkar kasus meninggalnya Brigadir J di rumah dinas ex-Kadipropam Polri Verdi Sambo. Mengingat pada awal kasus ini bergulir, skenario yang beredar ialah Brigadir J meninggal dalam baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Verdi Sambo. Namun seiring berjalannya waktu dan penyelidikan, diketahui bahwa skenario karangan Verdi Sambo tersebut rupanya palsu atau tidak benar. Baradae juga mengungkapkan bahwa Brigadir J meninggal dunia setelah ditembak atas perintah Verdi Sambo. Motif pembunuhan berencana Brigadir J pun masih terus didalami. Lebih lanjut, Liza menyatakan bahwa hasil asesmen Baradae menunjukkan bahwa ajudan Verdi Sambo itu memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Liza mengaku bahwa hasil tersebut didapat setelah ia melakukan observasi dan wawancara dengan Baradae serta orang tuanya. Liza mengatakan bahwa keterangan yang diberikan Baradae dan orang tuanya kurang lebih sama. Dengan Richard itu pada tanggal 15 Agustus 2022, setelah ada permintaan dari para penasihat hukum, pada saat pertama kali bertemu itu memang kondisinya masih sangat, menurut pengamatan psikologi klinis yang dilakukan, kondisinya masih sangat cemas. Dia banyak sekali mainin tangan, kemudian menjaga tidak ada kontak mata. Setelah itu suaranya volumenya pelan sekali pada yang pertemuan pertama itu. Tapi walaupun pelan, Richard masih mampu untuk mengelaborasi pertanyaan, kemudian menceritakan secara runut juga apa yang terjadi kepadanya. Itu pertemuan pertama. Tapi seiring dengan kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya, apalagi setelah Richard didampingi oleh LPSK, itu dia kondisi jauh lebih tenang, kemudian lebih bisa kontak mata, lebih santai, lebih bisa untuk tektokannya itu lebih enak.
tapi sempat mengalami sedikit, menurut pengamatan observasi saya, sempat mengalami down sedikit setelah rekonstruksi ya, kalau nggak salah pada saat itu, sehingga pada saat itu kita juga kembali melakukan terapi untuk membantu dia lebih rileks. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Terima kasih. Ya. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada 2 orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, nah, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya, tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau with looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana? Atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah antur kening fatsbarhet karena keadaan
jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Diabetic ontobically atau cyclic storing merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitlooker atau pihak yang menggerakkan? Jadi kalau bicara tentang uitlooker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Don Plehen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara Don Plehen dan juga uitlooking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya, jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau uitlooking saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan, dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya, jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sudah sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, pembunuhan berencana ya, berarti ada Doodslag dan ada mord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerak ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Selanjutnya saya pindah ke terdakwa. Bagaimana tanggapan terdakwa atas keterangan saksi ini? Saya tidak memiliki tanggapan yang mulia. Mohon izin. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Albert Aris. Terima kasih banyak karena sudah hadir dan memberikan kesaksian di dalam persidangan ini. Semoga Tuhan membalas berkat kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih yang mulia, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran saksi dan telah memberikan keterangan di sini. Mau menyerahkan? Oke. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih.
Ini rancangan KUHP yang diserahkan. Jadi saudara jaksa penuntut umum juga meminta itu. KUHP yang baru. Ya. Baik, terima kasih saksi atas kehadirannya. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Ya. Terima kasih. Awas. Baik, silakan pindah tempat duduk saudara terdakwa. Pada saudara penasihat hukum, sudah cukup saksinya? Dari kami sudah cukup, Yang Mulia. Baik, maka kita tunda persidangan ini hari Kamis yang minggu depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Ya, hari Kamis yang akan datang, saudara penasihat hukum. Baik, Mulia. Baik, saudara terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 798 Pit B 2022 atas nama Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Ahli hukum pidana yang dihadirkan Verdi Sambo berubah menjadi netral setelah menjelaskan peran justice kolaborator. Diketahui ahli hukum pidana dari Universitas Andalas, Elwi Daniel, dihadirkan untuk meringankan hukuman Verdi Sambo dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember 2022. Ia mengatakan bahwa status justice kolaborator bisa meringankan hukuman terdakwa. Dalam kasus ini, Richard Eliezer Budiang Lumiu diketahui merupakan justice kolaborator. Padahal sejatinya dalam kesaksiannya itu, Elwi Daniel harusnya menjadi saksi yang meringankan Verdi Sambo, bukan Baradae. Kenetralan Elwi Daniel itu berawal saat jaksa penuntut umum soal alat bukti dan kesaksian justice kolaborator. Kemudian JPU pun menanyakan soal nilai dari kesaksian seorang justice kolaborator. Elwi menjawab bahwa untuk melihat kualitas dari CJ dapat merujuk pada undang-undang. Meski demikian, ia menilai status JC dari terdakwa kualitas kesaksiannya sama dengan saksi-saksi terdakwa lain. Sementara itu, Elwi juga membenarkan jika terdakwa memiliki status justice kolaborator dapat meringankan hukuman. Kemudian JPU pun menanyakan bagaimana caranya seorang justice kolaborator bisa mendapatkan penghargaan secara khusus tersebut. Elwi pun menjawab jika seorang layak sebagai justice kolaborator dipertimbangkan dari LPSK terkait tindak pidana yang mengancam jiwa. Ia juga membenarkan jika LPSK memiliki kewenangan di awal lalu majelis hakim yang menentukan.
Sebelumnya, Alwi mengatakan bahwa orang yang disuruh untuk melakukan sebuah tindak pidana masuk kategori sebagai orang yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Alasannya karena orang tersebut hanyalah alat semata dari orang yang menyuruhnya atau pelaku yang mengotaki perbuatan tindak pidana tersebut. Selain itu, menurut dia, kategori yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana meliputi orang dengan gangguan jiwa atau terhadap orang yang melakukan di bawah ancaman. Diketahui Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diduga setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Verdi Sambo soal adanya pelecehan seksual di Magelang. Verdi Sambo kemudian menyusun strategi untuk menghabisi nyawa Brigadir J. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Barada Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Proses pembuktian, salah satu keterangan yang dimintakan adalah keterangan terkait saksi pelaku yang direkomendasikan sebagai justice collaborator. Pertanyaan kami kepada saudara ahli, apakah ada perbedaan bobot atau scoring kualitas pembuktian atau keterangan yang disampaikan oleh saksi yang merupakan atau yang mendapat rekomendasi justice collaborator dengan saksi lain yang menyampaikan keterangan juga di persidangan, dan apakah keterangan seorang saksi pelaku yang JC dia boleh berdiri sendiri dan boleh berbeda sama sekali dari keterangan saksi yang lainnya dan tetap menjadi prioritas keterangan yang digunakan. Mohon penjelasan dari saudara ahli. Baik, menurut pendapat saya tidak ada satu aturan pun ya, atau bahkan tidak ada satu pendapat pun dalam doktrin yang ditemukan yang menyatakan bahwa justice kolaborator itu kualitas atau nilai keterangannya sebagai saksi itu berbeda dengan saksi yang bukan sebagai justice kolaborator. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan sekalipun dia adalah justice kolaborator, ya, keterangan dia itu sama nilainya dengan keterangan-keterangan saksi yang lain yang bukan justice kolaborator. Apakah wajib dibuktikan juga telah terjadinya akibat? Jadi bukan hanya sifatnya potensial, jadi telah terjadinya akibat yang membahayakan jiwa saksi. Silakan saudara. Baik, mohon izin yang mulia. Karena itu diminta secara eksplisit dalam rumusan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang disebutkan tadi itu, maka saya kira menurut pendapat saya tentu harus dibuktikan keadaan yang telah timbul yang membahayakan kondisi atau keadaan atau jiwa dari si saksi yang bersangkutan. Baru dia bisa diberikan status sebagai justice kolaborator. Ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP Albert Aris dihadirkan jadi saksi ahli meringankan terdakwa Baradae. Albert menilai orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya sebuah alat, sehingga ia tak bisa dimintai pertanggungjawaban bahkan harus dibebaskan. Awalnya tim kuasa hukum Baradae bertanya kepada Albert mengenai perintah melakukan suatu tindak pidana apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Menurutnya, menyuruh melakukan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilakukan oleh seseorang. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini Baradae tak bisa dimintai pertanggungjawaban. Ia menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya sebuah alat. Artinya Baradae yang memang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Dijelaskannya bahwa Hana sejatinya tak melakukan sebuah kesalahan. Dirinya juga tak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana.
Kuasa hukum Baradae lantas bertanya apakah orang yang menerima perintah atasan dapat dipidanakan. Albert kemudian memaparkan dua alasan. Pertama, Albert menyebut bukti-bukti keterlibatan penerima perintah harus diungkap secara gamblang. Bukti ini harus mempunyai kekuatan yang meyakinkan. Kedua, menurut Albert, hakim tak boleh menjatuhkan hukuman apabila dua alat bukti tak dijabarkan. Selain itu, tak ada keyakinan bahwa terjadi suatu peristiwa pidana. Dengan begitu, dalam keraguan-raguan, hakim harus membebaskan terdakwa. Majelis menyetujui jaksa penuntut umum. Waktu tersisa 3 menit lagi. Ya, satu pertanyaan terakhir, majelis. Setelah menguraikan seluruh penjelasan yang ada, maka apabila masih terdapat keraguan mengenai elemen melawan hukum dalam pelaksanaan perintah jabatan tersebut bisa dihapuskan, dan apakah si penerima perintah yang melakukan perbuatan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Bagaimana hukum pidana dan hukum acara pidana memandang hal ini? Jadi ada dua jawaban yang saya akan sampaikan dengan singkat, mohon izin majelis. Yang pertama, sesuai adagium in criminalibus beden esse luce clariores. Dalam hukum pidana itu, bukti-bukti harus seterang cahaya. Artinya memang harus betul-betul memiliki suatu kekuatan pembuktian yang bersifat meyakinkan hakim. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau bicara tentang pasal 183 KUHP, yang dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada dua alat bukti dan disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwalah yang betul-betul melakukannya. Pasal 183 ini dirumuskan secara negatif bahwa izin yang mulia hakim tidak boleh. Nah berarti memang berlakulah adagium in dubio pro reo, bukan in dubio pro lege fori. Artinya dalam keraguan-raguan hakim harus membebaskan terdakwa. Demikian majelis. Terima kasih majelis, cukup dari kami 1 jam. Albert Aris, ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP, menjadi saksi ahli yang dihadirkan Baradae di sidang lanjutannya pada Rabu 28 Desember 2022. Dalam kesempatannya kali ini, Albert menyampaikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya merupakan alat, sehingga orang itu disebut Albert tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal itu diungkapkan Albert Aris saat ditanya oleh tim kuasa hukum Baradae. Mereka menanyakan terkait perintah melakukan suatu tindak pidana, apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini adalah Baradae tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, sebab orang yang diperintahkan tersebut tidak sesungguhnya ingin melakukannya. Maka dari itu orang itu bebas dari segala tanggung jawab. Albert menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya merupakan alat. Artinya Baradae yang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Lebih lanjut, tim kuasa hukum Baradae kemudian mempertanyakan bagaimana kedudukan seorang bawahan dalam sebuah kasus pidana jika diperintah melakukan suatu penembakan. Albert mengatakan bawahan tersebut sejatinya tidak melakukan sebuah kesalahan. Bawahan itu juga tidak memiliki kesengajaan dan kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana. Sementara itu, Albert Aris mengaku datang menjadi saksi ahli pro deo atau pro bono, yakni saksi tanpa bayaran. Ia melakukan hal tersebut demi alasan kemanusiaan. Albert merasa dirinya sebagai akademisi dan praktisi menjadi tergerak saat melihat Baradae bersedia berkata jujur dan mengakui kesalahannya. Jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niet strafbar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelijk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, majelis mohon izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah
di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana, dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh. Seorang ahli hukum meyakini jika pembunuhan Brigadir J telah direncanakan sejak di Magelang, Jawa Tengah. Bahkan hal itu telah diendus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani kasus ini. Ahli hukum pidana ini ialah Aan Widiarto dari Universitas Brawijaya. Hal ini dibuktikan dari ikut sertanya ajudan dan ART Verdi Sambo yang bertugas di Magelang pengantar Putri Chandrawati ke Jakarta. Ia sebelumnya sempat mempertanyakan penyitaan senjata api milik Brigadir J oleh terdakwa Ricky Rizal atau Bribka RR saat mereka masih di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022. Meski telah diamankan, senjata tersebut muncul lagi di TKP pembunuhan Brigadir J. Bahkan digunakan oleh Verdi Sambo untuk menembak dinding setelah insiden terjadi sehari kemudian. Aan kemudian menyoroti adanya kejanggalan dan indikasi perencanaan yang mungkin telah mulai dieksekusi sejak masih berada di Magelang. Dirinya juga meyakini jika hakim sudah menaruh curiga terhadap perencanaan pembunuhan tersebut. Hal ini ditunjukkan saat hakim bertanya kepada Putri Chandrawati apakah Kuatmaruf saat itu diminta ke Jakarta. Putri lantas menjawab bahwa Kuat tak disuruh. Hakim kemudian kembali mencecarnya dengan bertanya jika Kuat tak diminta ke Jakarta, mengapa dirinya yang menyetir. Dari fakta tersebut, Aan mempertanyakan pemindahan posisi Bribka RR dan Kuatmaruf dari Magelang ke Jakarta. Padahal keduanya seharusnya ditempatkan di Magelang bukan Jakarta. Diduga hal ini ada keterkaitan dengan skenario Verdi Sambo yang kemudian menyeret puluhan aparat Polri untuk melakukan rekayasa. Terima kasih. Jika suatu perbuatan pidana seseorang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah hukum pidana memungkinkan adanya pengecualian atau alasan penghapus pidana? Tolong dijelaskan, Saudara. Baik, apabila kita merujuk pada buku 1 KUHP yang saat ini masih berlaku, pada bab 3 ada alasan-alasan yang bisa mengecualikan, menambah, atau mengurangi pidana. Mulai dari pasal 44 sampai dengan 51. 44 ini adalah dirumuskan secara negatif, antur kening fatsbarhet, ketika seorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada terganggu pada pertumbuhan jiwanya atau karena penyakit. Geberke ontwikkeling atau ziekelijk storing. Kemudian kalau kita beranjak ke pasal 48, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmah atau keadaan darurat noodtoestand itu juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikutnya dalam pasal 49 kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa atau notwear dan notwear excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketika seorang melakukan self defense, pembelaan dirinya ada ancaman seketika yang melawan hukum, yang mengancam harta benda atau kesusilaan atau bahkan nyawa dia, maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa. Jadi 48 terpaksa, 49 terpaksa, dan pasal 51 yang terakhir tentang perintah jabatan
atau amtelk bevel adalah seseorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Demikian. Terima kasih. Bagaimana substansi dan makna dari ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan amtelk bevel sebagai salah satu alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar? Ya, jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niet strafbaar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau amtelk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bemmelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bemmelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh mereka. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Terima kasih. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau uit looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukan ya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh
si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana? Atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, Qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara ahli. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah anturkening vatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Gebreke ontwikkeling atau ziekelijk storing merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitloker atau pihak yang menggerakkan? Ya, jadi kalau bicara tentang uitloker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini, dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan downplayhen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara downplayhen dan juga uitlooking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya, jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau uitlooking saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan, dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya,
Jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi sudah disampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi begini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, tindak pembunuhan berencana ya, berarti ada dotslah dan ada mord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerak ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke. Baik, terima kasih saudara ahli. Pertanyaan saya berikutnya mengenai keterangan ahli poligraf. Jadi dalam persidangan yang lalu, persidangan ini menghadirkan ahli poligraf untuk menyampaikan keterangannya ya, soal keahliannya dalam membaca hasil pemeriksaan lie detektor. Nah, bagaimana pendapat saudara ahli dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli poligraf? Mohon penjelasannya. Poligraf ini untuk ini ya apa? Ahli dalam membaca pemeriksaan lie detektor. Oh baik, lie detektor. Jadi gini, memang kalau kita lihat KUHP itu membedakan antara barang bukti dengan alat bukti. Barang bukti diatur di pasal 39 KUHP, alat bukti diatur di 184 KUHP yang limitatif ya. Ada saksi, surat ahli petunjuk keterangan terdakwa gitu ya. Nah, ketika ada metode-metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam KUHP, karena prinsip hukum acara itu adalah limitatif dan imperatif, kan terbatas dan memaksa. Dan kita ketahui bahwa KUHP ini dari tahun 81 tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi dan sebagainya. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Ya kan? Tapi saya perlu tegaskan bahwa petunjuk yang merupakan aksesoar evidence itu tidak bisa mendapatkannya dari alat bukti ahli, hanya dari surat, saksi, dan keterangan terdakwa. Tapi kedudukan yang sudah dibunyikan tadi itu memiliki kekuatan pembuktian atau bawis kerah ya, sebagai alat bukti yang sah. Terima kasih Saudara ahli. Pertanyaan selanjutnya mengenai asas unus testis nullus testis atau satu saksi bukan saksi. Bagaimana ahli memandang asas yang tadi saya sebutkan jika ada klaim yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan minimum pembuktian? Mohon ahli jelaskan. Iya, jadi bicara tentang objektivitas dari keabsahan keterangan saksi, yang pertama adalah keterangan itu diberikan di muka persidangan. Yang kedua di bawah sumpah. Yang ketiga tidak mesti mengenai apa yang dia lihat, didengar dan diketahui. Ini adalah konsekuensi dari putusan MK tentang pengujian pasal 145 KUHP. Nah jadi memang tidak mudah memahami asas unus testis nullus testis, tetapi siang hari ini izinkan saya menyampaikan tanpa bermaksud menggurui. Terkadang ada kekeliruan dalam memaknai asas itu. Bahwa ketika satu saksi itu hanya ada satu orang, dia tidak cukup membuktikan. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, keterangan satu saksi itu yang disertai dengan alat bukti sah lainnya, itu sudah memenuhi ketentuan bawis minimum atau ketentuan minimum pembuktian. Masalah itu berharga atau tidak, berkualitas atau tidak, itu merupakan otoritatif hakim. Jadi bahkan kalau menurut mentor saya, Opung Victor Huta Barat, moga-moga menonton juga, beliau seorang hakim, beliau mentor saya, izin majelis, saya ngomongnya ketaharu karena beliau mengajarkan saya cukup lama. Bahkan keterangan 2 orang saksi pun cukup untuk membuktikan. Dan tadi satu saksi plus alat bukti yang lainnya itu juga cukup untuk memenuhi ketentuan minimal pembuktian atau bawis minimum. Baik, saudara ahli, saya
sampai pada pertanyaan saya yang terakhir melanjutkan yang tadi ya. Jadi jika demikian dalam hukum acara pidana mana yang lebih penting? Kualitas keterangan saksi atau kuantitas? Mohon ahli jelaskan. Ya, mau 1000 bukti atau 1000 alat bukti. Kalau hakim tidak teryakinkan maka semua akan sia-sia. Karena yang dianut dalam KUHAP adalah negatif wettelijk bewustwording. 2 alat bukti disertai dengan keyakinan hakim. Nah, ini konteksnya adalah yang penting berarti kualitas, bukan sekedar kuantitas. Bagaimana, apakah keterangan saksi itu memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lainnya, atau persesuaian dengan keterangan saksi lainnya meskipun berdiri sendiri. Dan juga kualitas, kesusilaan, tata cara hidup saksi yang memungkinkan dia memberikan alasan dalam memberikan keterangan saksi, dan yang membuat keterangan itu dapat dipercaya ketika diperdengarkan di muka persidangan yang mulia. Demikian. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Seusai terlibat kasus penembakan Brigadir Yosua, Baradae disebut terlihat dalam kondisi cemas. Hal ini disampaikan ahli psikologi klinik Liza Mariali Zapri saat dihadirkan pihak Baradae untuk meringankan dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember. Liza juga mengungkap kondisi pertama Baradae saat bertemu dirinya. Diketahui Liza telah mendampingi Baradae sejak Agustus 2022 lalu atas permintaan kuasa hukum Eliezer Roni Talapesi. Richard tak banyak melakukan kontak mata saat pertama kali bertemu dengan ahli psikologi. Ia menilai kondisi Baradae saat itu sangat cemas hingga tak banyak melakukan kontak mata. Dia lebih banyak menunduk dan mainin tangan. Tak hanya itu, suara Baradae cenderung pelan saat menjawab pertanyaan dari Liza. Meski demikian, kata Liza, Baradae tetap mampu menceritakan hal-hal terjadi secara runtut. Liza juga menjelaskan bahwa kondisi Baradae jauh lebih tenang setelah beberapa pertemuan berikutnya. Terlebih setelah Baradae sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk diketahui, Baradae merupakan orang yang membongkar kasus meninggalnya Brigadir J di rumah dinas ex-Kadipropam Polri Verdi Sambo. Mengingat pada awal kasus ini bergulir, skenario yang beredar ialah Brigadir J meninggal dalam baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Verdi Sambo. Namun seiring berjalannya waktu dan penyelidikan, diketahui bahwa skenario karangan Verdi Sambo tersebut rupanya palsu atau tidak benar. Baradae juga mengungkapkan bahwa Brigadir J meninggal dunia setelah ditembak atas perintah Verdi Sambo. Motif pembunuhan berencana Brigadir J pun masih terus didalami. Lebih lanjut, Liza menyatakan bahwa hasil asesmen Baradae menunjukkan bahwa ajudan Verdi Sambo itu memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Liza mengaku bahwa hasil tersebut didapat setelah ia melakukan observasi dan wawancara dengan Baradae serta orang tuanya. Liza mengatakan bahwa keterangan yang diberikan Baradae dan orang tuanya kurang lebih sama. Dengan Richard itu pada tanggal 15 Agustus 2022, setelah ada permintaan dari para penasihat hukum, pada saat pertama kali bertemu itu memang kondisinya masih sangat, menurut pengamatan psikologi klinis yang dilakukan, kondisinya masih sangat cemas. Dia banyak sekali mainin tangan, kemudian menjaga tidak ada kontak mata. Setelah itu suaranya volumenya pelan sekali pada yang pertemuan pertama itu. Tapi walaupun pelan, Richard masih mampu untuk mengelaborasi pertanyaan, kemudian menceritakan secara runut juga apa yang terjadi kepadanya. Itu pertemuan pertama. Tapi seiring dengan kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya, apalagi setelah Richard didampingi oleh LPSK, itu dia kondisi jauh lebih tenang, kemudian lebih bisa kontak mata, lebih santai, lebih bisa untuk tektokannya itu lebih enak. Tapi sempat mengalami sedikit, menurut pengamatan observasi saya, sempat mengalami down sedikit setelah rekonstruksi ya, kalau nggak salah pada saat itu. Sehingga pada saat itu kita juga kembali melakukan terapi untuk membantu dia lebih rileks. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat
bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Terima kasih. Ya. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada 2 orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau with looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplayer? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah anturkening vatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berkike ontwikkeling atau ziklik storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli,
apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitlooker atau pihak yang menggerakkan? Ya. Jadi kalau bicara tentang uitlooker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini, dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan downplaykan, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara downplaykan dan juga uitlooking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya. Jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau uitlooking saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Baik. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya, jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, pembunuhan berencana ya, berarti ada dotslah dan ada mord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerak ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Selanjutnya saya pindah ke terdakwa. Bagaimana tanggapan terdakwa atas keterangan saksi ini? Saya tidak memiliki tanggapan yang mulia. Mohon izin. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Albert Aris. Terima kasih banyak karena sudah hadir dan memberikan kesaksian di dalam persidangan ini. Semoga Tuhan membalas berkat kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih yang mulia, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran saksi dan telah memberikan keterangan di sini. Mau menyerahkan? Oke. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini rancangan KUHP yang diserahkan. Jadi saudara jaksa penuntut umum juga meminta itu. KUHP baru. Ya. Baik, terima kasih saksi atas kehadirannya. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Ya, terima kasih.
Awas. Baik, silakan pindah tempat duduk saudara terdakwa. Pada saudara penasihat hukum, sudah cukup saksinya? Dari kami sudah cukup, Yang Mulia. Baik, maka kita tunda persidangan ini hari Kamis yang minggu depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Ya, hari Kamis yang akan datang, saudara penasihat hukum. Baik, Mulia. Baik, saudara terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 798 Pit B 2022 atas nama Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Ahli hukum pidana yang dihadirkan Verdi Sambo berubah menjadi netral setelah menjelaskan peran justice kolaborator. Diketahui ahli hukum pidana dari Universitas Andalas, Elwi Daniel, dihadirkan untuk meringankan hukuman Verdi Sambo dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember 2022. Ia mengatakan bahwa status justice kolaborator bisa meringankan hukuman terdakwa. Dalam kasus ini, Richard Eliezer Budiang Lumiu diketahui merupakan justice kolaborator. Padahal sejatinya dalam kesaksiannya itu, Elwi Daniel harusnya menjadi saksi yang meringankan Verdi Sambo, bukan Baradae. Kenetralan Elwi Daniel itu berawal saat jaksa penuntut umum soal alat bukti dan kesaksian justice kolaborator. Kemudian JPU pun menanyakan soal nilai dari kesaksian seorang justice kolaborator. Elwi menjawab bahwa untuk melihat kualitas dari CJ dapat merujuk pada undang-undang. Meski demikian, ia menilai status JC dari terdakwa kualitas kesaksiannya sama dengan saksi-saksi terdakwa lain. Sementara itu, Elwi juga membenarkan jika terdakwa memiliki status justice kolaborator dapat meringankan hukuman. Kemudian JPU pun menanyakan bagaimana caranya seorang justice kolaborator bisa mendapatkan penghargaan secara khusus tersebut. Elwi pun menjawab jika seorang layak sebagai justice kolaborator dipertimbangkan dari LPSK terkait tindak pidana yang mengancam jiwa. Ia juga membenarkan jika LPSK memiliki kewenangan di awal lalu majelis hakim yang menentukan. Sebelumnya, Elwi mengatakan bahwa orang yang disuruh untuk melakukan sebuah tindak pidana masuk kategori sebagai orang yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Alasannya karena orang tersebut hanyalah alat semata dari orang yang menyuruhnya atau pelaku yang mengetahui perbuatan tindak pidana tersebut. Selain itu, menurut dia, kategori yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana meliputi orang dengan gangguan jiwa atau terhadap orang yang melakukan di bawah ancaman. Diketahui Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo Duren 3, Jakarta Selatan.
Pembunuhan itu terjadi diduga setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdi Sambo soal adanya pelecehan seksual di Magelang. Ferdi Sambo kemudian menyusun strategi untuk menghabisi nyawa Brigadir J. Dalam perkara ini, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Barada Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Proses pembuktian, salah satu keterangan yang dimintakan adalah keterangan terkait saksi pelaku yang direkomendasikan sebagai justice collaborator. Pertanyaan kami kepada saudara ahli, apakah ada perbedaan bobot atau scoring kualitas pembuktian atau keterangan yang disampaikan oleh saksi yang merupakan atau yang mendapat rekomendasi justice collaborator dengan saksi lain yang menyampaikan keterangan juga di persidangan, dan apakah keterangan seorang saksi pelaku yang JC dia boleh berdiri sendiri dan boleh berbeda sama sekali dari keterangan saksi yang lainnya dan tetap menjadi prioritas keterangan yang digunakan. Mohon penjelasan dari saudara ahli. Baik, menurut pendapat saya tidak ada satu aturan pun ya, atau bahkan tidak ada satu pendapat pun dalam doktrin yang ditemukan yang menyatakan bahwa justice kolaborator itu kualitas atau nilai keterangannya sebagai saksi itu berbeda dengan saksi yang bukan sebagai justice kolaborator. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan sekalipun dia adalah justice kolaborator, ya, keterangan dia itu sama nilainya dengan keterangan-keterangan saksi yang lain yang bukan justice kolaborator. Apakah wajib dibuktikan juga telah terjadinya akibat? Jadi bukan hanya sifatnya potensial, jadi telah terjadinya akibat yang membahayakan jiwa saksi. Silakan saudara. Baik, mohon izin yang mulia. Karena itu diminta secara eksplisit dalam rumusan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang disebutkan tadi itu, maka saya kira menurut pendapat saya tentu harus dibuktikan keadaan yang telah timbul yang membahayakan kondisi atau keadaan atau jiwa dari si saksi yang bersangkutan. Baru dia bisa diberikan status sebagai justice kolaborator. Ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP Albert Aris dihadirkan jadi saksi ahli meringankan terdakwa Baradae. Albert menilai orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya sebuah alat, sehingga ia tak bisa dimintai pertanggungjawaban bahkan harus dibebaskan. Awalnya tim kuasa hukum Baradae bertanya kepada Albert mengenai perintah melakukan suatu tindak pidana apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Menurutnya menyuruh melakukan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilakukan oleh seseorang. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini Baradae tak bisa dimintai pertanggungjawaban. Ia menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya sebuah alat. Artinya Baradae yang memang diperintah oleh Ferdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Dijelaskannya bawahan sejatinya tak melakukan sebuah kesalahan. Dirinya juga tak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Kuasa hukum Baradae lantas bertanya apakah orang yang menerima perintah atasan dapat dipidanakan. Albert kemudian memaparkan dua alasan. Pertama, Albert menyebut bukti-bukti keterlibatan penerima perintah harus diungkap secara gamblang. Bukti ini harus mempunyai kekuatan yang meyakinkan. Kedua, menurut Albert, hakim tak boleh menjatuhkan hukuman apabila dua alat bukti tak dijabarkan. Selain itu, tak ada keyakinan bahwa terjadi suatu peristiwa pidana. Dengan begitu, dalam keraguan-raguan, hakim harus membebaskan terdakwa. Majelis izin jaksa penuntut umum. Waktu tersisa 3 menit lagi. Ya, satu pertanyaan terakhir, Majelis. Setelah menguraikan seluruh penjelasan yang ada, maka apabila masih terdapat keraguan mengenai elemen melawan hukum dalam pelaksanaan perintah jabatan tersebut,
bisa dihapuskan dan apakah si penerima perintah yang melakukan perbuatan itu dapat dipersalahkan atau tidak? Bagaimana hukum pidana dan hukum acara pidana memandang hal ini? Jadi ada dua jawaban yang saya akan sampaikan dengan singkat, mohon izin majelis. Yang pertama, sesuai adagium in criminalibus beden esse luce clariores. Dalam hukum pidana itu bukti-bukti harus seterang cahaya. Artinya memang harus betul-betul memiliki suatu kekuatan pembuktian yang bersifat meyakinkan hakim. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau bicara tentang pasal 183 KUHP yang dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada dua alat bukti dan disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwalah yang betul-betul melakukannya. Pasal 183 ini dirumuskan secara negatif bahwa izin yang mulia hakim tidak boleh. Nah berarti memang berlakulah adagium in dubio pro reo, bukan in dubio pro lege fori. Artinya dalam keraguan-raguan hakim harus membebaskan terdakwa. Demikian majelis. Terima kasih majelis, cukup dari kami 1 jam. Albert Aris, ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP, menjadi saksi ahli yang dihadirkan Baradae di sidang lanjutannya pada Rabu 28 Desember 2022. Dalam kesempatannya kali ini, Albert menyampaikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya merupakan alat, sehingga orang itu disebut Albert tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal itu diungkapkan Albert Aris saat ditanya oleh tim kuasa hukum Baradae. Mereka menanyakan terkait perintah melakukan suatu tindak pidana, apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini adalah Baradae tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, sebab orang yang diperintahkan tersebut tidak sesungguhnya ingin melakukannya. Maka dari itu, orang itu bebas dari segala tanggung jawab. Albert menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya merupakan alat. Artinya, Baradae yang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Lebih lanjut, tim kuasa hukum Baradae kemudian mempertanyakan bagaimana kedudukan seorang bawahan dalam sebuah kasus pidana jika diperintah melakukan suatu penembakan. Albert mengatakan bawahan tersebut sejatinya tidak melakukan sebuah kesalahan. Bawahan itu juga tidak memiliki kesengajaan dan kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana. Sementara itu, Albert Aris mengaku datang menjadi saksi ahli pro deo atau pro bono, yakni saksi tanpa bayaran, yang melakukan hal tersebut demi alasan kemanusiaan. Albert merasa dirinya sebagai akademisi dan praktisi menjadi tergerak saat melihat Baradae bersedia berkata jujur dan mengakui kesalahannya. Jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niat strafbar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelijk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, majelis mohon izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi. Diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan
atau ditaati oleh. Seorang ahli hukum meyakini jika pembunuhan Brigadir J telah direncanakan sejak di Magelang, Jawa Tengah. Bahkan hal itu telah diendus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani kasus ini. Ahli hukum pidana ini ialah Aan Widiarto dari Universitas Brawijaya. Hal ini dibuktikan dari ikut sertanya ajudan dan ART Verdi Sambo yang bertugas di Magelang pengantar Putri Chandrawati ke Jakarta. Ia sebelumnya sempat mempertanyakan penyitaan senjata api milik Brigadir J oleh terdakwa Ricky Rizal atau Bribka RR saat mereka masih di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022. Meski telah diamankan, senjata tersebut muncul lagi di TKP pembunuhan Brigadir J. Bahkan digunakan oleh Verdi Sambo untuk menembak dinding setelah insiden terjadi sehari kemudian. Aan kemudian menyoroti adanya kejanggalan dan indikasi perencanaan yang mungkin telah mulai dieksekusi sejak masih berada di Magelang. Dirinya juga meyakini jika hakim sudah menaruh curiga terhadap perencanaan pembunuhan tersebut. Hal ini ditunjukkan saat hakim bertanya kepada Putri Chandrawati apakah Kuatmaruf saat itu diminta ke Jakarta. Putri lantas menjawab bahwa Kuat tak disuruh. Hakim kemudian kembali mencecarnya dengan bertanya jika Kuat tak diminta ke Jakarta, mengapa dirinya yang menyetir. Dari fakta tersebut, Aan mempertanyakan pemindahan posisi Bribka RR dan Kuatmaruf dari Magelang ke Jakarta. Padahal keduanya seharusnya ditempatkan di Magelang bukan Jakarta. Diduga hal ini ada keterkaitan dengan skenario Verdi Sambo yang kemudian menyeret puluhan aparat Polri untuk melakukan rekayasa. Terima kasih. Jika suatu perbuatan pidana seseorang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah hukum pidana memungkinkan adanya pengecualian atau alasan penghapus pidana? Tolong dijelaskan, Saudara. Baik, apabila kita merujuk pada buku 1 KUHP yang saat ini masih berlaku, pada bab 3 ada alasan-alasan yang bisa mengecualikan, menambah, atau mengurangi pidana. Mulai dari pasal 44 sampai dengan 51. 44 ini adalah dirumuskan secara negatif, antur kening fatsbarhet, ketika seorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada terganggu pada pertumbuhan jiwanya atau karena penyakit. Geberki ke onwitkeling atau zikkelik storing. Kemudian kalau kita beranjak ke pasal 48, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmah atau keadaan darurat noodtoestand itu juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikutnya dalam pasal 49 kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa atau notwear dan notwear excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketika seorang melakukan self defense, pembelaan dirinya ada ancaman seketika yang melawan hukum, yang mengancam harta benda atau kesusilaan atau bahkan nyawa dia, maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa. Jadi 48 terpaksa, 49 terpaksa, dan pasal 51 yang terakhir tentang perintah jabatan atau amtelk bevel adalah seseorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Demikian. Terima kasih. Bagaimana substansi dan makna dari ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan amtelk bevel sebagai salah satu alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar? Ya,
Jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niat strafbar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelijk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh mereka. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Terima kasih. Ya. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, nah, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau uit looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia dapat
apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana? Atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah anturkening vatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikik ontwikkeling atau zikkelik storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitloker atau pihak yang menggerakkan? Jadi kalau bicara tentang uitloker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Don Plehen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara Don Plehen dan juga uitlooking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya. Jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau uitlooking saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan, dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja, atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya. Jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sudah sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, pembunuhan berencana ya, berarti ada doodslag dan ada moord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat?
Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang yang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki, itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerak ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Pertanyaan saya berikutnya mengenai keterangan ahli poligraf. Jadi dalam persidangan yang lalu, persidangan ini menghadirkan ahli poligraf untuk menyampaikan keterangannya ya, soal keahliannya dalam membaca hasil pemeriksaan lie detector. Nah, bagaimana pendapat saudara ahli dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli poligraf? Mohon penjelasannya. Poligraf ini untuk ini ya apa? Ahli dalam membaca pemeriksaan lie detector. Oh baik, lie detector. Jadi gini, memang kalau kita lihat, KUHP itu membedakan antara barang bukti dengan alat bukti. Barang bukti diatur di pasal 39 KUHP, alat bukti diatur di 184 KUHP yang limitatif ya. Ada saksi, surat ahli petunjuk keterangan terdakwa gitu ya. Nah, ketika ada metode-metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam KUHP, karena prinsip hukum acara itu adalah limitatif dan imperatif, kan terbatas dan memaksa. Dan kita ketahui bahwa KUHP ini dari tahun 81 tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi dan sebagainya. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Ya kan? Tapi saya perlu tegaskan bahwa petunjuk yang merupakan aksesoar evidence itu tidak bisa mendapatkannya dari alat bukti ahli, hanya dari surat, saksi, dan keterangan terdakwa. Tapi kedudukan yang sudah dibunyikan tadi itu memiliki kekuatan pembuktian atau bawis kerah ya sebagai alat bukti yang sah. Terima kasih Saudara ahli. Pertanyaan selanjutnya mengenai asas unus testis nullus testis atau satu saksi bukan saksi. Bagaimana ahli memandang asas yang tadi saya sebutkan jika ada klaim yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan minimum pembuktian? Mohon ahli jelaskan. Iya, jadi bicara tentang objektivitas dari keabsahan keterangan saksi, yang pertama adalah keterangan itu diberikan di muka persidangan. Yang kedua di bawah sumpah. Yang ketiga tidak mesti mengenai apa yang dia lihat, didengar dan diketahui. Ini adalah konsekuensi dari putusan MK tentang pengujian pasal 185 KUHP. Nah, jadi memang tidak mudah memahami asas unus testis nullus testis, tetapi siang hari ini izinkan saya menyampaikan tanpa bermaksud menggurui. Terkadang ada kekeliruan dalam memaknai asas itu. Bahwa ketika satu saksi itu hanya ada satu orang, dia tidak cukup membuktikan. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, keterangan satu saksi itu yang disertai dengan alat bukti sah lainnya, itu sudah memenuhi ketentuan bawis minimum atau ketentuan minimum pembuktian. Masalah itu berharga atau tidak, berkualitas atau tidak, itu merupakan otoritatif hakim. Jadi bahkan kalau menurut mentor saya, Opung Victor Huta Barat, moga-moga menonton juga, beliau seorang hakim, beliau mentor saya, izin majelis, saya ngomongnya ketaharu karena beliau mengajarkan saya cukup lama. Bahkan keterangan 2 orang saksi pun cukup untuk membuktikan. Dan tadi satu saksi plus alat bukti yang lainnya itu juga cukup untuk memenuhi ketentuan minimal pembuktian atau bawis minimum. Baik, saudara ahli, saya sampai pada pertanyaan saya yang terakhir melanjutkan yang tadi ya. Jadi jika demikian dalam hukum acara pidana mana yang lebih penting? Kualitas keterangan saksi atau kuantitas? Mohon ahli jelaskan. Ya, mau 1000 bukti atau 1000 alat bukti. Kalau hakim tidak teryakinkan maka semua akan sia-sia. Karena yang dianut dalam KUHP adalah negatif wetelek bawis teori. 2 alat bukti disertai dengan keyakinan hakim. Nah, ini konteksnya adalah yang penting berarti kualitas bukan sekedar kuantitas.
bagaimana apakah keterangan saksi itu memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lainnya atau persesuaian dengan keterangan saksi lainnya meskipun berdiri sendiri, dan juga kualitas, kesusilaan, tata cara hidup saksi yang memungkinkan dia memberikan alasan dalam memberikan keterangan saksi dan yang membuat keterangan itu dapat dipercaya ketika diperdengarkan di muka persidangan yang mulia. Demikian. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Selesai terlibat kasus penembakan Brigadir Yosua, Baradae disebut terlihat dalam kondisi cemas. Hal ini disampaikan ahli psikologi klinik Liza Mariali Zapri saat dihadirkan pihak Baradae untuk meringankan dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember. Liza juga mengungkap kondisi pertama Baradae saat bertemu dirinya. Diketahui Liza telah mendampingi Baradae sejak Agustus 2022 lalu atas permintaan kuasa hukum Eliezer Roni Talapesi. Richard tak banyak melakukan kontak mata saat pertama kali bertemu dengan ahli psikologi. Ia menilai kondisi Baradae saat itu sangat cemas hingga tak banyak melakukan kontak mata. Dia lebih banyak menunduk dan mainin tangan. Tak hanya itu, suara Baradae cenderung pelan saat menjawab pertanyaan dari Liza. Meski demikian, kata Liza, Baradae tetap mampu menceritakan hal-hal terjadi secara runtut. Liza juga menjelaskan bahwa kondisi Baradae jauh lebih tenang setelah beberapa pertemuan berikutnya. Terlebih setelah Baradae sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk diketahui, Baradae merupakan orang yang membongkar kasus meninggalnya Brigadir J di rumah dinas ex-Kadipropam Polri Verdi Sambo. Mengingat pada awal kasus ini bergulir, skenario yang beredar ialah Brigadir J meninggal dalam baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Verdi Sambo. Namun seiring berjalannya waktu dan penyelidikan, diketahui bahwa skenario karangan Verdi Sambo tersebut rupanya palsu atau tidak benar. Baradae juga mengungkapkan bahwa Brigadir J meninggal dunia setelah ditembak atas perintah Verdi Sambo. Motif pembunuhan berencana Brigadir J pun masih terus didalami. Lebih lanjut, Liza menyatakan bahwa hasil asesmen Baradae menunjukkan bahwa ajudan Verdi Sambo itu memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Liza mengaku bahwa hasil tersebut didapat setelah ia melakukan observasi dan wawancara dengan Baradae serta orang tuanya. Liza mengatakan bahwa keterangan yang diberikan Baradae dan orang tuanya kurang lebih sama. Dengan Richard itu pada tanggal 15 Agustus 2022, setelah ada permintaan dari para penasihat hukum, pada saat pertama kali bertemu itu memang kondisinya masih sangat, menurut pengamatan psikologi klinis yang dilakukan, kondisinya masih sangat cemas. Dia banyak sekali mainin tangan, kemudian menjaga tidak ada kontak mata. Setelah itu suaranya volumenya pelan sekali pada yang pertemuan pertama itu. Tapi walaupun pelan, Richard masih mampu untuk mengelaborasi pertanyaan, kemudian menceritakan secara runut juga apa yang terjadi kepadanya. Itu pertemuan pertama. Tapi seiring dengan kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya, apalagi setelah Richard didampingi oleh LPSK, itu dia kondisi jauh lebih tenang, kemudian lebih bisa kontak mata, lebih santai, lebih bisa untuk tektokannya itu lebih enak. Tapi sempat mengalami sedikit, menurut pengamatan observasi saya, sempat mengalami down sedikit setelah rekonstruksi ya, kalau nggak salah pada saat itu. Sehingga pada saat itu kita juga kembali melakukan terapi untuk membantu dia lebih rileks. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Terima kasih. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja.
Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau with looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, Qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah anturkening vatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikik ontological atau psychic storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitlooker atau pihak yang menggerakkan? Ya, jadi kalau bicara tentang uitlooker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif.
Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Don Plehen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara Don Plehen dan juga Wittluking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya. Jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau Wittluking saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Baik. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya, jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sudah sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, pembunuhan berencana ya, berarti ada Doodslag dan ada Moord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikehendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerak ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Selanjutnya saya pindah ke terdakwa. Bagaimana tanggapan terdakwa atas keterangan saksi ini? Saya tidak memiliki tanggapan yang mulia. Mohon izin. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Albert Aris. Terima kasih banyak karena sudah hadir dan memberikan kesaksian di dalam persidangan ini. Semoga Tuhan membalas berkat kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih yang mulia, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran saksi dan telah memberikan keterangan di sini. Mau menyerahkan? Oke. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini rancangan KUHP yang diserahkan. Jadi saudara jaksa penuntut umum juga meminta ini. KUHP baru. Ya. Baik, terima kasih saksi atas kehadirannya. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Ya, terima kasih. Awas. Baik, silakan pindah tempat duduk saudara terdakwa. Pada saudara penasihat hukum, sudah cukup saksinya? Dari kami sudah cukup, yang mulia. Baik, maka kita tunda persidangan ini hari Kamis yang minggu depan
dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Ya, hari Kamis yang akan datang, saudara penasihat hukum. Baik, mulia. Baik, saudara terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 798 Pit B 2022 atas nama Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Ahli hukum pidana yang dihadirkan Verdi Sambo berubah menjadi netral setelah menjelaskan peran justice kolaborator. Diketahui ahli hukum pidana dari Universitas Andalas, Elwi Daniel, dihadirkan untuk meringankan hukuman Verdi Sambo dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember 2022. Ia mengatakan bahwa status justice kolaborator bisa meringankan hukuman terdakwa. Dalam kasus ini, Richard Eliezer Budiang Lumiu diketahui merupakan justice kolaborator. Padahal sejatinya dalam kesaksiannya itu, Elwi Daniel harusnya menjadi saksi yang meringankan Verdi Sambo, bukan Baradae. Kenetralan Elwi Daniel itu berawal saat jaksa penuntut umum soal alat bukti dan kesaksian justice kolaborator. Kemudian JPU pun menanyakan soal nilai dari kesaksian seorang justice kolaborator. Elwi menjawab bahwa untuk melihat kualitas dari CJ dapat merujuk pada undang-undang. Meski demikian, ia menilai status JC dari terdakwa kualitas kesaksiannya sama dengan saksi-saksi terdakwa lain. Sementara itu, Elwi juga membenarkan jika terdakwa memiliki status justice kolaborator dapat meringankan hukuman. Kemudian JPU pun menanyakan bagaimana caranya seorang justice kolaborator bisa mendapatkan penghargaan secara khusus tersebut. Elwi pun menjawab jika seorang layak sebagai justice kolaborator dipertimbangkan dari LPSK terkait tindak pidana yang mengancam jiwa. Ia juga membenarkan jika LPSK memiliki kewenangan di awal lalu majelis hakim yang menentukan. Sebelumnya, Elwi mengatakan bahwa orang yang disuruh untuk melakukan sebuah tindak pidana masuk kategori sebagai orang yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Alasannya karena orang tersebut hanyalah alat semata dari orang yang menyuruhnya atau pelaku yang mengotaki perbuatan tindak pidana tersebut. Selain itu, menurut dia, kategori yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana meliputi orang dengan gangguan jiwa atau terhadap orang yang melakukan di bawah ancaman. Diketahui Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diduga setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Verdi Sambo soal adanya pelecehan seksual di Magelang. Verdi Sambo kemudian menyusun strategi untuk menghabisi nyawa Brigadir J. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Barada Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana.
Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Proses pembuktian, salah satu keterangan yang dimintakan adalah keterangan terkait saksi pelaku yang direkomendasikan sebagai justice collaborator. Pertanyaan kami kepada saudara ahli, apakah ada perbedaan bobot atau scoring kualitas pembuktian atau keterangan yang disampaikan oleh saksi yang merupakan atau yang mendapat rekomendasi justice collaborator dengan saksi lain yang menyampaikan keterangan juga di persidangan, dan apakah keterangan seorang saksi pelaku yang JC dia boleh berdiri sendiri dan boleh berbeda sama sekali dari keterangan saksi yang lainnya dan tetap menjadi prioritas keterangan yang digunakan. Mohon penjelasan dari saudara ahli. Baik, menurut pendapat saya tidak ada satu aturan pun ya, atau bahkan tidak ada satu pendapat pun dalam doktrin yang ditemukan yang menyatakan bahwa justice kolaborator itu kualitas atau nilai keterangannya sebagai saksi itu berbeda dengan saksi yang bukan sebagai justice kolaborator. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan sekalipun dia adalah justice kolaborator ya, keterangan dia itu sama nilainya dengan keterangan-keterangan saksi yang lain yang bukan justice kolaborator. Apakah wajib dibuktikan juga telah terjadinya akibat? Jadi bukan hanya sifatnya potensial, jadi telah terjadinya akibat yang membahayakan jiwa saksi. Silakan saudara. Baik, mohon izin yang mulia. Karena itu diminta secara eksplisit dalam rumusan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang disebutkan tadi itu, maka saya kira menurut pendapat saya tentu harus dibuktikan keadaan yang telah timbul yang membahayakan kondisi atau keadaan atau jiwa dari si saksi yang bersangkutan. Baru dia bisa diberikan status sebagai justice kolaborator. Ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP Albert Aris dihadirkan menjadi saksi ahli meringankan terdakwa Baradae. Albert menilai orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya sebuah alat, sehingga ia tak bisa dimintai pertanggungjawaban bahkan harus dibebaskan. Awalnya tim kuasa hukum Baradae bertanya kepada Albert mengenai perintah melakukan suatu tindak pidana apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Menurutnya menyuruh melakukan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilakukan oleh seseorang. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini Baradae tak bisa dimintai pertanggungjawaban. Ia menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya sebuah alat. Artinya Baradae yang memang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Dijelaskannya bawahan sejatinya tak melakukan sebuah kesalahan. Dirinya juga tak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Kuasa hukum Baradae lantas bertanya apakah orang yang menerima perintah atasan dapat dipidanakan. Albert kemudian memaparkan dua alasan. Pertama, Albert menyebut bukti-bukti keterlibatan penerima perintah harus diungkap secara gamblang. Bukti ini harus mempunyai kekuatan yang meyakinkan. Kedua, menurut Albert, hakim tak boleh menjatuhkan hukuman apabila dua alat bukti tak dijabarkan. Selain itu, tak ada keyakinan bahwa terjadi suatu peristiwa pidana. Dengan begitu, dalam keraguan-raguan, hakim harus membebaskan terdakwa. Majelis izin jaksa penuntut umum. Waktu tersisa 3 menit lagi. Ya, satu pertanyaan terakhir, majelis. Setelah menguraikan seluruh penjelasan yang ada, maka apabila masih terdapat keraguan mengenai elemen melawan hukum dalam pelaksanaan perintah jabatan tersebut bisa dihapuskan, dan apakah si penerima perintah yang melakukan perbuatan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Bagaimana hukum pidana dan hukum acara pidana memandang hal ini? Jadi ada dua jawaban yang saya akan sampaikan dengan singkat, mohon izin majelis. Yang pertama, sesuai adagium
in criminalibus beden esse luce clariores. Dalam hukum pidana itu bukti-bukti harus seterang cahaya. Artinya memang harus betul-betul memiliki suatu kekuatan pembuktian yang bersifat meyakinkan hakim. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau bicara tentang pasal 183 KUHP yang dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada dua alat bukti dan disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwalah yang betul-betul melakukannya. Pasal 183 ini dirumuskan secara negatif bahwa izin yang mulia hakim tidak boleh. Nah berarti memang berlakulah adagium indubio pro reo, bukan indubio pro lege fori. Artinya dalam keraguan-raguan hakim harus membebaskan terdakwa. Demikian majelis. Terima kasih majelis, cukup dari kami 1 jam. Albert Aris, ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP, menjadi saksi ahli yang dihadirkan Baradae di sidang lanjutannya pada Rabu 28 Desember 2022. Dalam kesempatannya kali ini, Albert menyampaikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya merupakan alat, sehingga orang itu disebut Albert tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal itu diungkapkan Albert Aris saat ditanya oleh tim kuasa hukum Baradae. Mereka menanyakan terkait perintah melakukan suatu tindak pidana, apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini adalah Baradae tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, sebab orang yang diperintahkan tersebut tidak sesungguhnya ingin melakukannya. Maka dari itu, orang itu bebas dari segala tanggung jawab. Albert menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya merupakan alat. Artinya, Baradae yang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Lebih lanjut, tim kuasa hukum Baradae kemudian mempertanyakan bagaimana kedudukan seorang bawahan dalam sebuah kasus pidana jika diperintah melakukan suatu penembakan. Albert mengatakan bawahan tersebut sejatinya tidak melakukan sebuah kesalahan. Bawahan itu juga tidak memiliki kesengajaan dan kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana. Sementara itu, Albert Aris mengaku datang menjadi saksi ahli pro deo atau pro bono, yakni saksi tanpa bayaran. Ia melakukan hal tersebut demi alasan kemanusiaan. Albert merasa dirinya sebagai akademisi dan praktisi menjadi tergerak saat melihat Baradae bersedia berkata jujur dan mengakui kesalahannya. Jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niat strafbar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelijk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, Majelis mohon izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh. Seorang ahli hukum meyakini jika pembunuhan Brigadir J telah direncanakan sejak di Magelang, Jawa Tengah. Bahkan hal itu telah diendus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani kasus ini. Ahli hukum pidana ini ialah Aan Widiarto dari Universitas Brawijaya. Hal ini dibuktikan dari ikut sertanya ajudan dan ART Verdi Sambo yang bertugas di Magelang pengantar Putri Candrawati ke Jakarta. Ia sebelumnya sempat mempertanyakan
membacakan penyitaan senjata api milik Brigadir J oleh terdakwa Ricky Rizal atau Bribka RR saat mereka masih di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022. Meski telah diamankan, senjata tersebut muncul lagi di TKP pembunuhan Brigadir J. Bahkan digunakan oleh Verdi Sambo untuk menembak dinding setelah insiden terjadi sehari kemudian. Aan kemudian menyoroti adanya kejanggalan dan indikasi perencanaan yang mungkin telah mulai dieksekusi sejak masih berada di Magelang. Dirinya juga meyakini jika hakim sudah menaruh curiga terhadap perencanaan pembunuhan tersebut. Hal ini ditunjukkan saat hakim bertanya kepada Putri Chandrawati apakah Kuat Maruf saat itu diminta ke Jakarta. Putri lantas menjawab bahwa Kuat tak disuruh. Hakim kemudian kembali mencecarnya dengan bertanya jika Kuat tak diminta ke Jakarta, mengapa dirinya yang menyetir. Dari fakta tersebut, Aan mempertanyakan pemindahan posisi Bribka RR dan Kuat Maruf dari Magelang ke Jakarta. Padahal keduanya seharusnya ditempatkan di Magelang bukan Jakarta. Diduga hal ini ada keterkaitan dengan skenario Verdi Sambo yang kemudian menyeret puluhan aparat Polri untuk melakukan rekayasa. Terima kasih. Jika suatu perbuatan pidana seseorang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah hukum pidana memungkinkan adanya pengecualian atau alasan penghapus pidana? Tolong dijelaskan, Saudara. Baik, apabila kita merujuk pada buku 1 KUHP yang saat ini masih berlaku, pada bab 3 ada alasan-alasan yang bisa mengecualikan, menambah, atau mengurangi pidana. Mulai dari pasal 44 sampai dengan 51. 44 ini adalah dirumuskan secara negatif, antur kening fatsbarhet, ketika seorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada terganggu pada pertumbuhan jiwanya atau karena penyakit. Geberke ke onwitkeling atau zikkelik storing. Kemudian kalau kita beranjak ke pasal 48, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmah atau keadaan darurat noodtoestand itu juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikutnya dalam pasal 49 kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa atau notwear dan notwear excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketika seorang melakukan self defense, pembelaan dirinya kada ada ancaman seketika yang melawan hukum, yang mengancam harta benda atau kesusilaan atau bahkan nyawa dia, maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa. Jadi 48 terpaksa, 49 terpaksa, dan pasal 51 yang terakhir tentang perintah jabatan atau amtelk bevel adalah seseorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Demikian. Terima kasih. Bagaimana substansi dan makna dari ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan amtelk bevel sebagai salah satu alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar? Ya, jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niet strafbar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau amtelk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari
penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bemmelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh mereka. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Terima kasih. Ya. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, nah, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya, tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau with looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana? Atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, cui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan
tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah anturkening vatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Gebreke ontwikkeling atau ziekelijk storing merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitloker atau pihak yang menggerakkan? Ya. Jadi kalau bicara tentang uitloker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan downplayhen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara downplayhen dan juga uitlooking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya, jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau uitlooking saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan, dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja, atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya. Jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, tindak pembunuhan berencana ya, berarti ada doodslag dan ada moord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang yang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerak ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Pertanyaan saya berikutnya mengenai keterangan ahli poligraf. Jadi dalam persidangan yang lalu
persidangan ini menghadirkan ahli poligraf untuk menyampaikan keterangannya ya, soal keahliannya dalam membaca hasil pemeriksaan lie detector. Nah, bagaimana pendapat saudara ahli dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli poligraf? Mohon penjelasannya. Poligraf ini untuk ini ya apa? Ahli dalam membaca pemeriksaan lie detector. Oh baik, lie detector. Jadi gini, memang kalau kita lihat KUHP itu membedakan antara barang bukti dengan alat bukti. Barang bukti diatur di pasal 39 KUHP, alat bukti diatur di 184 KUHP yang limitatif ya. Ada saksi, surat ahli, petunjuk, keterangan terdakwa gitu ya. Nah, ketika ada metode-metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam KUHP, karena prinsip hukum acara itu adalah limitatif dan imperatif, kan, terbatas dan memaksa. Dan kita ketahui bahwa KUHP ini dari tahun 81 tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi dan sebagainya. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Ya kan? Tapi saya perlu tegaskan bahwa petunjuk yang merupakan aksesoar evidence itu tidak bisa mendapatkannya dari alat bukti ahli, hanya dari surat, saksi, dan keterangan terdakwa. Tapi kedudukan yang sudah dibunyikan tadi itu memiliki kekuatan pembuktian atau bawis kerah ya, sebagai alat bukti yang sah. Terima kasih Saudara ahli. Pertanyaan selanjutnya mengenai asas unus testis nullus testis atau satu saksi bukan saksi. Bagaimana ahli memandang asas yang tadi saya sebutkan jika ada klaim yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan minimum pembuktian? Mohon ahli jelaskan. Iya, jadi bicara tentang objektivitas dari keabsahan keterangan saksi, yang pertama adalah keterangan itu diberikan di muka persidangan. Yang kedua di bawah sumpah. Yang ketiga tidak mesti mengenai apa yang dia lihat, didengar dan diketahui. Ini adalah konsekuensi dari putusan MK tentang pengujian pasal 185 KUHP. Nah, jadi memang tidak mudah memahami asas unus testis nullus testis, tetapi siang hari ini izinkan saya menyampaikan tanpa bermaksud menggurui. Terkadang ada kekeliruan dalam memaknai asas itu, bahwa ketika satu saksi itu hanya ada satu orang, dia tidak cukup membuktikan. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, keterangan satu saksi itu yang disertai dengan alat bukti sah lainnya, itu sudah memenuhi ketentuan bawis minimum atau ketentuan minimum pembuktian. Masalah itu berharga atau tidak, berkualitas atau tidak, itu merupakan otoritatif hakim. Jadi bahkan kalau menurut mentor saya, Opung Victor Huta Barat, moga-moga menonton juga, beliau seorang hakim, beliau mentor saya, izin majelis, saya ngomongnya terharu karena beliau mengajarkan saya cukup lama. Bahkan keterangan dua orang saksi pun cukup untuk membuktikan. Dan tadi satu saksi plus alat bukti yang lainnya itu juga cukup untuk memenuhi ketentuan minimal pembuktian atau bawis minimum. Baik, saudara ahli, saya sampai pada pertanyaan saya yang terakhir melanjutkan yang tadi ya. Jadi jika demikian dalam hukum acara pidana mana yang lebih penting? Kualitas keterangan saksi atau kuantitas? Mohon ahli jelaskan. Ya, mau 1000 bukti atau 1000 alat bukti, kalau hakim tidak teryakinkan maka semua akan sia-sia. Karena yang dianut dalam KUHP adalah negatif wetelek bawis teori. 2 alat bukti disertai dengan keyakinan hakim. Nah, ini konteksnya adalah yang penting berarti kualitas, bukan sekedar kuantitas. Bagaimana, apakah keterangan saksi itu memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lainnya, atau persesuaian dengan keterangan saksi lainnya meskipun berdiri sendiri. Dan juga kualitas, kesusilaan, tata cara hidup saksi yang memungkinkan dia memberikan alasan dalam memberikan keterangan saksi, dan yang membuat keterangan itu dapat dipercaya ketika diperdengarkan di muka persidangan yang mulia. Demikian. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya.
Kita menuju informasi pertama Tribuners. Selesai terlibat kasus penembakan Brigadir Yosua, Baradae disebut terlihat dalam kondisi cemas. Hal ini disampaikan ahli psikologi klinik Liza Mariali Zapri saat dihadirkan pihak Baradae untuk meringankan dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember. Liza juga mengungkap kondisi pertama Baradae saat bertemu dirinya. Diketahui Liza telah mendampingi Baradae sejak Agustus 2022 lalu atas permintaan kuasa hukum Eliezer Roni Talapesi. Richard tak banyak melakukan kontak mata saat pertama kali bertemu dengan ahli psikologi. Ia menilai kondisi Baradae saat itu sangat cemas hingga tak banyak melakukan kontak mata. Dia lebih banyak menunduk dan mainin tangan. Tak hanya itu, suara Baradae cenderung pelan saat menjawab pertanyaan dari Liza. Meski demikian, kata Liza, Baradae tetap mampu menceritakan hal-hal terjadi secara runtut. Liza juga menjelaskan bahwa kondisi Baradae jauh lebih tenang setelah beberapa pertemuan berikutnya. Terlebih setelah Baradae sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk diketahui, Baradae merupakan orang yang membongkar kasus meninggalnya Brigadir J di rumah dinas ex-Kadipropam Polri Verdi Sambo. Mengingat pada awal kasus ini bergulir, skenario yang beredar ialah Brigadir J meninggal dalam baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Verdi Sambo. Namun seiring berjalannya waktu dan penyelidikan, diketahui bahwa skenario karangan Verdi Sambo tersebut rupanya palsu atau tidak benar. Baradae juga mengungkapkan bahwa Brigadir J meninggal dunia setelah ditembak atas perintah Verdi Sambo. Motif pembunuhan berencana Brigadir J pun masih terus didalami. Lebih lanjut, Liza menyatakan bahwa hasil asesmen Baradae menunjukkan bahwa ajudan Verdi Sambo itu memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Liza mengaku bahwa hasil tersebut didapat setelah ia melakukan observasi dan wawancara dengan Baradae serta orang tuanya. Liza mengatakan bahwa keterangan yang diberikan Baradae dan orang tuanya kurang lebih sama. Dengan Richard itu pada tanggal 15 Agustus 2022, setelah ada permintaan dari para penasihat hukum, pada saat pertama kali bertemu itu memang kondisinya masih sangat, menurut pengamatan psikologi klinis yang dilakukan, kondisinya masih sangat cemas. Dia banyak sekali mainin tangan, kemudian menjaga tidak ada kontak mata. Setelah itu suaranya volumenya pelan sekali pada yang pertemuan pertama itu. Tapi walaupun pelan, Richard masih mampu untuk mengelaborasi pertanyaan, kemudian menceritakan secara runut juga apa yang terjadi kepadanya. Itu pertemuan pertama. Tapi seiring dengan kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya, apalagi setelah Richard didampingi oleh LPSK, itu dia kondisi jauh lebih tenang, kemudian lebih bisa kontak mata, lebih santai, lebih bisa untuk tektokannya tuh lebih enak. Tapi sempat mengalami sedikit, menurut pengamatan observasi saya, sempat mengalami down sedikit setelah rekonstruksi ya, kalau nggak salah pada saat itu. Sehingga pada saat itu kita juga kembali melakukan terapi untuk membantu dia lebih rileks. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Terima kasih. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau with looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan
tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana? Atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, Qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja? Atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah anturkening vatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikik ontobikoling atau ziklik storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitloker atau pihak yang menggerakkan? Ya, jadi kalau bicara tentang uitloker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini, dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan downplayhan, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara downplayhan dan juga with looking.
Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya, jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau withdrawing saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Baik. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan, dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak ya, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya, jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sudah sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, tindak pembunuhan berencana ya, berarti ada dotslah dan ada mord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerak ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Selanjutnya saya pindah ke terdakwa. Bagaimana tanggapan terdakwa atas keterangan saksi ini? Saya tidak memiliki tanggapan yang mulia, mohon izin. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Albert Aris. Terima kasih banyak karena sudah hadir dan memberikan kesaksian di dalam persidangan ini. Semoga Tuhan membalas berkat kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih yang mulia, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran saksi dan telah memberikan keterangan di sini. Mau menyerahkan? Oke. Silakan, silakan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini rancangan KUHP yang diserahkan. Jadi saudara jaksa penuntut umum juga meminta ini. KUHP yang baru. Ya. Baik, terima kasih saksi atas kehadirannya. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Ya, terima kasih. Awas. Baik, silakan pindah tempat duduk saudara terdakwa. Pada saudara penasihat hukum, sudah cukup saksinya? Dari kami sudah cukup, yang mulia. Baik, maka kita tunda persidangan ini hari Kamis yang minggu depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Ya, hari Kamis yang akan datang saudara penasihat hukum. Baik, mulia. Baik, saudara terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 798 PIT B 2022 atas nama Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup.
hukum pidana yang dihadirkan Verdi Sambo berubah menjadi netral setelah menjelaskan peran justice kolaborator. Diketahui ahli hukum pidana dari Universitas Andalas, Elwi Daniel, dihadirkan untuk meringankan hukuman Verdi Sambo dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember 2022. Ia mengatakan bahwa status justice kolaborator bisa meringankan hukuman terdakwa. Dalam kasus ini, Richard Eliezer Pudiang Lumiu diketahui merupakan justice kolaborator. Padahal sejatinya dalam kesaksiannya itu, Elwi Daniel harusnya menjadi saksi yang meringankan Verdi Sambo, bukan Baradae. Kenetralan Elwi Daniel itu berawal saat jaksa penuntut umum soal alat bukti dan kesaksian justice kolaborator. Kemudian JPU pun menanyakan soal nilai dari kesaksian seorang justice kolaborator. Elwi menjawab bahwa untuk melihat kualitas dari CJ dapat merujuk pada undang-undang. Meski demikian, ia menilai status JC dari terdakwa kualitas kesaksiannya sama dengan saksi-saksi terdakwa lain. Sementara itu, Elwi juga membenarkan jika terdakwa memiliki status justice kolaborator dapat meringankan hukuman. Kemudian JPU pun menanyakan bagaimana caranya seorang justice kolaborator bisa mendapatkan penghargaan secara khusus tersebut. Elwi pun menjawab jika seorang layak sebagai justice kolaborator dipertimbangkan dari LPSK terkait tindak pidana yang mengancam jiwa. Ia juga membenarkan jika LPSK memiliki kewenangan di awal lalu majelis hakim yang menentukan. Sebelumnya, Elwi mengatakan bahwa orang yang disuruh untuk melakukan sebuah tindak pidana masuk kategori sebagai orang yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Alasannya karena orang tersebut hanyalah alat semata dari orang yang menyuruhnya atau pelaku yang mengetahui perbuatan tindak pidana tersebut. Selain itu, menurut dia, kategori yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana meliputi orang dengan gangguan jiwa atau terhadap orang yang melakukan di bawah ancaman. Diketahui Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diduga setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Verdi Sambo soal adanya pelecehan seksual di Magelang. Verdi Sambo kemudian menyusun strategi untuk menghabisi nyawa Brigadir J. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Barada Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Proses pembuktian, salah satu keterangan yang dimintakan adalah keterangan terkait saksi pelaku yang direkomendasikan sebagai justice collaborator. Pertanyaan kami kepada saudara ahli, apakah ada perbedaan bobot atau scoring kualitas pembuktian atau keterangan yang disampaikan oleh saksi yang merupakan atau yang mendapat rekomendasi justice collaborator dengan saksi lain yang menyampaikan keterangan juga di persidangan, dan apakah keterangan seorang saksi pelaku yang JC dia boleh berdiri sendiri dan boleh berbeda sama sekali dari keterangan saksi yang lainnya dan tetap menjadi prioritas keterangan yang digunakan. Mohon penjelasan dari saudara ahli. Baik, menurut pendapat saya tidak ada satu aturan pun ya, atau bahkan tidak ada satu pendapat pun dalam doktrin yang ditemukan yang menyatakan bahwa justice kolaborator itu kualitas atau nilai keterangannya sebagai saksi itu berbeda dengan saksi yang bukan sebagai justice kolaborator. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan sekalipun dia adalah justice kolaborator, ya, keterangan dia itu sama nilainya dengan keterangan-keterangan saksi yang lain yang bukan justice kolaborator. Apakah wajib dibuktikan juga telah terjadinya akibat? Jadi bukan hanya sifatnya potensial, jadi telah terjadinya akibat yang membahayakan jiwa saksi.
Silakan saudara. Baik, mohon izin yang mulia. Karena itu diminta secara eksplisit dalam rumusan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang disebutkan tadi itu, maka saya kira menurut pendapat saya tentu harus dibuktikan keadaan yang telah timbul yang membahayakan kondisi atau keadaan atau jiwa dari si saksi yang bersangkutan. Baru dia bisa diberikan status sebagai justice kolaborator. Ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP Albert Aris dihadirkan jadi saksi ahli meringankan terdakwa Baradae. Albert menilai orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya sebuah alat, sehingga ia tak bisa dimintai pertanggungjawaban bahkan harus dibebaskan. Awalnya tim kuasa hukum Baradae bertanya kepada Albert mengenai perintah melakukan suatu tindak pidana apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Menurutnya, menyuruh melakukan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilakukan oleh seseorang. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini Baradae tak bisa dimintai pertanggungjawaban. Ia menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya sebuah alat. Artinya Baradae yang memang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Dijelaskannya bawahan sejatinya tak melakukan sebuah kesalahan. Dirinya juga tak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Kuasa hukum Baradae lantas bertanya apakah orang yang menerima perintah atasan dapat dipidanakan. Albert kemudian memaparkan dua alasan. Pertama, Albert menyebut bukti-bukti keterlibatan penerima perintah harus diungkap secara gamblang. Bukti ini harus mempunyai kekuatan yang meyakinkan. Kedua, menurut Albert, hakim tak boleh menjatuhkan hukuman apabila dua alat bukti tak dijabarkan. Selain itu, tak ada keyakinan bahwa terjadi suatu peristiwa pidana. Dengan begitu, dalam keraguan-raguan, hakim harus membebaskan terdakwa. Majelis menyetujui jaksa penuntut umum. Waktu tersisa 3 menit lagi. Ya, satu pertanyaan terakhir, Majelis. Setelah menguraikan seluruh penjelasan yang ada, maka apabila masih terdapat keraguan mengenai elemen melawan hukum dalam pelaksanaan perintah jabatan tersebut bisa dihapuskan, dan apakah si penerima perintah yang melakukan perbuatan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Bagaimana hukum pidana dan hukum acara pidana memandang hal ini? Jadi ada dua jawaban yang saya akan sampaikan dengan singkat, mohon izin majelis. Yang pertama, sesuai adagium in criminalibus beden esse luce clariores. Dalam hukum pidana itu, bukti-bukti harus seterang cahaya. Artinya memang harus betul-betul memiliki suatu kekuatan pembuktian yang bersifat meyakinkan hakim. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau bicara tentang pasal 183 KUHP, yang dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada dua alat bukti dan disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwalah yang betul-betul melakukannya. Pasal 183 ini dirumuskan secara negatif bahwa izin yang mulia hakim tidak boleh. Nah berarti memang berlakulah adagium in dubio pro reo, bukan in dubio pro lege fori. Artinya dalam keraguan-raguan hakim harus membebaskan terdakwa. Demikian majelis. Terima kasih majelis, cukup dari kami 1 jam. Albert Aris, ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP, menjadi saksi ahli yang dihadirkan Baradae di sidang lanjutannya pada Rabu 28 Desember 2022. Dalam kesempatannya kali ini, Albert menyampaikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya merupakan alat, sehingga orang itu disebut Albert tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal itu diungkapkan Albert Aris saat ditanya oleh tim kuasa hukum Baradae. Mereka menanyakan terkait perintah melakukan suatu tindak pidana, apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini adalah Baradae tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, sebab orang yang diperintahkan tersebut tidak sesungguhnya ingin melakukannya. Maka dari itu, orang itu bebas dari segala tanggung jawab. Albert menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya merupakan alat. Artinya, Baradae yang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana.
Lebih lanjut, tim kuasa hukum Baradae kemudian mempertanyakan bagaimana kedudukan seorang bawahan dalam sebuah kasus pidana jika diperintah melakukan suatu penembakan. Albert mengatakan bawahan tersebut sejatinya tidak melakukan sebuah kesalahan. Bawahan itu juga tidak memiliki kesengajaan dan kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana. Sementara itu, Albert Aris mengaku datang menjadi saksi ahli prodeo atau probono, yakni saksi tanpa bayaran. Ia melakukan hal tersebut demi alasan kemanusiaan. Albert merasa dirinya sebagai akademisi dan praktisi menjadi tergerak saat melihat Baradae bersedia berkata jujur dan mengakui kesalahannya. Jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niat strafbar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelijk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh. Seorang ahli hukum meyakini jika pembunuhan Brigadir J telah direncanakan sejak di Magelang, Jawa Tengah. Bahkan hal itu telah diendus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani kasus ini. Ahli hukum pidana ini ialah Aan Widiarto dari Universitas Brawijaya. Hal ini dibuktikan dari ikut sertanya ajudan dan ART Verdi Sambo yang bertugas di Magelang mengantar Putri Chandrawati ke Jakarta. Ia sebelumnya sempat mempertanyakan penyitaan senjata api milik Brigadir J oleh terdakwa Ricky Rizal atau Bribka RR saat mereka masih di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022. Meski telah diamankan, senjata tersebut muncul lagi di TKP pembunuhan Brigadir J. Bahkan digunakan oleh Verdi Sambo untuk menembak dinding setelah insiden terjadi sehari kemudian. Aan kemudian menyoroti adanya kejanggalan dan indikasi perencanaan yang mungkin telah mulai dieksekusi sejak masih berada di Magelang. Dirinya juga meyakini jika hakim sudah menaruh curiga terhadap perencanaan pembunuhan tersebut. Hal ini ditunjukkan saat hakim bertanya kepada Putri Chandrawati apakah Kuat Maruf saat itu diminta ke Jakarta. Putri lantas menjawab bahwa Kuat tak disuruh. Hakim kemudian kembali mencecarnya dengan bertanya jika Kuat tak diminta ke Jakarta, mengapa dirinya yang menyetir. Dari fakta tersebut, Aan mempertanyakan pemindahan posisi Bribka RR dan Kuat Maruf dari Magelang ke Jakarta. Padahal keduanya seharusnya ditempatkan di Magelang bukan Jakarta. Diduga hal ini ada keterkaitan dengan skenario Verdi Sambo yang kemudian menyeret puluhan aparat Polri untuk melakukan rekayasa. Terima kasih. Jika suatu perbuatan pidana seseorang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana,
apakah hukum pidana memungkinkan adanya pengecualian atau alasan penghapus pidana? Tolong dijelaskan, saudara. Baik, apabila kita merujuk pada buku 1 KUHP yang saat ini masih berlaku, pada bab 3 ada alasan-alasan yang bisa mengecualikan, menambah, atau mengurangi pidana. Mulai dari pasal 44 sampai dengan 51. 44 ini adalah dirumuskan secara negatif, antur kening fatsbarhet, ketika seorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada terganggu pada pertumbuhan jiwanya atau karena penyakit. Gebreke onwitkeling atau ziekelijk storing. Kemudian kalau kita beranjak ke pasal 48, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmah atau keadaan darurat noodtoestand itu juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikutnya dalam pasal 49 kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa atau noodwear dan noodwear excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketika seorang melakukan self defense, pembelaan dirinya ada ancaman seketika yang melawan hukum, yang mengancam harta benda atau kesusilaan atau bahkan nyawa dia, maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa. Jadi 48 terpaksa, 49 terpaksa, dan pasal 51 yang terakhir tentang perintah jabatan atau Amtelbevel adalah seseorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Demikian. Terima kasih. Bagaimana substansi dan makna dari ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan Amtelbevel Bevel sebagai salah satu alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar? Ya, jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niet strafbar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau Amtelbevel Bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana, dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh mereka. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Terima kasih. Ya. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau uitlooking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam
perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, Saudara Ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih Saudara Ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana? Atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, Saudara Ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon Saudara Ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan Saudara Ahli. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah antur kening vatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikik ontological atau cyclic storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya Saudara Ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitloker atau pihak yang menggerakkan? Ya, jadi kalau bicara tentang uitloker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini, dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan downplayhan, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan
dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara don't play hand dan juga with looking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya, jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau with looking saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Baik. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan, dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja, atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya. Jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sudah sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, pembunuhan berencana ya, berarti ada doodslag dan ada mord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerak ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Pertanyaan saya berikutnya mengenai keterangan ahli poligraf. Jadi dalam persidangan yang lalu, persidangan ini menghadirkan ahli poligraf untuk menyampaikan keterangannya ya, soal keahliannya dalam membaca hasil pemeriksaan lie detector. Nah, bagaimana pendapat saudara ahli dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli poligraf? Mohon penjelasannya. Poligraf ini untuk ini ya apa? Ahli dalam membaca pemeriksaan lie detector. Oh baik, lie detector. Jadi gini, memang kalau kita lihat, KUHP itu membedakan antara barang bukti dengan alat bukti. Barang bukti diatur di pasal 39 KUHP, alat bukti diatur di 184 KUHP yang limitatif ya, ada saksi, surat ahli petunjuk keterangan terdakwa gitu ya. Nah, ketika ada metode-metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam KUHP, karena prinsip hukum acara itu adalah limitatif dan imperatif, kan terbatas dan memaksa. Dan kita ketahui bahwa KUHP ini dari tahun 81 tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi dan sebagainya. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Ya kan? Tapi saya perlu tegaskan bahwa petunjuk yang merupakan aksesoar evidence itu tidak bisa mendapatkannya dari alat bukti ahli, hanya dari surat, saksi, dan keterangan terdakwa. Tapi kedudukan yang sudah dibunyikan tadi itu memiliki kekuatan pembuktian atau bawis kerah ya, sebagai alat bukti yang sah. Terima kasih Saudara ahli. Pertanyaan selanjutnya mengenai asas unus testis nullus testis atau satu saksi bukan saksi. Bagaimana ahli memandang asas yang tadi saya sebutkan jika ada klaim yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan minimum pembuktian? Mohon ahli jelaskan.
Iya, jadi bicara tentang objektivitas dari keabsahan keterangan saksi, yang pertama adalah keterangan itu diberikan di muka persidangan. Yang kedua di bawah sumpah. Yang ketiga tidak mesti mengenai apa yang dia lihat, didengar dan diketahui. Ini adalah konsekuensi dari putusan MK tentang pengujian pasal 145 KUHP. Nah, jadi memang tidak mudah memahami asas unus testis, tetapi siang hari ini izinkan saya menyampaikan tanpa bermaksud menggurui. Terkadang ada kekeliruan dalam memaknai asas itu. Bahwa ketika satu saksi itu hanya ada satu orang, dia tidak cukup membuktikan. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, keterangan satu saksi itu yang disertai dengan alat bukti sah lainnya, itu sudah memenuhi ketentuan bawis minimum atau ketentuan minimal pembuktian. Masalah itu berharga atau tidak, berkualitas atau tidak, itu merupakan otoritatif hakim. Jadi bahkan kalau menurut mentor saya, Opung Victor Huta Barat, moga-moga menonton juga, beliau seorang hakim, beliau mentor saya, izin majelis, saya ngomongnya ketaharu karena beliau mengajarkan saya cukup lama. Bahkan keterangan 2 orang saksi pun cukup untuk membuktikan. Dan tadi satu saksi plus alat bukti yang lainnya itu juga cukup untuk memenuhi ketentuan minimal pembuktian atau bawis minimum. Baik, saudara ahli, saya sampai pada pertanyaan saya yang terakhir melanjutkan yang tadi ya. Jadi jika demikian, dalam hukum acara pidana mana yang lebih penting? Kualitas keterangan saksi atau kuantitas? Mohon ahli jelaskan. Ya, mau 1000 bukti atau 1000 alat bukti. Kalau hakim tidak teryakinkan, maka semua akan sia-sia. Karena yang dianut dalam KUHP adalah negatif wetelek bewis teori. 2 alat bukti disertai dengan keyakinan hakim. Nah, ini konteksnya adalah yang penting berarti kualitas, bukan sekedar kuantitas. Bagaimana, apakah keterangan saksi itu memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lainnya, atau persesuaian dengan keterangan saksi lainnya meskipun berdiri sendiri. Dan juga kualitas, kesusilaan, tata cara hidup saksi yang memungkinkan dia memberikan alasan dalam memberikan keterangan saksi, dan yang membuat keterangan itu dapat dipercaya ketika diperdengarkan di muka persidangan yang mulia. Demikian. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Selesai terlibat kasus penembakan Brigadir Yosua, Baradae disebut terlihat dalam kondisi cemas. Hal ini disampaikan ahli psikologi klinik Liza Mariali Zapri saat dihadirkan pihak Baradae untuk meringankan dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember. Liza juga mengungkap kondisi pertama Baradae saat bertemu dirinya. Diketahui Liza telah mendampingi Baradae sejak Agustus 2022 lalu atas permintaan kuasa hukum Eliezer Roni Talapesi. Richard tak banyak melakukan kontak mata saat pertama kali bertemu dengan ahli psikologi. Ia menilai kondisi Baradae saat itu sangat cemas hingga tak banyak melakukan kontak mata. Dia lebih banyak menunduk dan mainin tangan. Tak hanya itu, suara Baradae cenderung pelan saat menjawab pertanyaan dari Liza. Meski demikian, kata Liza, Baradae tetap mampu menceritakan hal-hal terjadi secara runtut. Liza juga menjelaskan bahwa kondisi Baradae jauh lebih tenang setelah beberapa pertemuan berikutnya. Terlebih setelah Baradae sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk diketahui, Baradae merupakan orang yang membongkar kasus meninggalnya Brigadir J di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Mengingat pada awal kasus ini bergulir, skenario yang beredar ialah Brigadir J meninggal dalam baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Verdi Sambo. Namun seiring berjalannya waktu dan penyelidikan, diketahui bahwa skenario karangan Verdi Sambo tersebut rupanya palsu atau tidak benar. Baradae juga mengungkapkan bahwa Brigadir J meninggal dunia setelah ditembak atas perintah Verdi Sambo. Motif pembunuhan berencana Brigadir J pun masih terus didalami. Lebih lanjut, Liza menyatakan bahwa hasil asesmen Baradae menunjukkan bahwa ajudan Verdi Sambo itu memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Liza mengaku bahwa hasil tersebut didapat setelah ia melakukan observasi dan wawancara dengan Baradae serta orang tuanya. Liza mengatakan bahwa keterangan yang diberikan Baradae dan orang tuanya kurang lebih sama.
dengan Richard itu pada tanggal 15 Agustus 2022 setelah ada permintaan dari para penasihat hukum. Pada saat pertama kali bertemu itu memang kondisinya masih sangat, menurut pengamatan psikologi klinis yang dilakukan, kondisinya masih sangat cemas. Dia banyak sekali mainin tangan, kemudian menjaga tidak ada kontak mata. Setelah itu suaranya, volumenya pelan sekali pada yang pertemuan pertama itu. Tapi walaupun pelan, Richard masih mampu untuk mengelaborasi pertanyaan, kemudian menceritakan secara runut juga apa yang terjadi kepadanya. Itu pertemuan pertama. Tapi seiring dengan kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya, apalagi setelah Richard didampingi oleh LPSK, itu dia kondisi jauh lebih tenang, kemudian lebih bisa kontak mata, lebih santai, lebih bisa untuk tektokannya tuh lebih enak. Tapi sempat mengalami sedikit, menurut pengamatan observasi saya, sempat mengalami down sedikit setelah rekonstruksi ya, kalau nggak salah pada saat itu. Sehingga pada saat itu kita juga kembali melakukan terapi untuk membantu dia lebih rileks. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Terima kasih. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau with looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut?
Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, cui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara ahli. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah antur kening vatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Gebreke ontwikkeling atau ziekelijk storing merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Baik. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitloker atau pihak yang menggerakkan? Ya. Jadi kalau bicara tentang uitloker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini, dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan downplayhen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara downplayhen dan juga uitlooking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya. Jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau uitlooking saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Baik. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan, dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya, jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sudah sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, tindak pembunuhan berencana ya, berarti ada doodslag dan ada moord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat
baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikendaki, itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerak ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Selanjutnya saya pindah ke terdakwa. Bagaimana tanggapan terdakwa atas keterangan saksi ini? Saya tidak memiliki tanggapan yang mulia. Mohon izin. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Albert Aris. Terima kasih banyak karena sudah hadir dan memberikan kesaksian di dalam persidangan ini. Semoga Tuhan membalas berkat kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih yang mulia, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran saksi dan telah memberikan keterangan di sini. Mau menyerahkan? Oke. Silakan, silakan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini rancangan KUHP yang diserahkan. Jadi saudara jaksa penuntut umum juga meminta itu. KUHP baru. Ya. Baik, terima kasih saksi atas kehadirannya. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Ya. Terima kasih. Awas. Baik, silakan pindah tempat duduk saudara terdakwa. Pada saudara penasihat hukum, sudah cukup saksinya? Dari kami sudah cukup, yang mulia. Baik, maka kita tunda persidangan ini hari Kamis yang minggu depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Ya, hari Kamis yang akan datang saudara penasihat hukum. Baik, mulia. Baik, saudara terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 798 Pit B 2022 atas nama Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Ahli hukum pidana yang dihadirkan Verdi Sambo berubah menjadi netral setelah menjelaskan peran justice kolaborator. Diketahui ahli hukum pidana dari Universitas Andalas, Elwi Daniel, dihadirkan untuk meringankan hukuman Verdi Sambo dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember 2022. Ia mengatakan bahwa status justice kolaborator bisa meringankan hukuman terdakwa. Dalam kasus ini, Richard Eliezer Budiang Lumiu diketahui merupakan justice kolaborator. Padahal sejatinya dalam kesaksiannya itu, Elwi Daniel harusnya menjadi saksi yang meringankan Verdi Sambo, bukan Baradae.
Kenetralan Elwi Daniel itu berawal saat jaksa penuntut umum soal alat bukti dan kesaksian justice kolaborator. Kemudian JPU pun menanyakan soal nilai dari kesaksian seorang justice kolaborator. Elwi menjawab bahwa untuk melihat kualitas dari CJ dapat merujuk pada undang-undang. Meski demikian, ia menilai status JC dari terdakwa kualitas kesaksiannya sama dengan saksi-saksi terdakwa lain. Sementara itu, Elwi juga membenarkan jika terdakwa memiliki status justice kolaborator dapat meringankan hukuman. Kemudian JPU pun menanyakan bagaimana caranya seorang justice kolaborator bisa mendapatkan penghargaan secara khusus tersebut. Elwi pun menjawab jika seorang layak sebagai justice kolaborator dipertimbangkan dari LPSK terkait tindak pidana yang mengancam jiwa. Ia juga membenarkan jika LPSK memiliki kewenangan di awal lalu majelis hakim yang menentukan. Sebelumnya, Elwi mengatakan bahwa orang yang disuruh untuk melakukan sebuah tindak pidana masuk kategori sebagai orang yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Alasannya karena orang tersebut hanyalah alat semata dari orang yang menyuruhnya atau pelaku yang mengotaki perbuatan tindak pidana tersebut. Selain itu, menurut dia, kategori yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana meliputi orang dengan gangguan jiwa atau terhadap orang yang melakukan di bawah ancaman. Diketahui Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diduga setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Verdi Sambo soal adanya pelecehan seksual di Magelang. Verdi Sambo kemudian menyusun strategi untuk menghabisi nyawa Brigadir J. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Barada Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Proses pembuktian, salah satu keterangan yang dimintakan adalah keterangan terkait saksi pelaku yang direkomendasikan sebagai justice collaborator. Pertanyaan kami kepada saudara ahli, apakah ada perbedaan bobot atau scoring kualitas pembuktian atau keterangan yang disampaikan oleh saksi yang merupakan atau yang mendapat rekomendasi justice collaborator dengan saksi lain yang menyampaikan keterangan juga di persidangan, dan apakah keterangan seorang saksi pelaku yang JC dia boleh berdiri sendiri dan boleh berbeda sama sekali dari keterangan saksi yang lainnya dan tetap menjadi prioritas keterangan yang digunakan. Mohon penjelasan dari saudara ahli. Baik, menurut pendapat saya tidak ada satu aturan pun ya, atau bahkan tidak ada satu pendapat pun dalam doktrin yang ditemukan yang menyatakan bahwa justice kolaborator itu kualitas atau nilai keterangannya sebagai saksi itu berbeda dengan saksi yang bukan sebagai justice kolaborator. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan sekalipun dia adalah justice kolaborator, ya, keterangan dia itu sama nilainya dengan keterangan-keterangan saksi yang lain yang bukan justice kolaborator. Apakah wajib dibuktikan juga telah terjadinya akibat? Jadi bukan hanya sifatnya potensial, jadi telah terjadinya akibat yang membahayakan jiwa saksi. Silakan saudara. Baik, mohon izin yang mulia. Karena itu diminta secara eksplisit dalam rumusan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang disebutkan tadi itu, maka saya kira menurut pendapat saya tentu harus dibuktikan keadaan yang telah timbul yang membahayakan kondisi atau keadaan atau jiwa dari si saksi yang bersangkutan. Baru dia bisa diberikan status sebagai justice kolaborator.
Ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP Albert Aris dihadirkan menjadi saksi ahli meringankan terdakwa Baradae. Albert menilai orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya sebuah alat, sehingga ia tak bisa dimintai pertanggungjawaban bahkan harus dibebaskan. Awalnya tim kuasa hukum Baradae bertanya kepada Albert mengenai perintah melakukan suatu tindak pidana apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Menurutnya, menyuruh melakukan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilakukan oleh seseorang. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini Baradae tak bisa dimintai pertanggungjawaban. Ia menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya sebuah alat. Artinya, Baradae yang memang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Dijelaskannya, bawahan sejatinya tak melakukan sebuah kesalahan. Dirinya juga tak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Kuasa hukum Baradae lantas bertanya apakah orang yang menerima perintah atasan dapat dipidanakan. Albert kemudian memaparkan dua alasan. Pertama, Albert menyebut bukti-bukti keterlibatan penerima perintah harus diungkap secara gamblang. Bukti ini harus mempunyai kekuatan yang meyakinkan. Kedua, menurut Albert, hakim tak boleh menjatuhkan hukuman apabila dua alat bukti tak dijabarkan. Selain itu, tak ada keyakinan bahwa terjadi suatu peristiwa pidana. Dengan begitu, dalam keraguan-raguan, hakim harus membebaskan terdakwa. Majelis izin jaksa penuntut umum. Waktu tersisa 3 menit lagi. Ya, satu pertanyaan terakhir, majelis. Setelah menguraikan seluruh penjelasan yang ada, maka apabila masih terdapat keraguan mengenai elemen melawan hukum dalam pelaksanaan perintah jabatan tersebut bisa dihapuskan, dan apakah si penerima perintah yang melakukan perbuatan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Bagaimana hukum pidana dan hukum acara pidana memandang hal ini? Jadi ada dua jawaban yang saya akan sampaikan dengan singkat, mohon izin majelis. Yang pertama, sesuai adagium in criminalibus beden esse luce clariores. Dalam hukum pidana itu, bukti-bukti harus seterang cahaya. Artinya memang harus betul-betul memiliki suatu kekuatan pembuktian yang bersifat meyakinkan hakim. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau bicara tentang pasal 183 KUHP, yang dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada dua alat bukti dan disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwa lah yang betul-betul melakukannya. Pasal 183 ini dirumuskan secara negatif bahwa izin yang mulia hakim tidak boleh. Nah, berarti memang berlakulah adagium in dubio pro reo, bukan in dubio pro lege fori. Artinya, dalam keraguan-raguan hakim harus membebaskan terdakwa. Demikian majelis. Terima kasih majelis, cukup dari kami 1 jam. Albert Aris, ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP, menjadi saksi ahli yang dihadirkan Baradae di sidang lanjutannya pada Rabu 28 Desember 2022. Dalam kesempatannya kali ini, Albert menyampaikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya merupakan alat, sehingga orang itu disebut Albert tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal itu diungkapkan Albert Aris saat ditanya oleh tim kuasa hukum Baradae. Mereka menanyakan terkait perintah melakukan suatu tindak pidana, apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini adalah Baradae tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, sebab orang yang diperintahkan tersebut tidak sesungguhnya ingin melakukannya. Maka dari itu, orang itu bebas dari segala tanggung jawab. Albert menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya merupakan alat. Artinya, Baradae yang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Lebih lanjut, tim kuasa hukum Baradae kemudian mempertanyakan bagaimana kedudukan seorang bawahan dalam sebuah kasus pidana jika diperintah melakukan suatu penembakan. Albert mengatakan bawahan tersebut sejatinya tidak melakukan sebuah kesalahan. Bawahan itu juga tidak memiliki kesengajaan dan kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana.
Sementara itu, Albert Aris mengaku datang menjadi saksi ahli pro deo atau pro bono, yakni saksi tanpa bayaran. Ia melakukan hal tersebut demi alasan kemanusiaan. Albert merasa dirinya sebagai akademisi dan praktisi menjadi tergerak saat melihat Baradae bersedia berkata jujur dan mengakui kesalahannya. Jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niat strafbar, tidak dipidana orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelijk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh. Seorang ahli hukum meyakini jika pembunuhan Brigadir J telah direncanakan sejak di Magelang, Jawa Tengah. Bahkan hal itu telah diendus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani kasus ini. Ahli hukum pidana ini ialah Aan Widiarto dari Universitas Brawijaya. Hal ini dibuktikan dari ikut sertanya ajudan dan ART Verdi Sambo yang bertugas di Magelang pengantar Putri Chandrawati ke Jakarta. Ia sebelumnya sempat mempertanyakan penyitaan senjata api milik Brigadir J oleh terdakwa Ricky Rizal atau Bribka RR saat mereka masih di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022. Meski telah diamankan, senjata tersebut muncul lagi di TKP pembunuhan Brigadir J. Bahkan digunakan oleh Verdi Sambo untuk menembak dinding setelah insiden terjadi sehari kemudian. Aan kemudian menyoroti adanya kejanggalan dan indikasi perencanaan yang mungkin telah mulai dieksekusi sejak masih berada di Magelang. Dirinya juga meyakini jika hakim sudah menaruh curiga terhadap perencanaan pembunuhan tersebut. Hal ini ditunjukkan saat hakim bertanya kepada Putri Chandrawati apakah Kuatmaruf saat itu diminta ke Jakarta. Putri lantas menjawab bahwa Kuat tak disuruh. Hakim kemudian kembali mencecarnya dengan bertanya jika Kuat tak diminta ke Jakarta, mengapa dirinya yang menyetir. Dari fakta tersebut, Aan mempertanyakan pemindahan posisi Bribka RR dan Kuatmaruf dari Magelang ke Jakarta. Padahal keduanya seharusnya ditempatkan di Magelang bukan Jakarta. Diduga hal ini ada keterkaitan dengan skenario Verdi Sambo yang kemudian menyeret puluhan aparat Polri untuk melakukan rekayasa. Terima kasih. Jika suatu perbuatan pidana seseorang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah hukum pidana memungkinkan adanya pengecualian atau alasan penghapus pidana? Tolong dijelaskan, Saudara. Baik, apabila kita merujuk pada buku 1 KUHP yang saat ini masih berlaku, pada bab 3 ada alasan-alasan yang bisa mengecualikan, menambah, atau mengurangi pidana.
mulai dari pasal 44 sampai dengan 51. 44 ini adalah dirumuskan secara negatif, antur kening fatsbarhet, ketika seorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada terganggu pada pertumbuhan jiwanya atau karena penyakit. Gebreke onwitkeling atau ziekelijk storing. Kemudian kalau kita beranjak ke pasal 48, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmah atau keadaan darurat noodtoestand itu juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikutnya dalam pasal 49 kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa atau noodwear dan noodwear excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketika seorang melakukan self defense, pembelaan dirinya kada ada ancaman seketika yang melawan hukum, yang mengancam harta benda atau kesusilaan atau bahkan nyawa dia, maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa. Jadi 48 terpaksa, 49 terpaksa, dan pasal 51 yang terakhir tentang perintah jabatan atau Amtelbevel adalah seseorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Demikian. Terima kasih. Bagaimana substansi dan makna dari ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan Amtelbevel Bevel sebagai salah satu alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar? Ya, jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niet strafbar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau Amtelbevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh mereka. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Terima kasih. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau uitlooking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah
pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplayer? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana? Atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, cui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara ahli. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah antur kening fatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikik ontological atau cyclic storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Baik. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain, di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitlooker atau pihak yang menggerakkan? Ya. Jadi kalau bicara tentang uitlooker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan downplayhen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara downplayhen dan juga uitlooking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli
jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja, bagaimana pendapat saudara? Iya, jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau withdrawing saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Baik. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak ya, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya, jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sudah sampaikan tergantung dari fakta-fakta. Apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, pembunuhan berencana ya, berarti ada dotslah dan ada mord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerak ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke. Baik, terima kasih saudara ahli. Pertanyaan saya berikutnya mengenai keterangan ahli poligraf. Jadi dalam persidangan yang lalu, persidangan ini menghadirkan ahli poligraf untuk menyampaikan keterangannya ya, soal keahliannya dalam membaca hasil pemeriksaan lie detector. Nah, bagaimana pendapat saudara ahli dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli poligraf? Mohon penjelasannya. Poligraf ini untuk ini ya apa? Ahli dalam membaca pemeriksaan lie detector. Oh baik, lie detector. Jadi gini, memang kalau kita lihat, KUHAP itu membedakan antara barang bukti dengan alat bukti. Barang bukti diatur di pasal 39 KUHAP, alat bukti diatur di 184 KUHAP yang limitatif ya. Ada saksi, surat ahli petunjuk keterangan terdakwa gitu ya. Nah, ketika ada metode-metode seperti itu yang mungkin belum maktub atau diatur dalam KUHAP karena prinsip hukum acara itu adalah limitatif dan imperatif kan, terbatas dan memaksa. Dan kita ketahui bahwa KUHAP ini dari tahun 81 tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi dan sebagainya. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Ya kan? Tapi saya perlu tegaskan bahwa petunjuk yang merupakan aksesoar evidence itu tidak bisa mendapatkannya dari alat bukti ahli, hanya dari surat, saksi, dan keterangan terdakwa. Tapi kedudukan yang sudah dibunyikan tadi itu memiliki kekuatan pembuktian atau bawis kerah ya sebagai alat bukti yang sah. Terima kasih Saudara ahli. Pertanyaan selanjutnya mengenai asas unus testis nullus testis atau satu saksi bukan saksi. Bagaimana ahli memandang asas yang tadi saya sebutkan jika ada klaim yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan minimum pembuktian? Mohon ahli jelaskan. Iya, jadi bicara tentang objektivitas dari keabsahan keterangan saksi, yang pertama adalah keterangan itu diberikan di muka persidangan. Yang kedua di bawah sumpah. Yang ketiga tidak mesti mengenai apa yang dia lihat, didengar dan diketahui. Ini adalah konsekuensi dari putusan MK tentang
pengujian pasal 145 KUHP. Nah, jadi memang tidak mudah memahami asas unus testis, tetapi siang hari ini izinkan saya menyampaikan tanpa bermaksud menggurui. Terkadang ada kekeliruan dalam memaknai asas itu, bahwa ketika satu saksi itu hanya ada satu orang, dia tidak cukup membuktikan. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, keterangan satu saksi itu yang disertai dengan alat bukti sah lainnya, itu sudah memenuhi ketentuan bawis minimum atau ketentuan minimal pembuktian. Masalah itu berharga atau tidak, berkualitas atau tidak, itu merupakan otoritatif hakim. Jadi bahkan kalau menurut mentor saya, Opung Victor Huta Barat, moga-moga menonton juga, beliau seorang hakim, beliau mentor saya, izin majelis, saya ngomongnya ketaharu karena beliau mengajarkan saya cukup lama. Bahkan keterangan 2 orang saksi pun cukup untuk membuktikan. Dan tadi satu saksi plus alat bukti yang lainnya itu juga cukup untuk memenuhi ketentuan minimal pembuktian atau bawis minimum. Baik, saudara ahli, saya sampai pada pertanyaan saya yang terakhir melanjutkan yang tadi ya. Jadi jika demikian, dalam hukum acara pidana mana yang lebih penting? Kualitas keterangan saksi atau kuantitas? Mohon ahli jelaskan. Ya, mau 1000 bukti atau 1000 alat bukti, kalau hakim tidak teryakinkan maka semua akan sia-sia. Karena yang dianut dalam KUHP adalah negatif wettelijk bewijs theory. 2 alat bukti disertai dengan keyakinan hakim. Nah, ini konteksnya adalah yang penting berarti kualitas, bukan sekedar kuantitas. Bagaimana, apakah keterangan saksi itu memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lainnya, atau persesuaian dengan keterangan saksi lainnya meskipun berdiri sendiri. Dan juga kualitas, kesusilaan, tata cara hidup saksi yang memungkinkan dia memberikan alasan dalam memberikan keterangan saksi, dan yang membuat keterangan itu dapat dipercaya ketika diperdengarkan di muka persidangan yang mulia. Demikian. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Selesai terlibat kasus penembakan Brigadir Yosua, Baradae disebut terlihat dalam kondisi cemas. Hal ini disampaikan ahli psikologi klinik Liza Mariali Zapri saat dihadirkan pihak Baradae untuk meringankan dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember. Liza juga mengungkap kondisi pertama Baradae saat bertemu dirinya. Diketahui Liza telah mendampingi Baradae sejak Agustus 2022 lalu atas permintaan kuasa hukum Eliezer Roni Talapesi. Richard tak banyak melakukan kontak mata saat pertama kali bertemu dengan ahli psikologi. Ia menilai kondisi Baradae saat itu sangat cemas hingga tak banyak melakukan kontak mata. Dia lebih banyak menunduk dan mainin tangan. Tak hanya itu, suara Baradae cenderung pelan saat menjawab pertanyaan dari Liza. Meski demikian, kata Liza, Baradae tetap mampu menceritakan hal-hal terjadi secara runtut. Liza juga menjelaskan bahwa kondisi Baradae jauh lebih tenang setelah beberapa pertemuan berikutnya. Terlebih setelah Baradae sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk diketahui, Baradae merupakan orang yang membongkar kasus meninggalnya Brigadir J di rumah dinas ex-Kadipropam Polri Verdi Sambo. Mengingat pada awal kasus ini bergulir, skenario yang beredar ialah Brigadir J meninggal dalam baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Verdi Sambo. Namun seiring berjalannya waktu dan penyelidikan, diketahui bahwa skenario karangan Verdi Sambo tersebut rupanya palsu atau tidak benar. Baradae juga mengungkapkan bahwa Brigadir J meninggal dunia setelah ditembak atas perintah Verdi Sambo. Motif pembunuhan berencana Brigadir J pun masih terus didalami. Lebih lanjut, Liza menyatakan bahwa hasil asesmen Baradae menunjukkan bahwa ajudan Verdi Sambo itu memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Liza mengaku bahwa hasil tersebut didapat setelah ia melakukan observasi dan wawancara dengan Baradae serta orang tuanya. Liza mengatakan bahwa keterangan yang diberikan Baradae dan orang tuanya kurang lebih sama. Dengan Richard itu pada tanggal 15 Agustus 2022, setelah ada permintaan dari para penasihat hukum, pada saat pertama kali bertemu itu memang kondisinya masih sangat, menurut pengamatan psikologi klinis yang dilakukan, kondisinya masih sangat cemas.
Dia banyak sekali mainin tangan, kemudian menjaga tidak ada kontak mata. Setelah itu suaranya volumenya pelan sekali pada yang pertemuan pertama itu. Tapi walaupun pelan, Richard masih mampu untuk mengelaborasi pertanyaan, kemudian menceritakan secara runut juga apa yang terjadi kepadanya. Itu pertemuan pertama. Tapi seiring dengan kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya, apalagi setelah Richard didampingi oleh LPSK, itu dia kondisi jauh lebih tenang, kemudian lebih bisa kontak mata, lebih santai, lebih bisa untuk tektokannya itu lebih enak. Tapi sempat mengalami sedikit, menurut pengamatan observasi saya, sempat mengalami down sedikit setelah rekonstruksi ya, kalau nggak salah pada saat itu. Sehingga pada saat itu kita juga kembali melakukan terapi untuk membantu dia lebih rileks. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Terima kasih. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau wicked looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, Qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan
tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah antur kening fatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikik ontologically atau psychic storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitlooker atau pihak yang menggerakkan? Jadi kalau bicara tentang uitlooker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Don Plehen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara Don Plehen dan juga uitlooking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya. Jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau uitlooking saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan, dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja, atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya, jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sudah sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, tindak pembunuhan berencana ya, berarti ada dotslah dan ada mord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerak ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Selanjutnya saya pindah ke terdakwa. Bagaimana tanggapan terdakwa atas keterangan saksi ini?
Saya tidak memiliki tanggapan yang mulia. Mohon izin. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Albert Aris. Terima kasih banyak karena sudah hadir dan memberikan kesaksian di dalam persidangan ini. Semoga Tuhan membalas berkat kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih yang mulia, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran saksi dan telah memberikan keterangan di sini. Mau menyerahkan? Oke. Silakan, silakan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini rancangan KUHP yang diserahkan. Jadi saudara jaksa penuntut umum juga meminta itu. KUHP yang baru. Ya. Baik, terima kasih saksi atas kehadirannya. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Ya. Terima kasih. Awas. Baik, silakan pindah tempat duduk saudara terdakwa. Pada saudara penasihat hukum, sudah cukup saksinya? Dari kami sudah cukup, yang mulia. Baik, maka kita tunda persidangan ini hari Kamis yang minggu depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Ya, hari Kamis yang akan datang saudara penasihat hukum. Baik, mulia. Baik, saudara terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 798 Pit B 2022 atas nama Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Ahli hukum pidana yang dihadirkan Verdi Sambo berubah menjadi netral setelah menjelaskan peran justice kolaborator. Diketahui ahli hukum pidana dari Universitas Andalas, Elwi Daniel, dihadirkan untuk meringankan hukuman Verdi Sambo dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember 2022. Ia mengatakan bahwa status justice kolaborator bisa meringankan hukuman terdakwa. Dalam kasus ini, Richard Eliezer Budiang Lumiu diketahui merupakan justice kolaborator. Padahal sejatinya dalam kesaksiannya itu, Elwi Daniel harusnya menjadi saksi yang meringankan Verdi Sambo, bukan Baradae. Kenetralan Elwi Daniel itu berawal saat jaksa penuntut umum soal alat bukti dan kesaksian justice kolaborator. Kemudian JPU pun menanyakan soal nilai dari kesaksian seorang justice kolaborator. Elwi menjawab bahwa untuk melihat kualitas dari CJ dapat merujuk pada undang-undang. Meski demikian, ia menilai status JC dari terdakwa kualitas kesaksiannya sama dengan saksi-saksi terdakwa lain.
Sementara itu, Elwi juga membenarkan jika terdakwa memiliki status justice kolaborator dapat meringankan hukuman. Kemudian JPO pun menanyakan bagaimana caranya seorang justice kolaborator bisa mendapatkan penghargaan secara khusus tersebut. Elwi pun menjawab jika seorang layak sebagai justice kolaborator dipertimbangkan dari LPSK terkait tindak pidana yang mengancam jiwa. Ia juga membenarkan jika LPSK memiliki kewenangan di awal lalu majelis hakim yang menentukan. Sebelumnya, Elwi mengatakan bahwa orang yang disuruh untuk melakukan sebuah tindak pidana masuk kategori sebagai orang yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Alasannya karena orang tersebut hanyalah alat semata dari orang yang menyuruhnya atau pelaku yang mengotaki perbuatan tindak pidana tersebut. Selain itu, menurut dia, kategori yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana meliputi orang dengan gangguan jiwa atau terhadap orang yang melakukan di bawah ancaman. Diketahui Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diduga setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Verdi Sambo soal adanya pelecehan seksual di Magelang. Verdi Sambo kemudian menyusun strategi untuk menghabisi nyawa Brigadir J. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Barada Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Proses pembuktian, salah satu keterangan yang dimintakan adalah keterangan terkait saksi pelaku yang direkomendasikan sebagai justice collaborator. Pertanyaan kami kepada saudara ahli, apakah ada perbedaan bobot atau scoring kualitas pembuktian atau keterangan yang disampaikan oleh saksi yang merupakan atau yang mendapat rekomendasi justice collaborator dengan saksi lain yang menyampaikan keterangan juga di persidangan? Dan apakah keterangan seorang saksi pelaku yang JC, dia boleh berdiri sendiri dan boleh berbeda sama sekali dari keterangan saksi yang lainnya dan tetap menjadi prioritas keterangan yang digunakan? Mohon penjelasan dari saudara ahli. Baik, menurut pendapat saya, tidak ada satu aturan pun, ya, atau bahkan tidak ada satu pendapat pun dalam doktrin yang ditemukan yang menyatakan bahwa justice kolaborator itu kualitas atau nilai keterangannya sebagai saksi itu berbeda dengan saksi yang bukan sebagai justice kolaborator. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan, sekalipun dia adalah justice kolaborator, ya, keterangan dia itu sama nilainya dengan keterangan-keterangan saksi yang lain yang bukan justice kolaborator. Apakah wajib dibuktikan juga telah terjadinya akibat? Jadi bukan hanya sifatnya potensial, jadi telah terjadinya akibat yang membahayakan jiwa saksi. Silakan saudara. Baik, mohon izin yang mulia. Karena itu diminta secara eksplisit dalam rumusan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang disebutkan tadi itu, maka saya kira menurut pendapat saya tentu harus dibuktikan keadaan yang telah timbul yang membahayakan kondisi atau keadaan atau jiwa dari si saksi yang bersangkutan. Baru dia bisa diberikan status sebagai justice kolaborator. Ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP Albert Aris dihadirkan menjadi saksi ahli meringankan terdakwa Baradae. Albert menilai orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya sebuah alat, sehingga ia tak bisa dimintai pertanggungjawaban bahkan harus dibebaskan. Awalnya tim kuasa hukum Baradae bertanya kepada Albert mengenai perintah melakukan suatu tindak pidana apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Menurutnya, menyuruh melakukan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilakukan oleh seseorang. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini Baradae tak bisa dimintai pertanggungjawaban.
Ia menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya sebuah alat. Artinya Baradae yang memang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Dijelaskannya bawahan sejatinya tak melakukan sebuah kesalahan. Dirinya juga tak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Kuasa hukum Baradae lantas bertanya apakah orang yang menerima perintah atasan dapat dipidanakan. Albert kemudian memaparkan dua alasan. Pertama, Albert menyebut bukti-bukti keterlibatan penerima perintah harus diungkap secara gamblang. Bukti ini harus mempunyai kekuatan yang meyakinkan. Kedua, menurut Albert, hakim tak boleh menjatuhkan hukuman apabila dua alat bukti tak dijabarkan. Selain itu, tak ada keyakinan bahwa terjadi suatu peristiwa pidana. Dengan begitu, dalam keraguan-raguan, hakim harus membebaskan terdakwa. Majelis menyetujui jaksa penuntut umum. Waktu tersisa 3 menit lagi. Ya, satu pertanyaan terakhir, majelis. Setelah menguraikan seluruh penjelasan yang ada, maka apabila masih terdapat keraguan mengenai elemen melawan hukum dalam pelaksanaan perintah jabatan tersebut bisa dihapuskan, dan apakah si penerima perintah yang melakukan perbuatan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Bagaimana hukum pidana dan hukum acara pidana memandang hal ini? Jadi ada dua jawaban yang saya akan sampaikan dengan singkat, mohon izin majelis. Yang pertama, sesuai adagium in criminalibus beden esse luce clariores. Dalam hukum pidana itu, bukti-bukti harus seterang cahaya. Artinya memang harus betul-betul memiliki suatu kekuatan pembuktian yang bersifat meyakinkan hakim. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau bicara tentang pasal 183 KUHP, yang dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada dua alat bukti dan disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwalah yang betul-betul melakukannya. Pasal 183 ini dirumuskan secara negatif bahwa izin yang mulia hakim tidak boleh. Nah berarti memang berlakulah adagium indubio pro reo, bukan indubio pro lege fori. Artinya dalam keraguan-raguan hakim harus membebaskan terdakwa. Demikian majelis. Terima kasih majelis, cukup dari kami 1 jam. Albert Aris, ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP, menjadi saksi ahli yang dihadirkan Baradae di sidang lanjutannya pada Rabu 28 Desember 2022. Dalam kesempatannya kali ini, Albert menyampaikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya merupakan alat, sehingga orang itu disebut Albert tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal itu diungkapkan Albert Aris saat ditanya oleh tim kuasa hukum Baradae. Mereka menanyakan terkait perintah melakukan suatu tindak pidana, apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini adalah Baradae tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, sebab orang yang diperintahkan tersebut tidak sesungguhnya ingin melakukannya. Maka dari itu orang itu bebas dari segala tanggung jawab. Albert menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya merupakan alat. Artinya Baradae yang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Lebih lanjut, tim kuasa hukum Baradae kemudian mempertanyakan bagaimana kedudukan seorang bawahan dalam sebuah kasus pidana jika diperintah melakukan suatu penembakan. Albert mengatakan bawahan tersebut sejatinya tidak melakukan sebuah kesalahan. Bawahan itu juga tidak memiliki kesengajaan dan kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana. Sementara itu, Albert Aris mengaku datang menjadi saksi ahli pro deo atau pro bono, yakni saksi tanpa bayaran. Ia melakukan hal tersebut demi alasan kemanusiaan. Albert merasa dirinya sebagai akademisi dan praktisi menjadi tergerak saat melihat Baradae bersedia berkata jujur dan mengakui kesalahannya. Jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niat strafbar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelijk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, majelis mohon izin, ketika seseorang menerima perintah
jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bemmelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh. Seorang ahli hukum meyakini jika pembunuhan Brigadir J telah direncanakan sejak di Magelang, Jawa Tengah. Bahkan hal itu telah diendus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani kasus ini. Ahli hukum pidana ini ialah Aan Widiarto dari Universitas Brawijaya. Hal ini dibuktikan dari ikut sertanya ajudan dan ART Verdi Sambo yang bertugas di Magelang pengantar Putri Chandrawati ke Jakarta. Ia sebelumnya sempat mempertanyakan penyitaan senjata api milik Brigadir J oleh terdakwa Ricky Rizal atau Bribka RR saat mereka masih di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022. Meski telah diamankan, senjata tersebut muncul lagi di TKP pembunuhan Brigadir J. Bahkan digunakan oleh Verdi Sambo untuk menembak dinding setelah insiden terjadi sehari kemudian. Aan kemudian menyoroti adanya kejanggalan dan indikasi perencanaan yang mungkin telah mulai dieksekusi sejak masih berada di Magelang. Dirinya juga meyakini jika hakim sudah menaruh curiga terhadap perencanaan pembunuhan tersebut. Hal ini ditunjukkan saat hakim bertanya kepada Putri Chandrawati apakah Kuat Maruf saat itu diminta ke Jakarta. Putri lantas menjawab bahwa Kuat tak disuruh. Hakim kemudian kembali mencecarnya dengan bertanya jika Kuat tak diminta ke Jakarta, mengapa dirinya yang menyetir. Dari fakta tersebut, Aan mempertanyakan pemindahan posisi Bribka RR dan Kuat Maruf dari Magelang ke Jakarta. Padahal keduanya seharusnya ditempatkan di Magelang bukan Jakarta. Diduga hal ini ada keterkaitan dengan skenario Verdi Sambo yang kemudian menyeret puluhan aparat Polri untuk melakukan rekayasa. Terima kasih. Jika suatu perbuatan pidana seseorang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah hukum pidana memungkinkan adanya pengecualian atau alasan penghapus pidana? Tolong dijelaskan, Saudara. Baik, apabila kita merujuk pada buku 1 KUHP yang saat ini masih berlaku, pada bab 3 ada alasan-alasan yang bisa mengecualikan, menambah, atau mengurangi pidana. Mulai dari pasal 44 sampai dengan 51. 44 ini adalah dirumuskan secara negatif, antur kening fatsbarhet, ketika seorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada terganggu pada pertumbuhan jiwanya atau karena penyakit. Geberki ke onwitkeling atau zikkelik storing. Kemudian kalau kita beranjak ke pasal 48, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmah atau keadaan darurat noodtoestand itu juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikutnya dalam pasal 49 kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa atau notwear dan notwear excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
ketika seorang melakukan self defense, membela dirinya ada ancaman seketika yang melawan hukum, yang mengancam harta benda atau kesusilaan atau bahkan nyawa dia, maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa. Jadi 48 terpaksa, 49 terpaksa, dan pasal 51 yang terakhir tentang perintah jabatan atau amtelk bevel adalah seseorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Demikian. Terima kasih. Bagaimana substansi dan makna dari ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan amtelk bevel sebagai salah satu alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar? Ya. Jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niet strafbar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau amtelk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana, dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh mereka. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Terima kasih. Ya. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau uit looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukan ya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat.
Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik. Jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana? Atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara ahli. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah anturkening vatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhan itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikik ontobikoling atau ziklik storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Baik. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain, di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitlooker atau pihak yang menggerakkan? Ya, jadi kalau bicara tentang uitlooker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan downplayhen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara downplayhen dan juga uitlooking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya. Jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau uitlooking saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Baik. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks
peristiwa yang tadi. Apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja, atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya, jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, tindak pembunuhan berencana ya, berarti ada dotslah dan ada mord, ada premeditated murder, ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material, satu. Kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerak ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Pertanyaan saya berikutnya mengenai keterangan ahli poligraf. Jadi dalam persidangan yang lalu, persidangan ini menghadirkan ahli poligraf untuk menyampaikan keterangannya ya, soal keahliannya dalam membaca hasil pemeriksaan lie detector. Nah, bagaimana pendapat saudara ahli dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli poligraf? Mohon penjelasannya. Poligraf ini untuk ini ya apa? Ahli dalam membaca pemeriksaan lie detector. Oh baik, lie detector. Jadi gini, memang kalau kita lihat KUHP itu membedakan antara barang bukti dengan alat bukti. Barang bukti diatur di pasal 39 KUHP, alat bukti diatur di 184 KUHP yang limitatif ya. Ada saksi, surat ahli petunjuk keterangan terdakwa gitu ya. Nah, ketika ada metode-metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam KUHP, karena prinsip hukum acara itu adalah limitatif dan imperatif, kan terbatas dan memaksa. Dan kita ketahui bahwa KUHP ini dari tahun 81 tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi dan sebagainya. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Ya kan? Tapi saya perlu tegaskan bahwa petunjuk yang merupakan aksesoar evidence itu tidak bisa mendapatkannya dari alat bukti ahli, hanya dari surat, saksi, dan keterangan terdakwa. Tapi kedudukan yang sudah dibunyikan tadi itu memiliki kekuatan pembuktian atau bawis-kerah ya sebagai alat bukti yang sah. Terima kasih Saudara ahli. Pertanyaan selanjutnya mengenai asas unus testis nullus testis atau satu saksi bukan saksi. Bagaimana ahli memandang asas yang tadi saya sebutkan jika ada klaim yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan minimum pembuktian? Mohon ahli jelaskan. Iya, jadi bicara tentang objektivitas dari keabsahan keterangan saksi, yang pertama adalah keterangan itu diberikan di muka persidangan. Yang kedua di bawah sumpah. Yang ketiga tidak mesti mengenai apa yang dia lihat, didengar dan diketahui. Ini adalah konsekuensi dari putusan MK tentang pengujian pasal 185 KUHP. Nah, jadi memang tidak mudah memahami asas unus testis, tetapi siang hari ini izinkan saya menyampaikan tanpa bermaksud menggurui. Terkadang ada kekeliruan dalam memaknai asas itu. Bahwa ketika satu saksi itu hanya ada satu orang, dia tidak cukup membuktikan. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, keterangan satu saksi itu yang disertai dengan alat bukti sah lainnya, itu sudah memenuhi ketentuan bawis minimum atau ketentuan minimum pembuktian. Masalah itu berharga atau tidak, berkualitas atau tidak, itu merupakan otoritatif hakim. Jadi bahkan kalau menurut mentor saya, Opung Victor Huta Barat, moga-moga menonton juga, beliau seorang hakim, beliau mentor saya, izin majelis, saya ngomongnya terharu karena beliau mengajarkan saya cukup lama. Bahkan keterangan dua orang saksi pun cukup
untuk membuktikan. Dan tadi satu saksi plus alat bukti yang lainnya itu juga cukup untuk memenuhi ketentuan minimal pembuktian atau bawis minimum. Baik, saudara ahli, saya sampai pada pertanyaan saya yang terakhir melanjutkan yang tadi ya. Jadi jika demikian, dalam hukum acara pidana mana yang lebih penting? Kualitas keterangan saksi atau kuantitas? Mohon ahli jelaskan. Ya, mau 1000 bukti atau 1000 alat bukti. Kalau hakim tidak teryakinkan, maka semua akan sia-sia. Karena yang dianut dalam KUHAP adalah negatif wettelijk bewustwording. 2 alat bukti disertai dengan keyakinan hakim. Nah, ini konteksnya adalah yang penting berarti kualitas, bukan sekedar kuantitas. Bagaimana, apakah keterangan saksi itu memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lainnya, atau persesuaian dengan keterangan saksi lainnya meskipun berdiri sendiri. Dan juga kualitas, kesusilaan, tata cara hidup saksi, yang memungkinkan dia memberikan alasan dalam memberikan keterangan saksi dan yang membuat keterangan itu dapat dipercaya ketika diperdengarkan di muka persidangan yang mulia. Demikian. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Selesai terlibat kasus penembakan Brigadir Yosua, Baradae disebut terlihat dalam kondisi cemas. Hal ini disampaikan ahli psikologi klinik Liza Mariali Zapri saat dihadirkan pihak Baradae untuk meringankan dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember. Liza juga mengungkap kondisi pertama Baradae saat bertemu dirinya. Diketahui Liza telah mendampingi Baradae sejak Agustus 2022 lalu atas permintaan kuasa hukum Eliezer Roni Talapesi. Richard tak banyak melakukan kontak mata saat pertama kali bertemu dengan ahli psikologi. Ia menilai kondisi Baradae saat itu sangat cemas hingga tak banyak melakukan kontak mata. Dia lebih banyak menunduk dan mainin tangan. Tak hanya itu, suara Baradae cenderung pelan saat menjawab pertanyaan dari Liza. Meski demikian, kata Liza, Baradae tetap mampu menceritakan hal-hal terjadi secara runtut. Liza juga menjelaskan bahwa kondisi Baradae jauh lebih tenang setelah beberapa pertemuan berikutnya. Terlebih setelah Baradae sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk diketahui, Baradae merupakan orang yang membongkar kasus meninggalnya Brigadir J di rumah dinas ex-Kadipropam Polri Verdi Sambo. Mengingat pada awal kasus ini bergulir, skenario yang beredar ialah Brigadir J meninggal dalam baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Verdi Sambo. Namun seiring berjalannya waktu dan penyelidikan, diketahui bahwa skenario karangan Verdi Sambo tersebut rupanya palsu atau tidak benar. Baradae juga mengungkapkan bahwa Brigadir J meninggal dunia setelah ditembak atas perintah Verdi Sambo. Motif pembunuhan berencana Brigadir J pun masih terus didalami. Lebih lanjut, Liza menyatakan bahwa hasil asesmen Baradae menunjukkan bahwa ajudan Verdi Sambo itu memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Liza mengaku bahwa hasil tersebut didapat setelah ia melakukan observasi dan wawancara dengan Baradae serta orang tuanya. Liza mengatakan bahwa keterangan yang diberikan Baradae dan orang tuanya kurang lebih sama. Dengan Richard itu pada tanggal 15 Agustus 2022, setelah ada permintaan dari para penasihat hukum, pada saat pertama kali bertemu itu memang kondisinya masih sangat, menurut pengamatan psikologi klinis yang dilakukan, kondisinya masih sangat cemas. Dia banyak sekali mainin tangan, kemudian menjaga tidak ada kontak mata. Setelah itu suaranya volumenya pelan sekali pada yang pertemuan pertama itu. Tapi walaupun pelan, Richard masih mampu untuk mengelaborasi pertanyaan, kemudian menceritakan secara runut juga apa yang terjadi kepadanya. Itu pertemuan pertama. Tapi seiring dengan kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya, apalagi setelah Richard didampingi oleh LPSK, itu dia kondisi jauh lebih tenang, kemudian lebih bisa kontak mata, lebih santai, lebih bisa untuk tektokannya itu lebih enak. Tapi sempat mengalami sedikit, menurut pengamatan observasi saya, sempat mengalami down sedikit setelah rekonstruksi ya, kalau nggak salah pada saat itu. Sehingga pada saat itu kita juga kembali melakukan terapi untuk membantu dia lebih rileks. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan,
Kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Terima kasih. Ya. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada 2 orang, yaitu ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, nah, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya, tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau uit looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukan ya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana? Atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara ahli. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah anturkening vatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhan itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikik ontologically atau psychological storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Baik. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari
kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain, di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya, saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitloker atau pihak yang menggerakkan? Ya. Jadi kalau bicara tentang uitloker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini, dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Don Plehen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara Don Plehen dan juga uitlooking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya. Jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau uitlooking saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Baik. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya, jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, tindak pembunuhan berencana ya, berarti ada doodslag dan ada mord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerak ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Selanjutnya saya pindah ke terdakwa. Bagaimana tanggapan terdakwa atas keterangan saksi ini? Saya tidak memiliki tanggapan yang mulia, mohon izin. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Albert Aris. Terima kasih banyak karena sudah hadir dan memberikan kesaksian di dalam persidangan ini. Semoga Tuhan membalas berkat kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih yang mulia, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran saksi dan telah memberikan keterangan di sini. Mau menyerahkan? Oke. Silakan, silakan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini rancangan KUHP yang diserahkan. Jadi saudara jaksa penuntut umum juga meminta itu. KUHP yang baru. Ya. Baik, terima kasih saksi atas kehadirannya. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Ya, terima kasih.
Awas. Baik, silakan pindah tempat duduk saudara terdakwa. Pada saudara penasihat hukum, sudah cukup saksinya? Dari kami sudah cukup, Sudah Yang Mulia. Baik, maka kita tunda persidangan ini hari Kamis yang minggu depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Ya, hari Kamis yang akan datang, saudara penasihat hukum. Baik, Mulia. Baik, saudara terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 798 PIT B 2022 atas nama Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Ahli hukum pidana yang dihadirkan Verdi Sambo berubah menjadi netral setelah menjelaskan peran justice kolaborator. Diketahui ahli hukum pidana dari Universitas Andalas, Elwi Daniel, dihadirkan untuk meringankan hukuman Verdi Sambo dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember 2022. Ia mengatakan bahwa status justice kolaborator bisa meringankan hukuman terdakwa. Dalam kasus ini, Richard Eliezer Budiang Lumiu diketahui merupakan justice kolaborator. Padahal sejatinya dalam kesaksiannya itu, Elwi Daniel harusnya menjadi saksi yang meringankan Verdi Sambo, bukan Baradae. Kenetralan Elwi Daniel itu berawal saat jaksa penuntut umum soal alat bukti dan kesaksian justice kolaborator. Kemudian JPU pun menanyakan soal nilai dari kesaksian seorang justice kolaborator. Elwi menjawab bahwa untuk melihat kualitas dari CJ dapat merujuk pada undang-undang. Meski demikian, ia menilai status JC dari terdakwa kualitas kesaksiannya sama dengan saksi-saksi terdakwa lain. Sementara itu, Elwi juga membenarkan jika terdakwa memiliki status justice kolaborator dapat meringankan hukuman. Kemudian JPU pun menanyakan bagaimana caranya seorang justice kolaborator bisa mendapatkan penghargaan secara khusus tersebut. Elwi pun menjawab jika seorang layak sebagai justice kolaborator dipertimbangkan dari LPSK terkait tindak pidana yang mengancam jiwa. Ia juga membenarkan jika LPSK memiliki kewenangan di awal lalu majelis hakim yang menentukan. Sebelumnya, Elwi mengatakan bahwa orang yang disuruh untuk melakukan sebuah tindak pidana masuk kategori sebagai orang yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Alasannya karena orang tersebut hanyalah alat semata dari orang yang menyuruhnya atau pelaku yang mengetahui perbuatan tindak pidana tersebut. Selain itu, menurut dia, kategori yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana meliputi orang dengan gangguan jiwa atau terhadap orang yang melakukan di bawah ancaman. Diketahui Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo Duren 3, Jakarta Selatan.
Pembunuhan itu terjadi diduga setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdi Sambo soal adanya pelecehan seksual di Magelang. Ferdi Sambo kemudian menyusun strategi untuk menghabisi nyawa Brigadir J. Dalam perkara ini, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Barada Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Proses pembuktian, salah satu keterangan yang dimintakan adalah keterangan terkait saksi pelaku yang direkomendasikan sebagai justice collaborator. Pertanyaan kami kepada saudara ahli, apakah ada perbedaan bobot atau scoring kualitas pembuktian atau keterangan yang disampaikan oleh saksi yang merupakan atau yang mendapat rekomendasi justice collaborator dengan saksi lain yang menyampaikan keterangan juga di persidangan, dan apakah keterangan seorang saksi pelaku yang JC dia boleh berdiri sendiri dan boleh berbeda sama sekali dari keterangan saksi yang lainnya dan tetap menjadi prioritas keterangan yang digunakan. Mohon penjelasan dari saudara ahli. Baik, menurut pendapat saya tidak ada satu aturan pun ya, atau bahkan tidak ada satu pendapat pun dalam doktrin yang ditemukan yang menyatakan bahwa justice kolaborator itu kualitas atau nilai keterangannya sebagai saksi itu berbeda dengan saksi yang bukan sebagai justice kolaborator. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan sekalipun dia adalah justice kolaborator, ya, keterangan dia itu sama nilainya dengan keterangan-keterangan saksi yang lain yang bukan justice kolaborator. Apakah wajib dibuktikan juga telah terjadinya akibat? Jadi bukan hanya sifatnya potensial, jadi telah terjadinya akibat yang membahayakan jiwa saksi. Silakan saudara. Baik, mohon izin yang mulia. Karena itu diminta secara eksplisit dalam rumusan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang disebutkan tadi itu, maka saya kira menurut pendapat saya tentu harus dibuktikan keadaan yang telah timbul yang membahayakan kondisi atau keadaan atau jiwa dari si saksi yang bersangkutan. Baru dia bisa diberikan status sebagai justice kolaborator. Ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP Albert Aris dihadirkan jadi saksi ahli meringankan terdakwa Baradae. Albert menilai orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya sebuah alat, sehingga ia tak bisa dimintai pertanggungjawaban bahkan harus dibebaskan. Awalnya tim kuasa hukum Baradae bertanya kepada Albert mengenai perintah melakukan suatu tindak pidana apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Menurutnya, menyuruh melakukan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilakukan oleh seseorang. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini Baradae tak bisa dimintai pertanggungjawaban. Ia menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya sebuah alat. Artinya Baradae yang memang diperintah oleh Ferdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Dijelaskannya bawahan sejatinya tak melakukan sebuah kesalahan. Dirinya juga tak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Kuasa hukum Baradae lantas bertanya apakah orang yang menerima perintah atasan dapat dipidanakan. Albert kemudian memaparkan dua alasan. Pertama, Albert menyebut bukti-bukti keterlibatan penerima perintah harus diungkap secara gamblang. Bukti ini harus mempunyai kekuatan yang meyakinkan. Kedua, menurut Albert, hakim tak boleh menjatuhkan hukuman apabila dua alat bukti tak dijabarkan. Selain itu, tak ada keyakinan bahwa terjadi suatu peristiwa pidana. Dengan begitu, dalam keraguan-raguan, hakim harus membebaskan terdakwa. Majelis menyetujui jaksa penuntut umum. Waktu tersisa 3 menit lagi. Ya, satu pertanyaan terakhir, Majelis. Setelah menguraikan seluruh penjelasan yang ada, maka apabila masih terdapat keraguan mengenai elemen melawan hukum dalam pelaksanaan perintah jabatan tersebut
bisa dihapuskan, dan apakah si penerima perintah yang melakukan perbuatan itu dapat dipersalahkan atau tidak? Bagaimana hukum pidana dan hukum acara pidana memandang hal ini? Jadi ada dua jawaban yang saya akan sampaikan dengan singkat, mohon izin majelis. Yang pertama, sesuai adagium in criminalibus beden esse luce clariores. Dalam hukum pidana itu bukti-bukti harus seterang cahaya. Artinya memang harus betul-betul memiliki suatu kekuatan pembuktian yang bersifat meyakinkan hakim. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau bicara tentang pasal 183 KUHP yang dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada dua alat bukti dan disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwa lah yang betul-betul melakukannya. Pasal 183 ini dirumuskan secara negatif bahwa izin yang mulia hakim tidak boleh. Nah berarti memang berlakulah adagium in dubio pro reo, bukan in dubio pro lege fori. Artinya dalam keraguan-raguan hakim harus membebaskan terdakwa. Demikian majelis. Terima kasih majelis, cukup dari kami 1 jam. Albert Aris, ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP, menjadi saksi ahli yang dihadirkan Baradae di sidang lanjutannya pada Rabu 28 Desember 2022. Dalam kesempatannya kali ini, Albert menyampaikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya merupakan alat, sehingga orang itu disebut Albert tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal itu diungkapkan Albert Aris saat ditanya oleh tim kuasa hukum Baradae. Mereka menanyakan terkait perintah melakukan suatu tindak pidana, apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini adalah Baradae tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, sebab orang yang diperintahkan tersebut tidak sesungguhnya ingin melakukannya. Maka dari itu orang itu bebas dari segala tanggung jawab. Albert menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya merupakan alat. Artinya Baradae yang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Lebih lanjut, tim kuasa hukum Baradae kemudian mempertanyakan bagaimana kedudukan seorang bawahan dalam sebuah kasus pidana jika diperintah melakukan suatu penembakan. Albert mengatakan bawahan tersebut sejatinya tidak melakukan sebuah kesalahan. Bawahan itu juga tidak memiliki kesengajaan dan kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana. Sementara itu, Albert Aris mengaku datang menjadi saksi ahli pro deo atau pro bono, yakni saksi tanpa bayaran. Ia melakukan hal tersebut demi alasan kemanusiaan. Albert merasa dirinya sebagai akademisi dan praktisi menjadi tergerak saat melihat Baradae bersedia berkata jujur dan mengakui kesalahannya. Jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niet strafbar, tidak dipidana orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelijk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, majelis mohon izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan
atau ditaati oleh. Seorang ahli hukum meyakini jika pembunuhan Brigadir J telah direncanakan sejak di Magelang, Jawa Tengah. Bahkan hal itu telah diendus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani kasus ini. Ahli hukum pidana ini ialah Aan Widiarto dari Universitas Brawijaya. Hal ini dibuktikan dari ikut sertanya ajudan dan ART Verdi Sambo yang bertugas di Magelang mengantar Putri Chandrawati ke Jakarta. Ia sebelumnya sempat mempertanyakan penyitaan senjata api milik Brigadir J oleh terdakwa Ricky Rizal atau Bribka RR saat mereka masih di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022. Meski telah diamankan, senjata tersebut muncul lagi di TKP pembunuhan Brigadir J. Bahkan digunakan oleh Verdi Sambo untuk menembak dinding setelah insiden terjadi sehari kemudian. Aan kemudian menyoroti adanya kejanggalan dan indikasi perencanaan yang mungkin telah mulai dieksekusi sejak masih berada di Magelang. Dirinya juga meyakini jika hakim sudah menaruh curiga terhadap perencanaan pembunuhan tersebut. Hal ini ditunjukkan saat hakim bertanya kepada Putri Chandrawati apakah Kuat Maruf saat itu diminta ke Jakarta. Putri lantas menjawab bahwa Kuat tak disuruh. Hakim kemudian kembali mencecarnya dengan bertanya jika Kuat tak diminta ke Jakarta, mengapa dirinya yang menyetir. Dari fakta tersebut, Aan mempertanyakan pemindahan posisi Bribka RR dan Kuat Maruf dari Magelang ke Jakarta. Padahal keduanya seharusnya ditempatkan di Magelang bukan Jakarta. Diduga hal ini ada keterkaitan dengan skenario Verdi Sambo yang kemudian menyeret puluhan aparat Polri untuk melakukan rekayasa. Terima kasih. Jika suatu perbuatan pidana seseorang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah hukum pidana memungkinkan adanya pengecualian atau alasan penghapus pidana? Tolong dijelaskan, Saudara. Baik, apabila kita merujuk pada buku 1 KUHP yang saat ini masih berlaku, pada bab 3 ada alasan-alasan yang bisa mengecualikan, menambah, atau mengurangi pidana. Mulai dari pasal 44 sampai dengan 51. 44 ini adalah dirumuskan secara negatif, antur kening fatsbarhet, ketika seorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada terganggu pada pertumbuhan jiwanya atau karena penyakit. Geberke ontwikkeling atau ziekelijk storing. Kemudian kalau kita beranjak ke pasal 48, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmah atau keadaan darurat noodtoestand itu juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikutnya dalam pasal 49 kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa atau noodwear dan noodwear excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketika seorang melakukan self defense, pembelaan dirinya kada ada ancaman seketika yang melawan hukum, yang mengancam harta benda atau kesusilaan atau bahkan nyawa dia, maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa. Jadi 48 terpaksa, 49 terpaksa, dan pasal 51 yang terakhir tentang perintah jabatan atau amtelk bevel adalah seseorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Demikian. Terima kasih. Bagaimana substansi dan makna dari ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan amtelk bevel sebagai salah satu alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar? Ya,
Jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niet strafbaar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelijk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana, dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh mereka. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Terima kasih. Ya. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau uitlooking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia dapat
apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah antur kening vatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikik ontological atau cyclic storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Baik. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitlooker atau pihak yang menggerakkan? Ya. Jadi kalau bicara tentang uitlooker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini, dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Don Plehen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara Don Plehen dan juga uitlooking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya. Jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau uitlooking saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Baik. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan, dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja, atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya. Jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sudah sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, tindak pembunuhan berencana ya, berarti ada doodslag dan ada moord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat?
Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerakkan ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Pertanyaan saya berikutnya mengenai keterangan ahli poligraf. Jadi dalam persidangan yang lalu, persidangan ini menghadirkan ahli poligraf untuk menyampaikan keterangannya ya, soal keahliannya dalam membaca hasil pemeriksaan lie detektor. Nah, bagaimana pendapat saudara ahli dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli poligraf? Mohon penjelasannya. Poligraf ini untuk ini ya apa? Ahli dalam membaca pemeriksaan lie detektor. Oh baik, lie detektor. Jadi gini, memang kalau kita lihat, KUHP itu membedakan antara barang bukti dengan alat bukti. Barang bukti diatur di pasal 39 KUHP, alat bukti diatur di 184 KUHP yang limitatif ya. Ada saksi, surat ahli petunjuk keterangan terdakwa gitu ya. Nah, ketika ada metode-metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam KUHP, karena prinsip hukum acara itu adalah limitatif dan imperatif, kan, terbatas dan memaksa. Dan kita ketahui bahwa KUHP ini dari tahun 81 tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi dan sebagainya. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Ya kan? Tapi saya perlu tegaskan bahwa petunjuk yang merupakan aksesoar evidence itu tidak bisa mendapatkannya dari alat bukti ahli, hanya dari surat, saksi, dan keterangan terdakwa. Tapi kedudukan yang sudah dibunyikan tadi itu memiliki kekuatan pembuktian atau bawis kerah ya, sebagai alat bukti yang sah. Terima kasih Saudara ahli. Pertanyaan selanjutnya mengenai asas unus testis nullus testis atau satu saksi bukan saksi. Bagaimana ahli memandang asas yang tadi saya sebutkan jika ada klaim yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan minimum pembuktian? Mohon ahli jelaskan. Iya, jadi bicara tentang objektivitas dari keabsahan keterangan saksi, yang pertama adalah keterangan itu diberikan di muka persidangan. Yang kedua di bawah sumpah. Yang ketiga tidak mesti mengenai apa yang dia lihat, didengar dan diketahui. Ini adalah konsekuensi dari putusan MK tentang pengujian pasal 145 KUHP. Nah, jadi memang tidak mudah memahami asas unus testis nullus testis, tetapi siang hari ini izinkan saya menyampaikan tanpa bermaksud menggurui. Terkadang ada kekeliruan dalam memaknai asas itu. Bahwa ketika satu saksi itu hanya ada satu orang, dia tidak cukup membuktikan. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, keterangan satu saksi itu yang disertai dengan alat bukti sah lainnya, itu sudah memenuhi ketentuan bawis minimum atau ketentuan minimum pembuktian. Masalah itu berharga atau tidak, berkualitas atau tidak, itu merupakan otoritatif hakim. Jadi bahkan kalau menurut mentor saya, Opung Victor Huta Barat, moga-moga menonton juga, beliau seorang hakim, beliau mentor saya, izin majelis, saya ngomongnya ketaharu karena beliau mengajarkan saya cukup lama. Bahkan keterangan 2 orang saksi pun cukup untuk membuktikan. Dan tadi satu saksi plus alat bukti yang lainnya itu juga cukup untuk memenuhi ketentuan minimal pembuktian atau bawis minimum. Baik, saudara ahli, saya sampai pada pertanyaan saya yang terakhir melanjutkan yang tadi ya. Jadi jika demikian dalam hukum acara pidana mana yang lebih penting? Kualitas keterangan saksi atau kuantitas? Mohon ahli jelaskan. Ya, mau 1000 bukti atau 1000 alat bukti. Kalau hakim tidak teryakinkan maka semua akan sia-sia. Karena yang dianut dalam KUHP adalah negatif wetelek bawis teori. 2 alat bukti disertai dengan keyakinan hakim. Nah, ini konteksnya adalah yang penting berarti kualitas bukan sekedar kuantitas.
Bagaimana, apakah keterangan saksi itu memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lainnya, atau persesuaian dengan keterangan saksi lainnya meskipun berdiri sendiri, dan juga kualitas, kesusilaan, tata cara hidup saksi yang memungkinkan dia memberikan alasan dalam memberikan keterangan saksi, dan yang membuat keterangan itu dapat dipercaya ketika diperdengarkan di muka persidangan yang mulia. Demikian. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya. Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Selesai terlibat kasus penembakan Brigadir Yosua, Baradae disebut terlihat dalam kondisi cemas. Hal ini disampaikan ahli psikologi klinik Liza Mariali Zapri saat dihadirkan pihak Baradae untuk meringankan dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember. Liza juga mengungkap kondisi pertama Baradae saat bertemu dirinya. Diketahui Liza telah mendampingi Baradae sejak Agustus 2022 lalu atas permintaan kuasa hukum Eliezer Roni Talapesi. Richard tak banyak melakukan kontak mata saat pertama kali bertemu dengan ahli psikologi. Ia menilai kondisi Baradae saat itu sangat cemas hingga tak banyak melakukan kontak mata. Dia lebih banyak menunduk dan mainin tangan. Tak hanya itu, suara Baradae cenderung pelan saat menjawab pertanyaan dari Liza. Meski demikian, kata Liza, Baradae tetap mampu menceritakan hal-hal terjadi secara runtut. Liza juga menjelaskan bahwa kondisi Baradae jauh lebih tenang setelah beberapa pertemuan berikutnya. Terlebih setelah Baradae sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk diketahui, Baradae merupakan orang yang membongkar kasus meninggalnya Brigadir J di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Mengingat pada awal kasus ini bergulir, skenario yang beredar ialah Brigadir J meninggal dalam baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Verdi Sambo. Namun seiring berjalannya waktu dan penyelidikan, diketahui bahwa skenario karangan Verdi Sambo tersebut rupanya palsu atau tidak benar. Baradae juga mengungkapkan bahwa Brigadir J meninggal dunia setelah ditembak atas perintah Verdi Sambo. Motif pembunuhan berencana Brigadir J pun masih terus didalami. Lebih lanjut, Liza menyatakan bahwa hasil asesmen Baradae menunjukkan bahwa ajudan Verdi Sambo itu memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Liza mengaku bahwa hasil tersebut didapat setelah ia melakukan observasi dan wawancara dengan Baradae serta orang tuanya. Liza mengatakan bahwa keterangan yang diberikan Baradae dan orang tuanya kurang lebih sama. Dengan Richard itu pada tanggal 15 Agustus 2022, setelah ada permintaan dari para penasihat hukum, pada saat pertama kali bertemu itu memang kondisinya masih sangat, menurut pengamatan psikologi klinis yang dilakukan, kondisinya masih sangat cemas. Dia banyak sekali mainin tangan, kemudian menjaga tidak ada kontak mata. Setelah itu suaranya volumenya pelan sekali pada yang pertemuan pertama itu. Tapi walaupun pelan, Richard masih mampu untuk mengelaborasi pertanyaan, kemudian menceritakan secara runut juga apa yang terjadi kepadanya. Itu pertemuan pertama. Tapi seiring dengan kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya, apalagi setelah Richard didampingi oleh LPSK, itu dia kondisi jauh lebih tenang, kemudian lebih bisa kontak mata, lebih santai, lebih bisa untuk tektokannya itu lebih enak. Tapi sempat mengalami sedikit, menurut pengamatan observasi saya, sempat mengalami down sedikit setelah rekonstruksi ya, kalau nggak salah pada saat itu. Sehingga pada saat itu kita juga kembali melakukan terapi untuk membantu dia lebih rileks. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Terima kasih. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja.
Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau with looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, Saudara Ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih Saudara Ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, Saudara Ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon Saudara Ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan Saudara. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah anturkening vatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikik ontologically atau psychic storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya Saudara Ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitlooker atau pihak yang menggerakkan? Ya, jadi kalau bicara tentang uitlooker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif.
artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Don Plehen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara Don Plehen dan juga Witluking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya. Jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau witnessing saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Baik. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya, jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sudah sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, pembunuhan berencana ya, berarti ada Doodslag dan ada Moord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerak ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Selanjutnya saya pindah ke terdakwa. Bagaimana tanggapan terdakwa atas keterangan saksi ini? Saya tidak memiliki tanggapan yang mulia. Mohon izin. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Albert Aris. Terima kasih banyak karena sudah hadir dan memberikan kesaksian di dalam persidangan ini. Semoga Tuhan membalas berkat kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih yang mulia, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kehadiran saksi dan telah memberikan keterangan di sini. Mau menyerahkan? Oke. Silakan, silakan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini rancangan KUHP yang diserahkan. Jadi saudara jaksa penuntut umum juga meminta ini. KUHP yang baru. Ya. Baik, terima kasih saksi atas kehadirannya. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Ya. Terima kasih. Awas. Baik, silakan pindah tempat duduk saudara terdakwa. Pada saudara penasihat hukum, sudah cukup saksinya? Dari kami sudah cukup, yang mulia. Baik, maka kita tunda persidangan ini hari Kamis yang minggu depan
dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Ya, hari Kamis yang akan datang, saudara penasihat hukum. Baik, Mulia. Baik, saudara terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam tahanan. Sidang perkara nomor 798 Pit B 2022 atas nama Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Ahli hukum pidana yang dihadirkan Verdi Sambo berubah menjadi netral setelah menjelaskan peran justice kolaborator. Diketahui ahli hukum pidana dari Universitas Andalas, Elwi Daniel, dihadirkan untuk meringankan hukuman Verdi Sambo dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember 2022. Ia mengatakan bahwa status justice kolaborator bisa meringankan hukuman terdakwa. Dalam kasus ini, Richard Eliezer Budiang Lumiu diketahui merupakan justice kolaborator. Padahal sejatinya dalam kesaksiannya itu, Elwi Daniel harusnya menjadi saksi yang meringankan Verdi Sambo, bukan Baradae. Kenetralan Elwi Daniel itu berawal saat jaksa penuntut umum soal alat bukti dan kesaksian justice kolaborator. Kemudian JPU pun menanyakan soal nilai dari kesaksian seorang justice kolaborator. Elwi menjawab bahwa untuk melihat kualitas dari CJ dapat merujuk pada undang-undang. Meski demikian, ia menilai status JC dari terdakwa kualitas kesaksiannya sama dengan saksi-saksi terdakwa lain. Sementara itu, Elwi juga membenarkan jika terdakwa memiliki status justice kolaborator dapat meringankan hukuman. Kemudian JPU pun menanyakan bagaimana caranya seorang justice kolaborator bisa mendapatkan penghargaan secara khusus tersebut. Elwi pun menjawab jika seorang layak sebagai justice kolaborator dipertimbangkan dari LPSK terkait tindak pidana yang mengancam jiwa. Ia juga membenarkan jika LPSK memiliki kewenangan di awal lalu majelis hakim yang menentukan. Sebelumnya, Elwi mengatakan bahwa orang yang disuruh untuk melakukan sebuah tindak pidana masuk kategori sebagai orang yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Alasannya karena orang tersebut hanyalah alat semata dari orang yang menyuruhnya atau pelaku yang mengotaki perbuatan tindak pidana tersebut. Selain itu, menurut dia, kategori yang tak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana meliputi orang dengan gangguan jiwa atau terhadap orang yang melakukan di bawah ancaman. Diketahui Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Verdi Sambo Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diduga setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Verdi Sambo soal adanya pelecehan seksual di Magelang. Verdi Sambo kemudian menyusun strategi untuk menghabisi nyawa Brigadir J. Dalam perkara ini, Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Maruf, dan Barada Richard Eliezer alias Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana.
Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Proses pembuktian, salah satu keterangan yang dimintakan adalah keterangan terkait saksi pelaku yang direkomendasikan sebagai justice collaborator. Pertanyaan kami kepada saudara ahli, apakah ada perbedaan bobot atau scoring kualitas pembuktian atau keterangan yang disampaikan oleh saksi yang merupakan atau yang mendapat rekomendasi justice collaborator dengan saksi lain yang menyampaikan keterangan juga di persidangan, dan apakah keterangan seorang saksi pelaku yang JC dia boleh berdiri sendiri dan boleh berbeda sama sekali dari keterangan saksi yang lainnya dan tetap menjadi prioritas keterangan yang digunakan. Mohon penjelasan dari saudara ahli. Baik, menurut pendapat saya tidak ada satu aturan pun ya, atau bahkan tidak ada satu pendapat pun dalam doktrin yang ditemukan yang menyatakan bahwa justice kolaborator itu kualitas atau nilai keterangannya sebagai saksi itu berbeda dengan saksi yang bukan sebagai justice kolaborator. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan sekalipun dia adalah justice kolaborator, ya, keterangan dia itu sama nilainya dengan keterangan-keterangan saksi yang lain yang bukan justice kolaborator. Apakah wajib dibuktikan juga telah terjadinya akibat? Jadi bukan hanya sifatnya potensial, jadi telah terjadinya akibat yang membahayakan jiwa saksi. Silakan saudara. Baik, mohon izin yang mulia. Karena itu diminta secara eksplisit dalam rumusan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang disebutkan tadi itu, maka saya kira menurut pendapat saya tentu harus dibuktikan keadaan yang telah timbul yang membahayakan kondisi atau keadaan atau jiwa dari si saksi yang bersangkutan. Baru dia bisa diberikan status sebagai justice kolaborator. Ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP Albert Aris dihadirkan jadi saksi ahli meringankan terdakwa Baradae. Albert menilai orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya sebuah alat, sehingga ia tak bisa dimintai pertanggungjawaban bahkan harus dibebaskan. Awalnya tim kuasa hukum Baradae bertanya kepada Albert mengenai perintah melakukan suatu tindak pidana apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Menurutnya menyuruh melakukan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilakukan oleh seseorang. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini Baradae tak bisa dimintai pertanggungjawaban. Ia menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya sebuah alat. Artinya Baradae yang memang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Dijelaskannya bawahan sejatinya tak melakukan sebuah kesalahan. Dirinya juga tak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Kuasa hukum Baradae lantas bertanya apakah orang yang menerima perintah atasan dapat dipidanakan. Albert kemudian memaparkan dua alasan. Pertama, Albert menyebut bukti-bukti keterlibatan penerima perintah harus diungkap secara gamblang. Bukti ini harus mempunyai kekuatan yang meyakinkan. Kedua, menurut Albert, hakim tak boleh menjatuhkan hukuman apabila dua alat bukti tak dijabarkan. Selain itu, tak ada keyakinan bahwa terjadi suatu peristiwa pidana. Dengan begitu, dalam keraguan-raguan, hakim harus membebaskan terdakwa. Majelis menyetujui jaksa penuntut umum. Waktu tersisa 3 menit lagi. Ya, satu pertanyaan terakhir, Majelis. Setelah menguraikan seluruh penjelasan yang ada, maka apabila masih terdapat keraguan mengenai elemen melawan hukum dalam pelaksanaan perintah jabatan tersebut bisa dihapuskan, dan apakah si penerima perintah yang melakukan perbuatan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Bagaimana hukum pidana dan hukum acara pidana memandang hal ini? Jadi ada dua jawaban yang saya akan sampaikan dengan singkat. Mohon izin majelis. Yang pertama, sesuai adagium
in criminalibus beden esse luce clariores. Dalam hukum pidana itu bukti-bukti harus seterang cahaya. Artinya memang harus betul-betul memiliki suatu kekuatan pembuktian yang bersifat meyakinkan hakim. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau bicara tentang pasal 183 KUHP yang dikatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kalau sekurang-kurangnya tidak ada 2 alat bukti dan disertai keyakinan bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana dan terdakwalah yang betul-betul melakukannya. Pasal 183 ini dirumuskan secara negatif bahwa izin yang mulia hakim tidak boleh. Nah berarti memang berlakulah adagium in dubio pro reo, bukan in dubio pro lege fori. Artinya dalam keraguan-raguan hakim harus membebaskan terdakwa. Demikian majelis. Terima kasih majelis, cukup dari kami 1 jam. Albert Aris, ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP, menjadi saksi ahli yang dihadirkan Baradae di sidang lanjutannya pada Rabu 28 Desember 2022. Dalam kesempatannya kali ini, Albert menyampaikan bahwa orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya merupakan alat. Sehingga orang itu disebut Albert tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal itu diungkapkan Albert Aris saat ditanya oleh tim kuasa hukum Baradae. Mereka menanyakan terkait perintah melakukan suatu tindak pidana, apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini adalah Baradae tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Sebab orang yang diperintahkan tersebut tidak sesungguhnya ingin melakukannya. Maka dari itu orang itu bebas dari segala tanggung jawab. Albert menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya merupakan alat. Artinya Baradae yang diperintah oleh Verdi Sambo hingga Brigadir J tewas hanya merupakan alat melakukan tindak pidana. Lebih lanjut, tim kuasa hukum Baradae kemudian mempertanyakan bagaimana kedudukan seorang bawahan dalam sebuah kasus pidana jika diperintah melakukan suatu penembakan. Albert mengatakan bawahan tersebut sejatinya tidak melakukan sebuah kesalahan. Bawahan itu juga tidak memiliki kesengajaan dan kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana. Sementara itu, Albert Aris mengaku datang menjadi saksi ahli pro deo atau pro bono, yakni saksi tanpa bayaran, yang melakukan hal tersebut demi alasan kemanusiaan. Albert merasa dirinya sebagai akademisi dan praktisi menjadi tergerak saat melihat Baradae bersedia berkata jujur dan mengakui kesalahannya. Jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niat strafbar, tidak dipidana, orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau ambtelijk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, majelis mohon izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bamelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam 2 konflik tadi. Diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh. Seorang ahli hukum meyakini jika pembunuhan Brigadir J telah direncanakan sejak di Magelang, Jawa Tengah. Bahkan hal itu telah diendus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani kasus ini. Ahli hukum pidana ini ialah Aan Widiarto dari Universitas Brawijaya. Hal ini dibuktikan dari ikut sertanya ajudan dan ART Verdi Sambo yang bertugas di Magelang pengantar Putri Candrawati ke Jakarta. Ia sebelumnya sempat mempertanyakan
membacakan penyitaan senjata api milik Brigadir J oleh terdakwa Ricky Rizal atau Bribka RR saat mereka masih di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022. Meski telah diamankan, senjata tersebut muncul lagi di TKP pembunuhan Brigadir J. Bahkan digunakan oleh Verdi Sambo untuk menembak dinding setelah insiden terjadi sehari kemudian. Aan kemudian menyoroti adanya kejanggalan dan indikasi perencanaan yang mungkin telah mulai dieksekusi sejak masih berada di Magelang. Dirinya juga meyakini jika hakim sudah menaruh curiga terhadap perencanaan pembunuhan tersebut. Hal ini ditunjukkan saat hakim bertanya kepada Putri Chandrawati apakah Kuatmaruf saat itu diminta ke Jakarta. Putri lantas menjawab bahwa Kuat tak disuruh. Hakim kemudian kembali mencecarnya dengan bertanya jika Kuat tak diminta ke Jakarta, mengapa dirinya yang menyetir. Dari fakta tersebut, Aan mempertanyakan pemindahan posisi Bribka RR dan Kuatmaruf dari Magelang ke Jakarta. Padahal keduanya seharusnya ditempatkan di Magelang bukan Jakarta. Diduga hal ini ada keterkaitan dengan skenario Verdi Sambo yang kemudian menyeret puluhan aparat Polri untuk melakukan rekayasa. Terima kasih. Jika suatu perbuatan pidana seseorang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah hukum pidana memungkinkan adanya pengecualian atau alasan penghapus pidana? Tolong dijelaskan, Saudara. Baik, apabila kita merujuk pada buku 1 KUHP yang saat ini masih berlaku, pada bab 3 ada alasan-alasan yang bisa mengecualikan, menambah, atau mengurangi pidana. Mulai dari pasal 44 sampai dengan 51. 44 ini adalah dirumuskan secara negatif, antur kening fatsbarhet, ketika seorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada terganggu pada pertumbuhan jiwanya atau karena penyakit. Geberke onwitkeling atau zikkelik storing. Kemudian kalau kita beranjak ke pasal 48, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmah atau keadaan darurat noodtoestand itu juga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berikutnya dalam pasal 49 kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa atau notwear dan notwear excess, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketika seorang melakukan self defense, pembelaan dirinya ada ancaman seketika yang melawan hukum, yang mengancam harta benda atau kesusilaan atau bahkan nyawa dia, maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa. Jadi 48 terpaksa, 49 terpaksa, dan pasal 51 yang terakhir tentang perintah jabatan atau amtelk bevel adalah seseorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Demikian. Terima kasih. Bagaimana substansi dan makna dari ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan amtelk bevel sebagai salah satu alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar? Ya, jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niet strafbar, tidak dipidana orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau amtelk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Van Bamelen, Majelis Mohon Izin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari
penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Van Bemmelen dalam bukunya Hukum Pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi, diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana, dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh mereka. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Terima kasih. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini biasa tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dia hanya merupakan alat saja. Nah, cara-cara untuk menyuruh ini tidak dibatasi oleh pembuat undang-undang, ya. Tidak seperti halnya dalam menggerakkan atau with looking, tapi cara ini, cara menyuruhnya itu tidak dibatasi sekali oleh pembuat undang-undang, sehingga ketika ada semacam perintah atau apapun juga berupa instruksi menyuruh lakukan, maka orang ini sesungguhnya berada dalam keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih saudara ahli. Melanjutkan apa yang tadi rekan kami sampaikan tentang peristiwa penembakan yang diperintahkan oleh atasan, jika dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan tersebut, menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin, Qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan
tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja, atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah anturkening vatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikik ontological atau cyclic storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 196, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya saudara ahli, apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai uitlooker atau pihak yang menggerakkan? Ya. Jadi kalau bicara tentang uitlooker, memang orang yang orang yang menggerakkan ini, dia hanya bisa dipertanggungjawabkan sebatas apa yang digerakkan, apa yang dia bujuk, apa yang dianjurkan. Tetapi memang cara-caranya itu bersifat limitatif. Artinya ada orang yang menggerakkan, itu disebut dengan aktor intelektualis, dan orang yang digerakkan ini, dia disebut aktor materialis. Tapi orang yang digerakkan ini sesungguhnya dua-duanya bisa dimintakan pertanggungjawaban karena memang setelah tergerak ada kehendak untuk melakukan itu. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Don Plehen, orang yang disuruh itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada kesalahan dari orang yang disuruh sebagai manus ministra. Inilah bedanya antara sekaligus menjawab antara Don Plehen dan juga uitlooking. Baik, untuk membuat lebih terang, saya akan bertanya berdasarkan pernyataan tadi yang rekan kami sampaikan sebelumnya tentang perintah penembakan atau pembunuhan yang dilakukan atasan terhadap bawahan. Pertanyaan kami, bagaimana pendapat ahli jika ada pihak lain yang mengatakan bahwa pejabat yang memerintahkan penembakan tersebut hanya pihak yang menggerakkan saja? Bagaimana pendapat saudara? Iya. Jadi kalau ada pandangan lain yang mengatakan bahwa ini hanya kegerakan, hanya gerakan saja, hanya menggerakkan saja atau uitlooking saja, maka dalam upaya mencari kebenaran material perlu dilihat fakta-fakta yang terkait. Bagaimana kebenaran material atau kebenaran hakiki yang diperoleh dari serangkaian fakta yang menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana dan upaya-upaya untuk mewujudkan suatu delik tadi. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika orang digerakkan maka dia punya kehendak juga ya sama. Sebaliknya orang yang disuruh lakukan, dia sebenarnya tidak memiliki kehendak untuk melakukan itu. Baik, yang disuruh tidak memiliki kehendak, hanya melaksanakan apa yang diperintahkan. Baik, selanjutnya dalam konteks peristiwa yang tadi, apakah pejabat atau petinggi tersebut dalam konteks masalah yang tadi dapat diklasifikasikan sebagai pihak yang menggerakkan saja, atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pihak yang menyuruh melakukan? Ya. Jadi sebenarnya itu tadi sekali lagi saya sudah sampaikan tergantung dari fakta-fakta, apalagi gini, kalau bicara tentang ini tindak pidana pembunuhan, pembunuhan berencana ya, berarti ada dotslah dan ada mord, ada premeditated murder ya. Berarti dalam konteks ini perlu dilihat sebenarnya niat dari awalnya itu untuk melakukan apa? Baik. Untuk melakukan, karena begini, bicara tentang ajaran kausalitas berarti kan itu merupakan delik yang bersifat material satu, kedua adalah delik yang dikualifikasi dengan akibat. Sebenarnya akibat apa sih yang hendak dikehendaki oleh si pembuat? Jadi niat ini berhubungan dengan akibat. Akibat apa yang sebenarnya dikehendaki oleh si pembuat, baik itu dia dalam kapasitas sebagai manus domina, sebagai orang menyuruh lakukan, atau dalam konteks sebagai aktor intelektualis. Akibat apa yang hendak dikehendaki? Itulah untuk menjawab seluruh pertanyaan pelaku yang disuruh ini atau orang yang digerak ini masuk dalam kualifikasi yang mana, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih saudara ahli. Pertanyaan saya berikutnya mengenai keterangan ahli poligraf. Jadi dalam persidangan yang lalu
persidangan ini menghadirkan ahli poligraf untuk menyampaikan keterangannya ya, soal keahliannya dalam membaca hasil pemeriksaan lie detector. Nah, bagaimana pendapat saudara ahli dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli poligraf? Mohon penjelasannya. Poligraf ini untuk ini ya apa? Ahli dalam membaca pemeriksaan lie detector. Oh baik, lie detector. Jadi gini, memang kalau kita lihat KUHP itu membedakan antara barang bukti dengan alat bukti. Barang bukti diatur di pasal 39 KUHP, alat bukti diatur di 184 KUHP yang limitatif ya. Ada saksi, surat ahli petunjuk keterangan terdakwa gitu ya. Nah, ketika ada metode-metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam KUHP, karena prinsip hukum acara itu adalah limitatif dan imperatif, kan terbatas dan memaksa. Dan kita ketahui bahwa KUHP ini dari tahun 81 tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi dan sebagainya. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Ya kan? Tapi saya perlu tegaskan bahwa petunjuk yang merupakan aksesoar evidence itu tidak bisa mendapatkannya dari alat bukti ahli, hanya dari surat, saksi, dan keterangan terdakwa. Tapi kedudukan yang sudah dibunyikan tadi itu memiliki kekuatan pembuktian atau bawis kerah ya sebagai alat bukti yang sah. Terima kasih Saudara ahli. Pertanyaan selanjutnya mengenai asas unus testis nullus testis atau satu saksi bukan saksi. Bagaimana ahli memandang asas yang tadi saya sebutkan jika ada klaim yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tersebut tidak memenuhi ketentuan minimum pembuktian? Mohon ahli jelaskan. Iya, jadi bicara tentang objektivitas dari keabsahan keterangan saksi, yang pertama adalah keterangan itu diberikan di muka persidangan. Yang kedua di bawah sumpah. Yang ketiga tidak mesti mengenai apa yang dia lihat, didengar dan diketahui. Ini adalah konsekuensi dari putusan MK tentang pengujian pasal 145 KUHP. Nah, jadi memang tidak mudah memahami asas unus testis nullus testis, tetapi siang hari ini izinkan saya menyampaikan tanpa bermaksud menggurui. Terkadang ada kekeliruan dalam memaknai asas itu. Bahwa ketika satu saksi itu hanya ada satu orang, dia tidak cukup membuktikan. Padahal kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, keterangan satu saksi itu yang disertai dengan alat bukti sah lainnya, itu sudah memenuhi ketentuan bawis minimum atau ketentuan minimum pembuktian. Masalah itu berharga atau tidak, berkualitas atau tidak, itu merupakan otoritatif hakim. Jadi bahkan kalau menurut mentor saya, Opung Victor Huta Barat, moga-moga menonton juga, beliau seorang hakim, beliau mentor saya, izin majelis, saya ngomongnya ketaharu karena beliau mengajarkan saya cukup lama. Bahkan keterangan dua orang saksi pun cukup untuk membuktikan. Dan tadi satu saksi plus alat bukti yang lainnya itu juga cukup untuk memenuhi ketentuan minimal pembuktian atau bawis minimum. Baik, saudara ahli, saya sampai pada pertanyaan saya yang terakhir melanjutkan yang tadi ya. Jadi jika demikian dalam hukum acara pidana mana yang lebih penting? Kualitas keterangan saksi atau kuantitas? Mohon ahli jelaskan. Ya, mau 1000 bukti atau 1000 alat bukti. Kalau hakim tidak teryakinkan maka semua akan sia-sia. Karena yang dianut dalam KUHP adalah negatif wettelijk bewijs theory. 2 alat bukti disertai dengan keyakinan hakim. Nah, ini konteksnya adalah yang penting berarti kualitas bukan sekedar kuantitas. Bagaimana apakah keterangan saksi itu memiliki persesuaian dengan alat bukti yang lainnya atau persesuaian dengan keterangan saksi lainnya meskipun berdiri sendiri, dan juga kualitas, kesusilaan, tata cara hidup saksi yang memungkinkan dia memberikan alasan dalam memberikan keterangan saksi dan yang membuat keterangan itu dapat dipercaya ketika diperdengarkan di muka persidangan yang mulia. Demikian. Baik, terima kasih. Dilanjutkan oleh rekan saya.
Kita menuju informasi pertama Tribuners. Selesai terlibat kasus penembakan Brigadir Yosua, Baradae disebut terlihat dalam kondisi cemas. Hal ini disampaikan ahli psikologi klinik Liza Mariali Zapri saat dihadirkan pihak Baradae untuk meringankan dalam sidang di PN Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember. Liza juga mengungkap kondisi pertama Baradae saat bertemu dirinya. Diketahui Liza telah mendampingi Baradae sejak Agustus 2022 lalu atas permintaan kuasa hukum Eliezer Roni Talapesi. Richard tak banyak melakukan kontak mata saat pertama kali bertemu dengan ahli psikologi. Ia menilai kondisi Baradae saat itu sangat cemas hingga tak banyak melakukan kontak mata. Dia lebih banyak menunduk dan mainin tangan. Tak hanya itu, suara Baradae cenderung pelan saat menjawab pertanyaan dari Liza. Meski demikian, kata Liza, Baradae tetap mampu menceritakan hal-hal terjadi secara runtut. Liza juga menjelaskan bahwa kondisi Baradae jauh lebih tenang setelah beberapa pertemuan berikutnya. Terlebih setelah Baradae sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk diketahui, Baradae merupakan orang yang membongkar kasus meninggalnya Brigadir J di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Mengingat pada awal kasus ini bergulir, skenario yang beredar ialah Brigadir J meninggal dalam baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Verdi Sambo. Namun seiring berjalannya waktu dan penyelidikan, diketahui bahwa skenario karangan Verdi Sambo tersebut rupanya palsu atau tidak benar. Baradae juga mengungkapkan bahwa Brigadir J meninggal dunia setelah ditembak atas perintah Verdi Sambo. Motif pembunuhan berencana Brigadir J pun masih terus didalami. Lebih lanjut, Liza menyatakan bahwa hasil asesmen Baradae menunjukkan bahwa ajudan Verdi Sambo itu memiliki tingkat kejujuran yang tinggi. Liza mengaku bahwa hasil tersebut didapat setelah ia melakukan observasi dan wawancara dengan Baradae serta orang tuanya. Liza mengatakan bahwa keterangan yang diberikan Baradae dan orang tuanya kurang lebih sama. Dengan Richard itu pada tanggal 15 Agustus 2022, setelah ada permintaan dari para penasihat hukum, pada saat pertama kali bertemu itu memang kondisinya masih sangat, menurut pengamatan psikologi klinis yang dilakukan, kondisinya masih sangat cemas. Dia banyak sekali mainin tangan, kemudian menjaga tidak ada kontak mata. Setelah itu suaranya volumenya pelan sekali pada yang pertemuan pertama itu. Tapi walaupun pelan, Richard masih mampu untuk mengelaborasi pertanyaan, kemudian menceritakan secara runut juga apa yang terjadi kepadanya. Itu pertemuan pertama. Tapi seiring dengan kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya, apalagi setelah Richard didampingi oleh LPSK, itu dia kondisi jauh lebih tenang, kemudian lebih bisa kontak mata, lebih santai, lebih bisa untuk tektokannya tuh lebih enak. Tapi sempat mengalami sedikit, menurut pengamatan observasi saya, sempat mengalami down sedikit setelah rekonstruksi ya, kalau nggak salah pada saat itu. Sehingga pada saat itu kita juga kembali melakukan terapi untuk membantu dia lebih rileks. Saudara ahli, kami ingin bertanya terkait pasal 55 ya. Jika pasal 55 KUHP itu dikaitkan dengan peristiwa penembakan atau pembunuhan yang tadi rekan kami tanyakan, kami mau meminta penjelasan ahli tentang apa yang dimaksud dengan pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger. Apa saja syarat-syarat bagi seseorang untuk dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan. Terima kasih. Dalam menyuruh lakukan atau downplayer ya, orangnya downplayer, berarti paling sedikit ada dua orang, yaitu adalah ada orang yang menyuruh atau manus domina, dan juga ada orang yang disuruh, manus ministra. Nah, biasanya tadi seperti yang saya jelaskan dalam KUHP baru, orang yang disuruh ini
Ahli hukum pidana sekaligus juru bicara RKUHP Albert Aris dihadirkan menjadi saksi ahli meringankan terdakwa Baradae. Albert menilai orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasan hanya sebuah alat, sehingga ia tak bisa dimintai pertanggungjawaban bahkan harus dibebaskan. Awalnya tim kuasa hukum Baradae bertanya kepada Albert mengenai perintah melakukan suatu tindak pidana apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan. Menurutnya, menyuruh melakukan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilakukan oleh seseorang. Albert menjawab jika orang yang disuruh dalam konteks ini Baradae tak bisa dimintai pertanggungjawaban. Ia menegaskan jika orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana